Kaisang ini sudah lengkap atau belum? Jika belum, maka harus dilengkapi terlebih dulu. Di sisi lain, Tessa juga mengungkapkan proses persiapan undangan klarifikasi pada Kaisang tentang dugaan gratifikasi jet pribadi masih belum usai. Namun, ia enggan membeberkan tanggal pastinya undangan klarifikasi terhadap sosok yang juga menjabat sebagai ketum PSI tersebut. Terkait keberadaan Kaisang yang tak jelas, Tessa mengatakan bahwa KPK memiliki berbagai cara, satu di antaranya dengan monitoring lewat Disduk Capil. Dari paket terhadap Kaisang yang diduga menghilang, bahkan ramai di media sosial saat ini. Ya baik, sampai dengan saat ini dari Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat menginfokan bahwa proses pelaporan untuk pelapor atas nama saudara Boyamin dan satu lagi dari UNJ sudah masuk di tahap penelaahan. Jadi di sini akan dilihat kelengkapan dokumen pendukungnya maupun hal-hal yang bisa menjadikan pelaporan tersebut untuk bisa ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Kalau seandainya nanti memang ada kekurangan, tentunya akan dimintakan kepada pelapor untuk bisa melengkapi lagi. Sementara posisinya seperti itu. Mas, tapi kan di satu sisi kemarin Pak Mahfud juga bilang ada kesan bahwa KPK ini mengulur-ulur waktu sampai pimpinan KPK itu habis masa kepemimpinannya yang periode. Menurut tanggapannya gimana Mas dari KPK? Apa betul mengulur-ulur waktu untuk mengusut kasus Kaisang yang Ya, semua pelaporan akan diperlakukan sama. Jadi setiap warga negara di Indonesia ini tidak ada yang dibeda-bedakan. Bila alat buktinya lengkap maka dapat ditindaklanjuti. Bila masih kurang tentunya bisa dikoordinasikan dari pihak penerima laporan kepada pihak pelapor. Jadi posisinya menunggu kelengkapan alat buktinya kalau seandainya memang layak untuk ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Masih dengan Kaisang pejabat publik. Tapi enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Kalau saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Keberadaan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep yang saat ini tengah disorot gara-gara dugaan gratifikasi akhirnya terungkap. Kaisang rupanya sudah berada di Jakarta sejak 28 Agustus lalu. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PSI Raja Juli Antoni saat dikonfirmasi pada Selasa 3 September. Raja Juli mengatakan Kaisang bahkan sudah memimpin rapat koordinasi finalisasi dukungan pilkada. Lebih lanjut, Raja Juli berujar bahwa dirinya dan Kaisang kerap bertemu untuk berdiskusi soal pilkada 2024. Kaisang belakangan ini memang tengah jadi sorotan publik lantaran dugaan gratifikasi jet pribadi yang dipakainya saat ke Amerika Serikat bersama sang istri Erina Gudono. Dugaan gratifikasi ini mencuat setelah Erina mengunggah story Instagram berupa foto kaca jendela pesawat. Warganet pun merasa curiga lantaran bentuk jendela yang tak seperti pesawat komersil pada umumnya. Selain foto, muncul pula video yang menunjukkan Kaisang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Tarif penggunaan pesawat tersebut ditaksir mencapai miliaran rupiah. Setelah kasus ini ramai, Kaisang bak hilang di telan bumi. Hal ini lantaran KPK mengaku tak tahu keberadaan Kaisang saat akan memberikan surat undangan klarifikasi. Pun sama halnya dengan pihak PSI, dalam hal ini adalah Wakil Ketua Dewan Pembina Grace Natali. Menanggapi ramainya kasus Kaisang, sang ipar Bobi Nasution pun angkat bicara. Ditemui di DPRD Kota Medan pada Selasa 3 September, Wali Kota Medan ini mempertanyakan sikap KPK yang mengundang Kaisang untuk klarifikasi. Menurut Bobi, Kaisang bukanlah pejabat publik. Pak, ini kan ramai Mas Kaisang mau disuratin KPK menurut tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaisang gimana? Kaisang pejabat publik.
Tapi enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Iya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Pak Kaisang sekarang di mana sih Pak? Kaisang Katanya kabur Pak. kabur ada kabur. Enggak ya Pak? Bagi Pak ini kan ramai Mas Kaisang mau disuratin KPK menurut tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaisang gimana? Kaisang pejabat publik. Tapi enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Iya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Pak Kaisang sekarang di mana sih Pak? Kaisang Katanya kabur Pak. kabur ada kabur. Enggak ya Pak? Bagi Pak ini kan ramai Mas Kaisang Adapun Ketua KPK Nawawi Pemulangu dalam keterangan pada Selasa di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta menegaskan bahwa klarifikasi Kaisang sedang dijadwalkan. Nawawi juga menekankan bahwa lembaga anti rasuah yang dipimpinnya itu bisa mengusut dugaan gratifikasi pada Kaisang meski ia bukan penyelenggara negara. Menurutnya, Kaisang adalah bagian dari keluarga penyelenggara negara, yakni anak dari Presiden Jokowi, adik dari Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka, dan ipar dari Wali Kota Medan Bobi Nasution. Nawawi menjelaskan bahwa pemberian gratifikasi kepada keluarga atau kerabat penyelenggara negara dapat dikategorikan sebagai perdagangan pengaruh. Sementara itu, juru bicara KPK Tessa Mardika dalam keterangan di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa menuturkan pihaknya masih menelaah laporan dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI Boyamin Saiman dan dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ Ubedillah Badrun. Penelaahan ini dilakukan untuk menyelidiki apakah bukti yang diajukan Boyamin dan Ubedillah dalam dugaan gratifikasi Kaisang ini sudah lengkap atau belum. Jika belum, maka harus dilengkapi terlebih dulu. Di sisi lain, Tessa juga mengungkapkan proses persiapan undangan klarifikasi pada Kaisang tentang dugaan gratifikasi jet pribadi masih belum usai. Namun, ia enggan membeberkan tanggal pastinya undangan klarifikasi terhadap sosok yang juga menjabat sebagai ketum PSI tersebut. Terkait keberadaan Kaisang yang tak jelas, Tessa mengatakan bahwa KPK memiliki berbagai cara, satu di antaranya dengan monitoring lewat Disduk Capil. Dari paket terhadap Kaisang yang diduga menghilang, bahkan ramai di media sosial saat ini. Ya baik, sampai dengan saat ini dari Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat menginfokan bahwa proses pelaporan untuk pelapor atas nama saudara Boyamin dan satu lagi dari UNJ sudah masuk di tahap penelaahan. Jadi di sini akan dilihat kelengkapan dokumen pendukungnya maupun hal-hal yang bisa menjadikan pelaporan tersebut untuk bisa ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Kalau seandainya nanti memang ada kekurangan, tentunya akan dimintakan kepada pelapor untuk bisa melengkapi lagi. Sementara posisinya seperti itu. Oke. Mas, tapi kan di satu sisi kemarin Pak Mahfud juga bilang ada kesan bahwa KPK ini mengulur-ulur waktu sampai pimpinan KPK itu habis masa kepemimpinannya yang periode itu. Tanggapannya gimana Mas dari KPK? Apa betul mengulur-ulur waktu untuk mengusut kasus Kaisang yang gratifikasi? Ya, semua pelaporan akan diperlakukan sama. Jadi setiap warga negara di Indonesia ini tidak ada yang dibeda-bedakan. Bila alat buktinya lengkap maka dapat ditindaklanjuti. Bila masih kurang tentunya bisa dikoordinasikan dari pihak penerima laporan kepada pihak pelapor. Jadi posisinya menunggu kelengkapan alat buktinya kalau seandainya memang layak untuk ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Mas itu kan Kaisang pejabat publik. Tapi enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Iya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Keberadaan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep yang saat ini tengah disorot gara-gara dugaan gratifikasi akhirnya terungkap. Kaisang rupanya sudah berada di Jakarta sejak 28 Agustus lalu. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PSI Raja Juli Antoni saat dikonfirmasi pada Selasa 3 September.
Raja Juli mengatakan Kaisang bahkan sudah memimpin rapat koordinasi finalisasi dukungan pilkada. Lebih lanjut, Raja Juli berujar bahwa dirinya dan Kaisang kerap bertemu untuk berdiskusi soal pilkada 2024. Kaisang belakangan ini memang tengah jadi sorotan publik lantaran dugaan gratifikasi jet pribadi yang dipakainya saat ke Amerika Serikat bersama sang istri Erina Gudono. Dugaan gratifikasi ini mencuat setelah Erina mengunggah story Instagram berupa foto kaca jendela pesawat. Warganet pun merasa curiga lantaran bentuk jendela yang tak seperti pesawat komersil pada umumnya. Selain foto, muncul pula video yang menunjukkan Kaisang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Tarif penggunaan pesawat tersebut ditaksir mencapai miliaran rupiah. Setelah kasus ini ramai, Kaisang bak hilang ditelan bumi. Hal ini lantaran KPK mengaku tak tahu keberadaan Kaisang saat akan memberikan surat undangan klarifikasi. Pun sama halnya dengan pihak PSI, dalam hal ini adalah Wakil Ketua Dewan Pembina Grace Natali. Menanggapi ramainya kasus Kaisang, sang ipar Bobi Nasution pun angkat bicara. Ditemui di DPRD Kota Medan pada Selasa 3 September, Wali Kota Medan ini mempertanyakan sikap KPK yang mengundang Kaisang untuk klarifikasi. Menurut Bobi, Kaisang bukanlah pejabat publik. Pak, ini kan ramai Mas Kaisang mau disuratin KPK menurut tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaisang gimana? Kaisang pejabat publik. Berarti enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Pak Kaisang sekarang di mana sih Pak? Kaisang Katanya kabur Pak. kabur ada kabur. Enggak ya Pak? Bagi Pak, ini kan ramai Mas Kaisang mau disuratin KPK menurut tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaisang gimana? Kaisang pejabat publik. Berarti enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Pak Kaisang sekarang di mana sih Pak? Kaisang Katanya kabur Pak. kabur ada kabur. Enggak ya Pak? Bagi Pak, ini kan ramai Mas Kaisang Adapun Ketua KPK Nawawi Pemulangu dalam keterangan pada Selasa di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta menegaskan bahwa klarifikasi Kaisang sedang dijadwalkan. Nawawi juga menekankan bahwa lembaga anti rasuah yang dipimpinnya itu bisa mengusut dugaan gratifikasi pada Kaisang meski ia bukan penyelenggara negara. Menurutnya, Kaisang adalah bagian dari keluarga penyelenggara negara, yakni anak dari Presiden Jokowi, adik dari Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka, dan ipar dari Wali Kota Medan Bobi Nasution. Nawawi menjelaskan bahwa pemberian gratifikasi kepada keluarga atau kerabat penyelenggara negara dapat dikategorikan sebagai perdagangan pengaruh. Sementara itu, juru bicara KPK Tessa Mardika dalam keterangan di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa menuturkan pihaknya masih menelaah laporan dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, dan dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ, Ubedillah Badrun. Penelaahan ini dilakukan untuk menyelidiki apakah bukti yang diajukan Boyamin dan Ubedillah dalam dugaan gratifikasi Kaisang ini sudah lengkap atau belum. Jika perlu, maka harus dilengkapi terlebih dulu. Di sisi lain, Tessa juga mengungkapkan proses persiapan undangan klarifikasi pada Kaisang tentang dugaan gratifikasi jet pribadi masih belum usai. Namun, ia enggan membeberkan tanggal pastinya undangan klarifikasi terhadap sosok yang juga menjabat sebagai ketum PSI tersebut. Terkait keberadaan Kaisang yang tak jelas, Tessa mengatakan bahwa KPK memiliki berbagai cara, satu di antaranya dengan monitoring lewat Disduk Capil. Dari paket terhadap Kaisang yang diduga menghilang, bahkan ramai di media sosial saat ini. Ya baik, sampai dengan saat ini dari Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat menginfokan bahwa proses pelaporan untuk pelapor atas nama saudara Boyamin dan
satu lagi dari UNJ sudah masuk di tahap penelaahan. Jadi di sini akan dilihat kelengkapan dokumen pendukungnya maupun hal-hal yang bisa menjadikan pelaporan tersebut untuk bisa ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Kalau seandainya nanti memang ada kekurangan, tentunya akan dimintakan kepada pelapor untuk bisa melengkapi lagi. Sementara posisinya seperti itu. Oke. Mas, tapi kan di satu sisi kemarin Pak Mahfud juga bilang ada kesan bahwa KPK ini mengulur-ulur waktu sampai pimpinan KPK itu habis masa kepemimpinannya yang periode. Menurut tanggapannya gimana Mas dari KPK? Apa betul mengulur-ulur waktu untuk mengusut kasus KSang yang dilakukan? Ya, semua pelaporan akan diperlakukan sama. Jadi setiap warga negara di Indonesia ini tidak ada yang dibeda-bedakan. Bila alat buktinya lengkap maka dapat ditindaklanjuti. Bila masih kurang tentunya bisa dikoordinasikan dari pihak penerima laporan kepada pihak pelapor. Jadi posisinya menunggu kelengkapan alat buktinya kalau seandainya memang layak untuk ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Mas itu kan Kaisang pejabat publik. Tapi enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Iya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Keberadaan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep yang saat ini tengah disorot gara-gara dugaan gratifikasi akhirnya terungkap. Kaisang rupanya sudah berada di Jakarta sejak 28 Agustus lalu. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PSI Raja Juli Antoni saat dikonfirmasi pada Selasa 3 September. Raja Juli mengatakan Kaisang bahkan sudah memimpin rapat koordinasi finalisasi dukungan pilkada. Lebih lanjut, Raja Juli berujar bahwa dirinya dan Kaisang kerap bertemu untuk berdiskusi soal pilkada 2024. Kaisang belakangan ini memang tengah jadi sorotan publik lantaran dugaan gratifikasi jet pribadi yang dipakainya saat ke Amerika Serikat bersama sang istri Erina Gudono. Dugaan gratifikasi ini mencuat setelah Erina mengunggah story Instagram berupa foto kaca jendela pesawat. Warganet pun merasa curiga lantaran bentuk jendela yang tak seperti pesawat komersil pada umumnya. Selain foto, muncul pula video yang menunjukkan Kaisang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Tarif penggunaan pesawat tersebut ditaksir mencapai miliaran rupiah. Setelah kasus ini ramai, Kaisang bak hilang di telan bumi. Hal ini lantaran KPK mengaku tak tahu keberadaan Kaisang saat akan memberikan surat undangan klarifikasi. Pun sama halnya dengan pihak PSI, dalam hal ini adalah Wakil Ketua Dewan Pembina Grace Natali. Menanggapi ramainya kasus Kaisang, sang ipar Bobi Nasution pun angkat bicara. Ditemui di DPRD Kota Medan pada Selasa 3 September, Wali Kota Medan ini mempertanyakan sikap KPK yang mengundang Kaisang untuk klarifikasi. Menurut Bobi, Kaisang bukanlah pejabat publik. Pak, ini kan ramai Mas Kaisang mau disuratin KPK menurut tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaisang gimana? Kaisang pejabat publik. Berarti enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Iya. Ya udah, makasih Pak. tapi Pak, Pak Kaisang sekarang di mana sih Pak? Kaisang Katanya kabur Pak. kabur ada kabur. Enggak ya Pak? Bagi Pak, ini kan ramai Mas Kaisang mau disuratin KPK menurut tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaisang gimana? Kaisang pejabat publik. Berarti enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Iya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Pak Kaisang sekarang di mana sih Pak? Kaisang Katanya kabur Pak. kabur ada kabur. Enggak ya Pak? Bagi Pak, ini kan ramai Mas Kaisang Adapun Ketua KPK Nawawi Pemulangu dalam keterangan pada Selasa di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta menegaskan bahwa klarifikasi Kaisang sedang dijadwalkan. Nawawi juga menekankan bahwa lembaga anti rasuah yang dipimpinnya itu bisa mengusut dugaan gratifikasi pada Kaisang meski ia bukan penyelenggara negara. Menurutnya, Kaisang adalah bagian dari keluarga penyelenggara negara.
yakni anak dari Presiden Jokowi, adik dari Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka, dan ipar dari Wali Kota Medan, Bobi Nasution. Nawawi menjelaskan bahwa pemberian gratifikasi kepada keluarga atau kerabat penyelenggara negara dapat dikategorikan sebagai perdagangan pengaruh. Sementara itu, juru bicara KPK Tessa Mardika dalam keterangan di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa menuturkan pihaknya masih menelaah laporan dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI Boyamin Saiman dan dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ Ubedillah Badrun. Penelaahan ini dilakukan untuk menyelidiki apakah bukti yang diajukan Boyamin dan Ubedillah dalam dugaan gratifikasi Kaisang ini sudah lengkap atau belum. Jika belum, maka harus dilengkapi terlebih dulu. Di sisi lain, Tessa juga mengungkapkan proses persiapan undangan klarifikasi pada Kaisang tentang dugaan gratifikasi jet pribadi masih belum usai. Namun, ia enggan membeberkan tanggal pastinya undangan klarifikasi terhadap sosok yang juga menjabat sebagai ketum PSI tersebut. Terkait keberadaan Kaisang yang tak jelas, Tessa mengatakan bahwa KPK memiliki berbagai cara, satu di antaranya dengan monitoring lewat Disduk Capil. Dari makin terhadap Kaisang yang diduga menghilang, bahkan ramai di media sosial saat ini. Ya baik, sampai dengan saat ini dari Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat menginfokan bahwa proses pelaporan untuk pelapor atas nama saudara Boyamin dan satu lagi dari UNJ sudah masuk di tahap penelaahan. Jadi di sini akan dilihat kelengkapan dokumen pendukungnya maupun hal-hal yang bisa menjadikan pelaporan tersebut untuk bisa ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Kalau seandainya nanti memang ada kekurangan, tentunya akan dimintakan kepada pelapor untuk bisa melengkapi lagi. Sementara posisinya seperti itu. Mas, tapi kan di satu sisi kemarin Pak Mahfud juga bilang ada kesan bahwa KPK ini mengulur-ulur waktu sampai pimpinan KPK itu habis masa kepemimpinannya yang periode. Menurut tanggapannya gimana Mas dari KPK? Apa betul mengulur-ulur waktu untuk mengusut kasus Kaisang yang gratifikasi? Ya, semua pelaporan akan diperlakukan sama. Jadi setiap warga negara di Indonesia ini tidak ada yang dibeda-bedakan. Bila alat buktinya lengkap maka dapat ditindaklanjuti. Bila masih kurang tentunya bisa dikoordinasikan dari pihak penerima laporan kepada pihak pelapor. Jadi posisinya menunggu kelengkapan alat buktinya kalau seandainya memang layak untuk ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Mas itu kan Kaisang pejabat publik. Tapi enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Keberadaan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep yang saat ini tengah disorot gara-gara dugaan gratifikasi akhirnya terungkap. Kaisang rupanya sudah berada di Jakarta sejak 28 Agustus lalu. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PSI Raja Juli Antoni saat dikonfirmasi pada Selasa 3 September. Raja Juli mengatakan Kaisang bahkan sudah memimpin rapat koordinasi finalisasi dukungan pilkada. Lebih lanjut, Raja Juli berujar bahwa dirinya dan Kaisang kerap bertemu untuk berdiskusi soal pilkada 2024. Kaisang belakangan ini memang tengah jadi sorotan publik lantaran dugaan gratifikasi jet pribadi yang dipakainya saat ke Amerika Serikat bersama sang istri Erina Gudono. Dugaan gratifikasi ini mencuat setelah Erina mengunggah story Instagram berupa foto kaca jendela pesawat. Warganet pun merasa curiga lantaran bentuk jendela yang tak seperti pesawat komersil pada umumnya. Selain foto, muncul pula video yang menunjukkan Kaisang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Tarif penggunaan pesawat tersebut ditaksir mencapai miliaran rupiah. Setelah kasus ini ramai, Kaisang bak hilang di telan bumi.
Hal ini lantaran KPK mengaku tak tahu keberadaan Kaisang saat akan memberikan surat undangan klarifikasi. Pun sama halnya dengan pihak PSI, dalam hal ini adalah Wakil Ketua Dewan Pembina Grace Natali. Menanggapi ramainya kasus Kaisang, sang ipar Bobi Nasution pun angkat bicara. Ditemui di DPRD Kota Medan pada Selasa 3 September, Wali Kota Medan ini mempertanyakan sikap KPK yang mengundang Kaisang untuk klarifikasi. Menurut Bobi, Kaisang bukanlah pejabat publik. Pak, ini kan ramai Mas Kaisang mau disuratin KPK menurut tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaisang gimana? Kaisang pejabat publik. Berarti enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Pak Kaisang sekarang di mana sih Pak? Kaisang Katanya kabur Pak. kabur ada kabur. Enggak ya Pak? Bagi Pak, ini kan ramai Mas Kaisang mau disuratin KPK menurut tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaisang gimana? Kaisang pejabat publik. Berarti enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Pak Kaisang sekarang di mana sih Pak? Kaisang Katanya kabur Pak. kabur ada kabur. Enggak ya Pak? Bagi Pak, ini kan ramai Mas Kaisang Adapun Ketua KPK Nawawi Pemulango dalam keterangan pada Selasa di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta menegaskan bahwa klarifikasi Kaisang sedang dijadwalkan. Nawawi juga menekankan bahwa lembaga anti rasuah yang dipimpinnya itu bisa mengusut dugaan gratifikasi pada Kaisang meski ia bukan penyelenggara negara. Menurutnya, Kaisang adalah bagian dari keluarga penyelenggara negara, yakni anak dari Presiden Jokowi, adik dari Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka, dan ipar dari Wali Kota Medan Bobi Nasution. Nawawi menjelaskan bahwa pemberian gratifikasi kepada keluarga atau kerabat penyelenggara negara dapat dikategorikan sebagai perdagangan pengaruh. Sementara itu, juru bicara KPK Tessa Mardika dalam keterangan di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa menuturkan pihaknya masih menelaah laporan dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI Boyamin Saiman dan dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ Ubedillah Badrun. Penelaahan ini dilakukan untuk menyelidiki apakah bukti yang diajukan Boyamin dan Ubedillah dalam dugaan gratifikasi Kaisang ini sudah lengkap atau belum. Jika belum, maka harus dilengkapi terlebih dulu. Di sisi lain, Tessa juga mengungkapkan proses persiapan undangan klarifikasi pada Kaisang tentang dugaan gratifikasi jet pribadi masih belum usai. Namun, ia enggan membeberkan tanggal pastinya undangan klarifikasi terhadap sosok yang juga menjabat sebagai ketum PSI tersebut. Terkait keberadaan Kaisang yang tak jelas, Tessa mengatakan bahwa KPK memiliki berbagai cara, satu di antaranya dengan monitoring lewat Disduk Capil. Dari makin terhadap Kaisang yang diduga menghilang, bahkan ramai di media sosial saat ini. Ya baik, sampai dengan saat ini dari Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat menginfokan bahwa proses pelaporan untuk pelapor atas nama saudara Boyamin dan satu lagi dari UNJ sudah masuk di tahap penelaahan. Jadi di sini akan dilihat kelengkapan dokumen pendukungnya maupun hal-hal yang bisa menjadikan pelaporan tersebut untuk bisa ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Kalau seandainya nanti memang ada kekurangan, tentunya akan dimintakan kepada pelapor untuk bisa melengkapi lagi. Sementara posisinya seperti itu. Mas, tapi kan di satu sisi kemarin Pak Mahfud juga bilang ada kesan bahwa KPK ini mengulur-ulur waktu sampai pimpinan KPK itu habis masa kepemimpinannya yang periode itu. Tanggapannya gimana Mas dari KPK? Apa betul mengulur-ulur waktu untuk mengusut kasus Kaisang yang gratifikasi? Ya, semua pelaporan akan diperlakukan sama. Jadi setiap warga negara di Indonesia ini tidak ada yang dibeda-bedakan. Bila alat buktinya lengkap maka dapat ditindaklanjuti. Bila masih kurang tentunya bisa dikoordinasikan dari pihak penerima laporan kepada pihak pelapor. Jadi
posisinya menunggu kelengkapan alat buktinya kalau seandainya memang layak untuk ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Mas itu kan Kaisang pejabat publik. Tapi enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Keberadaan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep yang saat ini tengah disorot gara-gara dugaan gratifikasi akhirnya terungkap. Kaisang rupanya sudah berada di Jakarta sejak 28 Agustus lalu. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PSI Raja Juli Antoni saat dikonfirmasi pada Selasa 3 September. Raja Juli mengatakan Kaisang bahkan sudah memimpin rapat koordinasi finalisasi dukungan pilkada. Lebih lanjut, Raja Juli berujar bahwa dirinya dan Kaisang kerap bertemu untuk berdiskusi soal pilkada 2024. Kaisang belakangan ini memang tengah jadi sorotan publik lantaran dugaan gratifikasi jet pribadi yang dipakainya saat ke Amerika Serikat bersama sang istri Erina Gudono. Dugaan gratifikasi ini mencuat setelah Erina mengunggah story Instagram berupa foto kaca jendela pesawat. Warganet pun merasa curiga lantaran bentuk jendela yang tak seperti pesawat komersil pada umumnya. Selain foto, muncul pula video yang menunjukkan Kaisang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Tarif penggunaan pesawat tersebut ditaksir mencapai miliaran rupiah. Setelah kasus ini ramai, Kaisang bak hilang di telan bumi. Hal ini lantaran KPK mengaku tak tahu keberadaan Kaisang saat akan memberikan surat undangan klarifikasi. Pun sama halnya dengan pihak PSI, dalam hal ini adalah Wakil Ketua Dewan Pembina Grace Natali. Menanggapi ramainya kasus Kaisang, sang ipar Bobi Nasution pun angkat bicara. Ditemui di DPRD Kota Medan pada Selasa 3 September, Wali Kota Medan ini mempertanyakan sikap KPK yang mengundang Kaisang untuk klarifikasi. Menurut Bobi, Kaisang bukanlah pejabat publik. Pak, ini kan ramai Mas Kaisang mau disuratin KPK menurut tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaisang gimana? Kaisang pejabat publik. Tapi enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. tapi Pak, Pak Kaisang sekarang di mana sih Pak? Kaisang Katanya kabur Pak. kabur ada kabur. Enggak ya Pak? Bagi Pak, ini kan ramai Mas Kaisang mau disuratin KPK menurut tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaisang gimana? Kaisang pejabat publik. Tapi enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Pak Kaisang sekarang di mana sih Pak? Kaisang Katanya kabur Pak. kabur ada kabur. Enggak ya Pak? Bagi Pak, ini kan ramai Mas Kaisang Adapun Ketua KPK Nawawi Pemulangu dalam keterangan pada Selasa di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta menegaskan bahwa klarifikasi Kaisang sedang dijadwalkan. Nawawi juga menekankan bahwa lembaga anti rasuah yang dipimpinnya itu bisa mengusut dugaan gratifikasi pada Kaisang meski ia bukan penyelenggara negara. Menurutnya, Kaisang adalah bagian dari keluarga penyelenggara negara, yakni anak dari Presiden Jokowi, adik dari Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka, dan ipar dari Wali Kota Medan Bobi Nasution. Nawawi menjelaskan bahwa pemberian gratifikasi kepada keluarga atau kerabat penyelenggara negara dapat dikategorikan sebagai perdagangan pengaruh. Sementara itu, juru bicara KPK Tessa Mardika dalam keterangan di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa menuturkan pihaknya masih menelaah laporan dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, dan dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ, Ubedillah Badrun. Penelaahan ini dilakukan untuk menyelidiki apakah bukti yang diajukan Boyamin dan Ubedillah dalam dugaan gratifikasi Kaisang ini sudah lengkap atau belum. Jika belum, maka harus dilengkapi terlebih dulu. Di sisi lain, Tessa juga mengungkapkan proses persiapan undangan klarifikasi pada Kaisang tentang dugaan gratifikasi jet pribadi masih belum usai. Namun, ia enggan membeberkan tanggal pastinya undangan klarifikasi terhadap sosok yang
juga menjabat sebagai ketum PSI tersebut. Terkait keberadaan Kaisang yang tak jelas, Tessa mengatakan bahwa KPK memiliki berbagai cara, satu di antaranya dengan monitoring lewat Disduk Capil. Dari makin terhadap Kaisang yang diduga menghilang, bahkan ramai di media sosial saat ini. Ya baik, sampai dengan saat ini dari Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat menginfokan bahwa proses pelaporan untuk pelapor atas nama saudara Boyamin dan satu lagi dari UNJ sudah masuk di tahap penelaahan. Jadi di sini akan dilihat kelengkapan dokumen pendukungnya maupun hal-hal yang bisa menjadikan pelaporan tersebut untuk bisa ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Kalau seandainya nanti memang ada kekurangan, tentunya akan dimintakan kepada pelapor untuk bisa melengkapi lagi. Sementara posisinya seperti itu. Oke. Mas, tapi kan di satu sisi kemarin Pak Mahfud juga bilang ada kesan bahwa KPK ini mengulur-ulur waktu sampai pimpinan KPK itu habis masa kepemimpinannya yang periode. Menurut tanggapannya gimana Mas dari KPK? Apa betul mengulur-ulur waktu untuk mengusut kasus Kaisang yang tidak sudah Ya, semua pelaporan akan diperlakukan sama. Jadi setiap warga negara di Indonesia ini tidak ada yang dibeda-bedakan. Bila alat buktinya lengkap maka dapat ditindaklanjuti. Bila masih kurang tentunya bisa dikoordinasikan dari pihak penerima laporan kepada pihak pelapor. Jadi posisinya menunggu kelengkapan alat buktinya kalau seandainya memang layak untuk ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Masih depan Kaisang pejabat publik. Tapi enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Iya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Keberadaan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep yang saat ini tengah disorot gara-gara dugaan gratifikasi akhirnya terungkap. Kaisang rupanya sudah berada di Jakarta sejak 28 Agustus lalu. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PSI Raja Juli Antoni saat dikonfirmasi pada Selasa 3 September. Raja Juli mengatakan Kaisang bahkan sudah memimpin rapat koordinasi finalisasi dukungan pilkada. Lebih lanjut, Raja Juli berujar bahwa dirinya dan Kaisang kerap bertemu untuk berdiskusi soal pilkada 2024. Kaisang belakangan ini memang tengah jadi sorotan publik lantaran dugaan gratifikasi jet pribadi yang dipakainya saat ke Amerika Serikat bersama sang istri Erina Gudono. Dugaan gratifikasi ini mencuat setelah Erina mengunggah story Instagram berupa foto kaca jendela pesawat. Warganet pun merasa curiga lantaran bentuk jendela yang tak seperti pesawat komersil pada umumnya. Selain foto, muncul pula video yang menunjukkan Kaisang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Tarif penggunaan pesawat tersebut ditaksir mencapai miliaran rupiah. Setelah kasus ini ramai, Kaisang bak hilang di telan bumi. Hal ini lantaran KPK mengaku tak tahu keberadaan Kaisang saat akan memberikan surat undangan klarifikasi. Pun sama halnya dengan pihak PSI, dalam hal ini adalah Wakil Ketua Dewan Pembina Grace Natali. Menanggapi ramainya kasus Kaisang, sang ipar Bobi Nasution pun angkat bicara. Ditemui di DPRD Kota Medan pada Selasa 3 September, Wali Kota Medan ini mempertanyakan sikap KPK yang mengundang Kaisang untuk klarifikasi. Menurut Bobi, Kaisang bukanlah pejabat publik. Pak, ini kan ramai Mas Kaisang mau disuratin KPK menurut tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaisang gimana? Kaisang pejabat publik. Tapi enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. iya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Pak Kaisang sekarang di mana sih Pak? Kaisang Katanya kabur Pak. kabur ada kabur. Enggak ya Pak? Bagi Pak, ini kan ramai Mas Kaisang mau disuratin KPK menurut tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaisang gimana? Kaisang pejabat publik. Tapi
Tapi enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Iya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Pak Kaisang sekarang di mana sih Pak? Kaisang Katanya kabur Pak. kabur ada kabur. Enggak ya Pak? Lagi Pak, ini kan ramai Mas Kaisang. Adapun Ketua KPK Nawawi Pemulangu dalam keterangan pada Selasa di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta menegaskan bahwa klarifikasi Kaisang sedang dijadwalkan. Nawawi juga menekankan bahwa lembaga anti rasuah yang dipimpinnya itu bisa mengusut dugaan gratifikasi pada Kaisang meski ia bukan penyelenggara negara. Menurutnya, Kaisang adalah bagian dari keluarga penyelenggara negara, yakni anak dari Presiden Jokowi, adik dari Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka, dan ipar dari Wali Kota Medan Bobi Nasution. Nawawi menjelaskan bahwa pemberian gratifikasi kepada keluarga atau kerabat penyelenggara negara dapat dikategorikan sebagai perdagangan pengaruh. Sementara itu, juru bicara KPK Tessa Mardika dalam keterangan di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa menuturkan pihaknya masih menelaah laporan dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI Boyamin Saiman dan dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ Ubedillah Badrun. Penelaahan ini dilakukan untuk menyelidiki apakah bukti yang diajukan Boyamin dan Ubedillah dalam dugaan gratifikasi Kaisang ini sudah lengkap atau belum. Jika belum, maka harus dilengkapi terlebih dulu. Di sisi lain, Tessa juga mengungkapkan proses persiapan undangan klarifikasi pada Kaisang tentang dugaan gratifikasi jet pribadi masih belum usai. Namun, ia enggan membeberkan tanggal pastinya undangan klarifikasi terhadap sosok yang juga menjabat sebagai ketum PSI tersebut. Terkait keberadaan Kaisang yang tak jelas, Tessa mengatakan bahwa KPK memiliki berbagai cara, satu di antaranya dengan monitoring lewat Disduk Capil. Dari makin terhadap Kaisang yang diduga menghilang, bahkan ramai di media sosial saat ini. Ya baik, sampai dengan saat ini dari Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat menginfokan bahwa proses pelaporan untuk pelapor atas nama saudara Boyamin dan satu lagi dari UNJ sudah masuk di tahap penelaahan. Jadi di sini akan dilihat kelengkapan dokumen pendukungnya maupun hal-hal yang bisa menjadikan pelaporan tersebut untuk bisa ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Kalau seandainya nanti memang ada kekurangan, tentunya akan dimintakan kepada pelapor untuk bisa melengkapi lagi. Sementara posisinya seperti itu. Mas, tapi kan di satu sisi kemarin Pak Mahfud juga bilang ada kesan bahwa KPK ini mengulur-ulur waktu sampai pimpinan KPK itu habis masa kepemimpinannya yang periode itu. Tanggapannya gimana Mas dari KPK? Apa betul mengulur-ulur waktu untuk mengusut kasus Kaisang yang gratifikasi? Ya, semua pelaporan akan diperlakukan sama. Jadi setiap warga negara di Indonesia ini tidak ada yang dibeda-bedakan. Bila alat buktinya lengkap maka dapat ditindaklanjuti. Bila masih kurang tentunya bisa dikoordinasikan dari pihak penerima laporan kepada pihak pelapor. Jadi posisinya menunggu kelengkapan alat buktinya kalau seandainya memang layak untuk ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Mas itu kan Kaisang pejabat publik. Tapi enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Iya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Keberadaan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep yang saat ini tengah disorot gara-gara dugaan gratifikasi akhirnya terungkap. Kaisang rupanya sudah berada di Jakarta sejak 28 Agustus lalu. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PSI Raja Juli Antoni saat dikonfirmasi pada Selasa 3 September. Raja Juli mengatakan Kaisang bahkan sudah memimpin rapat koordinasi finalisasi dukungan pilkada. Lebih lanjut, Raja Juli berujar bahwa dirinya dan Kaisang kerap bertemu untuk berdiskusi soal pilkada 2024. Kaisang belakangan ini memang tengah jadi sorotan publik lantaran dugaan gratifikasi jet pribadi
yang dipakainya saat ke Amerika Serikat bersama sang istri Erina Gudono. Dugaan gratifikasi ini mencuat setelah Erina mengunggah story Instagram berupa foto kaca jendela pesawat. Warganet pun merasa curiga lantaran bentuk jendela yang tak seperti pesawat komersil pada umumnya. Selain foto, muncul pula video yang menunjukkan Kaesang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Tarif penggunaan pesawat tersebut ditaksir mencapai miliaran rupiah. Setelah kasus ini ramai, Kaesang bak hilang di telan bumi. Hal ini lantaran KPK mengaku tak tahu keberadaan Kaesang saat akan memberikan surat undangan klarifikasi. Pun sama halnya dengan pihak PSI, dalam hal ini adalah Wakil Ketua Dewan Pembina Grace Natali. Menanggapi ramainya kasus Kaesang, sang ipar Bobi Nasution pun angkat bicara. Ditemui di DPRD Kota Medan pada Selasa 3 September, Wali Kota Medan ini mempertanyakan sikap KPK yang mengundang Kaesang untuk klarifikasi. Menurut Bobi, Kaesang bukanlah pejabat publik. Pak, ini kan ramai Mas Kaesang mau disuratin KPK menurut tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaesang gimana? Kaesang pejabat publik. Berarti enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaesang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Pak Kaesang sekarang di mana sih Pak? Kaesang Katanya kabur Pak. kabur ada kabur. Enggak ya Pak? Bagi Pak, ini kan ramai Mas Kaesang mau disuratin KPK menurut tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaesang gimana? Kaesang pejabat publik. Berarti enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaesang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Pak Kaesang sekarang di mana sih Pak? Kaesang Katanya kabur Pak. kabur ada kabur. Enggak ya Pak? Bagi Pak, ini kan ramai Mas Kaesang Adapun Ketua KPK Nawawi Pemulangu dalam keterangan pada Selasa di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta menegaskan bahwa klarifikasi Kaesang sedang dijadwalkan. Nawawi juga menekankan bahwa lembaga anti rasuah yang dipimpinnya itu bisa mengusut dugaan gratifikasi pada Kaesang meski ia bukan penyelenggara negara. Menurutnya, Kaesang adalah bagian dari keluarga penyelenggara negara, yakni anak dari Presiden Jokowi, adik dari Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka, dan ipar dari Wali Kota Medan Bobi Nasution. Nawawi menjelaskan bahwa pemberian gratifikasi kepada keluarga atau kerabat penyelenggara negara dapat dikategorikan sebagai perdagangan pengaruh. Sementara itu, juru bicara KPK Tessa Mardika dalam keterangan di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa menuturkan pihaknya masih menelaah laporan dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI Boyamin Saiman dan dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ Ubedillah Badrun. Penelaahan ini dilakukan untuk menyelidiki apakah bukti yang diajukan Boyamin dan Ubedillah dalam dugaan gratifikasi Kaesang ini sudah lengkap atau belum. Jika belum, maka harus dilengkapi terlebih dulu. Di sisi lain, Tessa juga mengungkapkan proses persiapan undangan klarifikasi pada Kaesang tentang dugaan gratifikasi jet pribadi masih belum usai. Namun, ia enggan membeberkan tanggal pastinya undangan klarifikasi terhadap sosok yang juga menjabat sebagai ketum PSI tersebut. Terkait keberadaan Kaesang yang tak jelas, Tessa mengatakan bahwa KPK memiliki berbagai cara, satu di antaranya dengan monitoring lewat Disduk Capil. Dari makin terhadap Kaesang yang diduga menghilang, bahkan ramai di media sosial saat ini. Ya baik, sampai dengan saat ini dari Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat menginfokan bahwa proses pelaporan untuk pelapor atas nama saudara Boyamin dan satu lagi dari UNJ sudah masuk di tahap penelaahan. Jadi di sini akan dilihat kelengkapan dokumen pendukungnya maupun hal-hal yang bisa menjadikan pelaporan tersebut untuk bisa ditindaklanjuti ke tahap berikutnya.
Kalau seandainya nanti memang ada kekurangan, tentunya akan dimintakan kepada pelapor untuk bisa melengkapi lagi. Sementara posisinya seperti itu. Oke. Mas, tapi kan di satu sisi kemarin Pak Mahfud juga bilang ada kesan bahwa KPK ini mau mengulur waktu sampai pimpinan KPK itu habis masa kepemimpinannya yang periode. Menurut tanggapannya gimana Mas dari KPK? Apa betul mengulur-ulur waktu untuk mengusut kasus Kaisang yang Ya, semua pelaporan akan diperlakukan sama. Jadi setiap warga negara di Indonesia ini tidak ada yang dibeda-bedakan. Bila alat buktinya lengkap maka dapat ditindaklanjuti. Bila masih kurang tentunya bisa dikoordinasikan dari pihak penerima laporan kepada pihak pelapor. Jadi posisinya menunggu kelengkapan alat buktinya kalau seandainya memang layak untuk ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Mas itu kan Kaisang pejabat publik. Tapi enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Keberadaan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep yang saat ini tengah disorot gara-gara dugaan gratifikasi akhirnya terungkap. Kaisang rupanya sudah berada di Jakarta sejak 28 Agustus lalu. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PSI Raja Juli Antoni saat dikonfirmasi pada Selasa 3 September. Raja Juli mengatakan Kaisang bahkan sudah memimpin rapat koordinasi finalisasi dukungan pilkada. Lebih lanjut, Raja Juli berujar bahwa dirinya dan Kaisang kerap bertemu untuk berdiskusi soal pilkada 2024. Kaisang belakangan ini memang tengah jadi sorotan publik lantaran dugaan gratifikasi jet pribadi yang dipakainya saat ke Amerika Serikat bersama sang istri Erina Gudono. Dugaan gratifikasi ini mencuat setelah Erina mengunggah story Instagram berupa foto kaca jendela pesawat. Warganet pun merasa curiga lantaran bentuk jendela yang tak seperti pesawat komersil pada umumnya. Selain foto, muncul pula video yang menunjukkan Kaisang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Tarif penggunaan pesawat tersebut ditaksir mencapai miliaran rupiah. Setelah kasus ini ramai, Kaisang bak hilang di telan bumi. Hal ini lantaran KPK mengaku tak tahu keberadaan Kaisang saat akan memberikan surat undangan klarifikasi. Pun sama halnya dengan pihak PSI, dalam hal ini adalah Wakil Ketua Dewan Pembina Grace Natali. Menanggapi ramainya kasus Kaisang, sang ipar Bobi Nasution pun angkat bicara. Ditemui di DPRD Kota Medan pada Selasa 3 September, Wali Kota Medan ini mempertanyakan sikap KPK yang mengundang Kaisang untuk klarifikasi. Menurut Bobi, Kaisang bukanlah pejabat publik. Pak, ini kan ramai Mas Kaisang mau disuratin KPK menurut tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaisang gimana? Kaisang pejabat publik. Tapi enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. tapi Pak, Pak Kaisang sekarang di mana sih Pak? Kaisang Katanya kabur Pak. kabur ada kabur. Enggak ya Pak? Bagi Pak, ini kan ramai Mas Kaisang mau disuratin KPK menurut tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaisang gimana? Kaisang pejabat publik. Tapi enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Pak Kaisang sekarang di mana sih Pak? Kaisang Katanya kabur Pak. kabur ada kabur. Enggak ya Pak? Bagi Pak, ini kan ramai Mas Kaisang Adapun Ketua KPK Nawawi Pemulangu dalam keterangan pada Selasa di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta menegaskan bahwa klarifikasi Kaisang sedang dijadwalkan. Nawawi juga menekankan bahwa lembaga anti rasuah yang dipimpinnya itu bisa mengusut dugaan gratifikasi pada Kaisang meski ia bukan penyelenggara negara. Menurutnya, Kaisang adalah bagian dari keluarga penyelenggara negara, yakni anak dari Presiden Jokowi, adik dari Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka, dan ipar dari Wali Kota Medan Bobi Nasution. Nawawi menjelaskan bahwa pemberian gratifikasi kepada keluarga atau kerabat penyelenggara negara dapat dikategorikan sebagai perdagangan pengaruh.
Sementara itu, juru bicara KPK Tessa Mardika dalam keterangan di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa menuturkan pihaknya masih menelaah laporan dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI Boyamin Saiman dan dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ Ubedillah Badrun. Penelaahan ini dilakukan untuk menyelidiki apakah bukti yang diajukan Boyamin dan Ubedillah dalam dugaan gratifikasi Kaisang ini sudah lengkap atau belum. Jika belum, maka harus dilengkapi terlebih dulu. Di sisi lain, Tessa juga mengungkapkan proses persiapan undangan klarifikasi pada Kaisang tentang dugaan gratifikasi jet pribadi masih belum usai. Namun, ia enggan membeberkan tanggal pastinya undangan klarifikasi terhadap sosok yang juga menjabat sebagai ketum PSI tersebut. Terkait keberadaan Kaisang yang tak jelas, Tessa mengatakan bahwa KPK memiliki berbagai cara, satu di antaranya dengan monitoring lewat Disduk Capil. Dari makin terhadap Kaisang yang diduga menghilang, bahkan ramai di media sosial saat ini. Ya baik, sampai dengan saat ini dari Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat menginfokan bahwa proses pelaporan untuk pelapor atas nama saudara Boyamin dan satu lagi dari UNJ sudah masuk di tahap penelaahan. Jadi di sini akan dilihat kelengkapan dokumen pendukungnya maupun hal-hal yang bisa menjadikan pelaporan tersebut untuk bisa ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Kalau seandainya nanti memang ada kekurangan, tentunya akan dimintakan kepada pelapor untuk bisa melengkapi lagi. Sementara posisinya seperti itu. Mas, tapi kan di satu sisi kemarin Pak Mahfud juga bilang ada kesan bahwa KPK ini mau mengulur-ulur waktu sampai pimpinan KPK itu habis masa kepemimpinannya yang periode itu. Tanggapannya gimana Mas dari KPK? Apa betul mengulur-ulur waktu untuk mengusut kasus Kaisang yang gratifikasi? Ya, semua pelaporan akan diperlakukan sama. Jadi setiap warga negara di Indonesia ini tidak ada yang dibeda-bedakan. Bila alat buktinya lengkap maka dapat ditindaklanjuti. Bila masih kurang tentunya bisa dikoordinasikan dari pihak penerima laporan kepada pihak pelapor. Jadi posisinya menunggu kelengkapan alat buktinya kalau seandainya memang layak untuk ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Masih depan Kaisang pejabat publik. Tapi enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Keberadaan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep yang saat ini tengah disorot gara-gara dugaan gratifikasi akhirnya terungkap. Kaisang rupanya sudah berada di Jakarta sejak 28 Agustus lalu. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PSI Raja Juli Antoni saat dikonfirmasi pada Selasa 3 September. Raja Juli mengatakan Kaisang bahkan sudah memimpin rapat koordinasi finalisasi dukungan pilkada. Lebih lanjut, Raja Juli berujar bahwa dirinya dan Kaisang kerap bertemu untuk berdiskusi soal pilkada 2024. Kaisang belakangan ini memang tengah jadi sorotan publik lantaran dugaan gratifikasi jet pribadi yang dipakainya saat ke Amerika Serikat bersama sang istri Erina Gudono. Dugaan gratifikasi ini mencuat setelah Erina mengunggah story Instagram berupa foto kaca jendela pesawat. Warganet pun merasa curiga lantaran bentuk jendela yang tak seperti pesawat komersil pada umumnya. Selain foto, muncul pula video yang menunjukkan Kaisang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Tarif penggunaan pesawat tersebut ditaksir mencapai miliaran rupiah. Setelah kasus ini ramai, Kaisang bak hilang di telan bumi. Hal ini lantaran KPK mengaku tak tahu keberadaan Kaisang saat akan memberikan surat undangan klarifikasi. Pun sama halnya dengan pihak PSI, dalam hal ini adalah Wakil Ketua Dewan Pembina Grace Natali. Menanggapi ramainya kasus Kaisang, sang ipar Bobi Nasution pun angkat bicara. Ditemui di DPRD Kota Medan pada Selasa 3 September,
Wali Kota Medan ini mempertanyakan sikap KPK yang mengundang Kaesang untuk klarifikasi. Menurut Bobi, Kaesang bukanlah pejabat publik. Pak, ini kan ramai Mas Kaesang mau disuratin KPK menurut tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaesang gimana? Kaisang pejabat publik. Berarti enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Pak Kaisang sekarang di mana sih Pak? Kaisang Katanya kabur Pak. kabur ada kabur. Enggak ya Pak? Bagi Pak, ini kan ramai Mas Kaesang mau disuratin KPK menurut tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaesang gimana? Kaisang pejabat publik. Berarti enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Pak Kaisang sekarang di mana sih Pak? Kaisang Katanya kabur Pak. kabur ada kabur. Enggak ya Pak? Bagi Pak, ini kan ramai Mas Kaesang Adapun Ketua KPK Nawawi Pemulangu dalam keterangan pada Selasa di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta menegaskan bahwa klarifikasi Kaesang sedang dijadwalkan. Nawawi juga menekankan bahwa lembaga anti rasuah yang dipimpinnya itu bisa mengusut dugaan gratifikasi pada Kaesang meski ia bukan penyelenggara negara. Menurutnya, Kaesang adalah bagian dari keluarga penyelenggara negara, yakni anak dari Presiden Jokowi, adik dari Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka, dan ipar dari Wali Kota Medan Bobi Nasution. Nawawi menjelaskan bahwa pemberian gratifikasi kepada keluarga atau kerabat penyelenggara negara dapat dikategorikan sebagai perdagangan pengaruh. Sementara itu, juru bicara KPK Tessa Mardika dalam keterangan di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa menuturkan pihaknya masih menelaah laporan dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, dan dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ, Ubedillah Badrun. Penelaahan ini dilakukan untuk menyelidiki apakah bukti yang diajukan Boyamin dan Ubedillah dalam dugaan gratifikasi Kaesang ini sudah lengkap atau belum. Jika belum, maka harus dilengkapi terlebih dulu. Di sisi lain, Tessa juga mengungkapkan proses persiapan undangan klarifikasi pada Kaesang tentang dugaan gratifikasi jet pribadi masih belum usai. Namun, ia enggan membeberkan tanggal pastinya undangan klarifikasi terhadap sosok yang juga menjabat sebagai ketum PSI tersebut. Terkait keberadaan Kaesang yang tak jelas, Tessa mengatakan bahwa KPK memiliki berbagai cara, satu di antaranya dengan monitoring lewat Disduk Capil. Dari paket terhadap Kaesang yang diduga menghilang, bahkan ramai di media sosial saat ini. Ya baik, sampai dengan saat ini dari Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat menginfokan bahwa proses pelaporan untuk pelapor atas nama saudara Boyamin dan satu lagi dari UNJ sudah masuk di tahap penelaahan. Jadi di sini akan dilihat kelengkapan dokumen pendukungnya maupun hal-hal yang bisa menjadikan pelaporan tersebut untuk bisa ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Kalau seandainya nanti memang ada kekurangan, tentunya akan dimintakan kepada pelapor untuk bisa melengkapi lagi. Sementara posisinya seperti itu. Oke. Mas, tapi kan di satu sisi kemarin Pak Mahfud juga bilang ada kesan bahwa KPK ini mengulur-ulur waktu sampai pimpinan KPK itu habis masa kepemimpinannya yang periode. Tanggapannya gimana Mas dari KPK? Apa betul mengulur-ulur waktu untuk mengusut kasus Kaesang yang gratifikasi? Ya, semua pelaporan akan diperlakukan sama. Jadi setiap warga negara di Indonesia ini tidak ada yang dibeda-bedakan. Bila alat buktinya lengkap maka dapat ditindaklanjuti. Bila masih kurang tentunya bisa dikoordinasikan dari pihak penerima laporan kepada pihak pelapor. Jadi posisinya menunggu kelengkapan alat buktinya kalau seandainya memang layak untuk ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Mas itu kan Kaisang pejabat publik. Berarti enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski.
keberadaan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep yang saat ini tengah disorot gara-gara dugaan gratifikasi akhirnya terungkap. Kaisang rupanya sudah berada di Jakarta sejak 28 Agustus lalu. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PSI Raja Juli Antoni saat dikonfirmasi pada Selasa 3 September. Raja Juli mengatakan Kaisang bahkan sudah memimpin rapat koordinasi finalisasi dukungan pilkada. Lebih lanjut, Raja Juli berujar bahwa dirinya dan Kaisang kerap bertemu untuk berdiskusi soal pilkada 2024. Kaisang belakangan ini memang tengah jadi sorotan publik lantaran dugaan gratifikasi jet pribadi yang dipakainya saat ke Amerika Serikat bersama sang istri Erina Gudono. Dugaan gratifikasi ini mencuat setelah Erina mengunggah story Instagram berupa foto kaca jendela pesawat. Warganet pun merasa curiga lantaran bentuk jendela yang tak seperti pesawat komersil pada umumnya. Selain foto, muncul pula video yang menunjukkan Kaisang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Tarif penggunaan pesawat tersebut ditaksir mencapai miliaran rupiah. Setelah kasus ini ramai, Kaisang bak hilang ditelan bumi. Hal ini lantaran KPK mengaku tak tahu keberadaan Kaisang saat akan memberikan surat undangan klarifikasi. Pun sama halnya dengan pihak PSI, dalam hal ini adalah Wakil Ketua Dewan Pembina Grace Natali. Menanggapi ramainya kasus Kaisang, sang ipar Bobi Nasution pun angkat bicara. Ditemui di DPRD Kota Medan pada Selasa 3 September, Wali Kota Medan ini mempertanyakan sikap KPK yang mengundang Kaisang untuk klarifikasi. Menurut Bobi, Kaisang bukanlah pejabat publik. Pak, ini kan ramai Mas Kaisang mau disuratin KPK menurut tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaisang gimana? Kaisang pejabat publik. Berarti enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Pak Kaisang sekarang di mana sih Pak? Kaisang Katanya kabur Pak. kabur ada kali kabur. Enggak ya Pak? Bagi Pak, ini kan ramai Mas Kaisang mau disuratin KPK menurut tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaisang gimana? Kaisang pejabat publik. Berarti enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Pak Kaisang sekarang di mana sih Pak? Kaisang Katanya kabur Pak. kabur ada kali kabur. Enggak ya Pak? Bagi Pak, ini kan ramai Mas Kaisang Adapun Ketua KPK Nawawi Pemulangu dalam keterangan pada Selasa di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta menegaskan bahwa klarifikasi Kaisang sedang dijadwalkan. Nawawi juga menekankan bahwa lembaga anti rasuah yang dipimpinnya itu bisa mengusut dugaan gratifikasi pada Kaisang meski ia bukan penyelenggara negara. Menurutnya, Kaisang adalah bagian dari keluarga penyelenggara negara, yakni anak dari Presiden Jokowi, adik dari Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka, dan ipar dari Wali Kota Medan Bobi Nasution. Nawawi menjelaskan bahwa pemberian gratifikasi kepada keluarga atau kerabat penyelenggara negara dapat dikategorikan sebagai perdagangan pengaruh. Sementara itu, juru bicara KPK Tessa Mardika dalam keterangan di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa menuturkan pihaknya masih menelaah laporan dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, dan dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ, Ubedillah Badrun. Penelaahan ini dilakukan untuk menyelidiki apakah bukti yang diajukan Boyamin dan Ubedillah dalam dugaan gratifikasi Kaisang ini sudah lengkap atau belum. Jika belum, maka harus dilengkapi terlebih dulu. Di sisi lain, Tessa juga mengungkapkan proses persiapan undangan klarifikasi pada Kaisang tentang dugaan gratifikasi jet pribadi masih belum usai. Namun, ia enggan membeberkan tanggal pastinya undangan klarifikasi terhadap sosok yang juga menjabat sebagai ketum PSI tersebut. Terkait keberadaan Kaisang yang tak jelas, Tessa mengatakan bahwa KPK memiliki berbagai cara, satu di antaranya dengan monitoring lewat Disduk Capil. Dari paket terhadap Kaisang yang diduga menghilang, bahkan ramai di media sosial saat ini. Ya baik,
Sampai dengan saat ini dari Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat menginfokan bahwa proses pelaporan untuk pelapor atas nama saudara Boyamin dan satu lagi dari UNJ sudah masuk di tahap penelaahan. Jadi di sini akan dilihat kelengkapan dokumen pendukungnya maupun hal-hal yang bisa menjadikan pelaporan tersebut untuk bisa ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Kalau seandainya nanti memang ada kekurangan, tentunya akan dimintakan kepada pelapor untuk bisa melengkapi lagi. Sementara posisinya seperti itu. Oke. Mas, tapi kan di satu sisi kemarin Pak Mahfud juga bilang ada kesan bahwa KPK ini mau mengulur-ulur waktu sampai pimpinan KPK itu habis masa kepemimpinannya yang periode. Menurut tanggapannya gimana Mas dari KPK? Apa betul mengulur-ulur waktu untuk mengusut kasus Kaisang yang sudah Ya, semua pelaporan akan diperlakukan sama. Jadi setiap warga negara di Indonesia ini tidak ada yang dibeda-bedakan. Bila alat buktinya lengkap maka dapat ditindaklanjuti. Bila masih kurang tentunya bisa dikoordinasikan dari pihak penerima laporan kepada pihak pelapor. Jadi posisinya menunggu kelengkapan alat buktinya kalau seandainya memang layak untuk ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Masih depan Kaisang pejabat publik. Tapi enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Iya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Keberadaan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep yang saat ini tengah disorot gara-gara dugaan gratifikasi akhirnya terungkap. Kaisang rupanya sudah berada di Jakarta sejak 28 Agustus lalu. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PSI Raja Juli Antoni saat dikonfirmasi pada Selasa 3 September. Raja Juli mengatakan Kaisang bahkan sudah memimpin rapat koordinasi finalisasi dukungan pilkada. Lebih lanjut, Raja Juli berujar bahwa dirinya dan Kaisang kerap bertemu untuk berdiskusi soal pilkada 2024. Kaisang belakangan ini memang tengah jadi sorotan publik lantaran dugaan gratifikasi jet pribadi yang dipakainya saat ke Amerika Serikat bersama sang istri Erina Gudono. Dugaan gratifikasi ini mencuat setelah Erina mengunggah story Instagram berupa foto kaca jendela pesawat. Warganet pun merasa curiga lantaran bentuk jendela yang tak seperti pesawat komersil pada umumnya. Selain foto, muncul pula video yang menunjukkan Kaisang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Tarif penggunaan pesawat tersebut ditaksir mencapai miliaran rupiah. Setelah kasus ini ramai, Kaisang bak hilang di telan bumi. Hal ini lantaran KPK mengaku tak tahu keberadaan Kaisang saat akan memberikan surat undangan klarifikasi. Pun sama halnya dengan pihak PSI, dalam hal ini adalah Wakil Ketua Dewan Pembina Grace Natali. Menanggapi ramainya kasus Kaisang, sang ipar Bobi Nasution pun angkat bicara. Ditemui di DPRD Kota Medan pada Selasa 3 September, Wali Kota Medan ini mempertanyakan sikap KPK yang mengundang Kaisang untuk klarifikasi. Menurut Bobi, Kaisang bukanlah pejabat publik. Pak, ini kan ramai Mas Kaisang mau disuratin KPK menurut tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaisang gimana? Kaisang pejabat publik. Tapi enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. iya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Pak Kaisang sekarang di mana sih Pak? Kaisang Katanya kabur Pak. kabur ada kabur. Enggak ya Pak? Bagi Pak, ini kan ramai Mas Kaisang mau disuratin KPK menurut tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaisang gimana? Kaisang pejabat publik. Tapi enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Iya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Pak Kaisang sekarang di mana sih Pak? Kaisang Katanya kabur Pak. kabur ada kabur. Enggak ya Pak? Bagi Pak, ini kan ramai Mas Kaisang
Adapun Ketua KPK Nawawi Pemulangu dalam keterangan pada Selasa di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta menegaskan bahwa klarifikasi Kaisang sedang dijadwalkan. Nawawi juga menekankan bahwa lembaga anti rasuah yang dipimpinnya itu bisa mengusut dugaan gratifikasi pada Kaisang meski ia bukan penyelenggara negara. Menurutnya, Kaisang adalah bagian dari keluarga penyelenggara negara, yakni anak dari Presiden Jokowi, adik dari Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka, dan ipar dari Wali Kota Medan Bobi Nasution. Nawawi menjelaskan bahwa pemberian gratifikasi kepada keluarga atau kerabat penyelenggara negara dapat dikategorikan sebagai perdagangan pengaruh. Sementara itu, juru bicara KPK Tessa Mardika dalam keterangan di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa menuturkan pihaknya masih menelaah laporan dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI Boyamin Saiman dan dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ Ubedillah Badrun. Penelaahan ini dilakukan untuk menyelidiki apakah bukti yang diajukan Boyamin dan Ubedillah dalam dugaan gratifikasi Kaisang ini sudah lengkap atau belum. Jika belum, maka harus dilengkapi terlebih dulu. Di sisi lain, Tessa juga mengungkapkan proses persiapan undangan klarifikasi pada Kaisang tentang dugaan gratifikasi jet pribadi masih belum usai. Namun, ia enggan membeberkan tanggal pastinya undangan klarifikasi terhadap sosok yang juga menjabat sebagai ketum PSI tersebut. Terkait keberadaan Kaisang yang tak jelas, Tessa mengatakan bahwa KPK memiliki berbagai cara, satu di antaranya dengan monitoring lewat Disduk Capil. Dari makin terhadap Kaisang yang diduga menghilang, bahkan ramai di media sosial saat ini. Ya baik, sampai dengan saat ini dari Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat menginfokan bahwa proses pelaporan untuk pelapor atas nama saudara Boyamin dan satu lagi dari UNJ sudah masuk di tahap penelaahan. Jadi di sini akan dilihat kelengkapan dokumen pendukungnya maupun hal-hal yang bisa menjadikan pelaporan tersebut untuk bisa ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Kalau seandainya nanti memang ada kekurangan, tentunya akan dimintakan kepada pelapor untuk bisa melengkapi lagi. Sementara posisinya seperti itu. Oke. Mas, tapi kan di satu sisi kemarin Pak Mahfud juga bilang ada kesan bahwa KPK ini mau mengulur waktu sampai pimpinan KPK itu habis masa kepemimpinannya yang periode. Menurut tanggapannya gimana Mas dari KPK? Apa betul mengulur-ulur waktu untuk mengusut kasus Kaisang yang gratifikasi? Ya, semua pelaporan akan diperlakukan sama. Jadi setiap warga negara di Indonesia ini tidak ada yang dibeda-bedakan. Bila alat buktinya lengkap maka dapat ditindaklanjuti. Bila masih kurang tentunya bisa dikoordinasikan dari pihak penerima laporan kepada pihak pelapor. Jadi posisinya menunggu kelengkapan alat buktinya kalau seandainya memang layak untuk ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Mas itu kan Kaisang pejabat publik. Tapi enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Kalau saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Keberadaan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep yang saat ini tengah disorot gara-gara dugaan gratifikasi akhirnya terungkap. Kaisang rupanya sudah berada di Jakarta sejak 28 Agustus lalu. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PSI Raja Juli Antoni saat dikonfirmasi pada Selasa 3 September. Raja Juli mengatakan Kaisang bahkan sudah memimpin rapat koordinasi finalisasi dukungan pilkada. Lebih lanjut, Raja Juli berujar bahwa dirinya dan Kaisang kerap bertemu untuk berdiskusi soal pilkada 2024. Kaisang belakangan ini memang tengah jadi sorotan publik lantaran dugaan gratifikasi jet pribadi yang dipakainya saat ke Amerika Serikat bersama sang istri Erina Gudono. Dugaan gratifikasi ini mencuat setelah Erina mengunggah story Instagram berupa foto kaca jendela pesawat.
Warganet pun merasa curiga lantaran bentuk jendela yang tak seperti pesawat komersil pada umumnya. Selain foto, muncul pula video yang menunjukkan Kaesang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Tarif penggunaan pesawat tersebut ditaksir mencapai miliaran rupiah. Setelah kasus ini ramai, Kaesang bak hilang di telan bumi. Hal ini lantaran KPK mengaku tak tahu keberadaan Kaesang saat akan memberikan surat undangan klarifikasi. Pun sama halnya dengan pihak PSI, dalam hal ini adalah Wakil Ketua Dewan Pembina Grace Natali. Menanggapi ramainya kasus Kaesang, sang ipar, Bobi Nasution pun angkat bicara. Ditemui di DPRD Kota Medan pada Selasa 3 September, Wali Kota Medan ini mempertanyakan sikap KPK yang mengundang Kaesang untuk klarifikasi. Menurut Bobi, Kaesang bukanlah pejabat publik. Pak, ini kan ramai Mas Kaesang mau disuratin KPK menurut tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaesang gimana? Kaesang pejabat publik. Berarti enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Kalau saya kan Kaesang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Pak Kaisang sekarang di mana sih Pak? Kaesang Katanya kabur Pak. kabur ada kabur. Enggak ya Pak? Bagi Pak, ini kan ramai Mas Kaesang mau disuratin KPK menurut tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaesang gimana? Kaesang pejabat publik. Berarti enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Kalau saya kan Kaesang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Pak Kaisang sekarang di mana sih Pak? Kaesang Katanya kabur Pak. kabur ada kabur. Enggak ya Pak? Bagi Pak, ini kan ramai Mas Kaesang Adapun Ketua KPK Nawawi Pemulangu dalam keterangan pada Selasa di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta menegaskan bahwa klarifikasi Kaesang sedang dijadwalkan. Nawawi juga menekankan bahwa lembaga anti rasuah yang dipimpinnya itu bisa mengusut dugaan gratifikasi pada Kaesang meski ia bukan penyelenggara negara. Menurutnya, Kaesang adalah bagian dari keluarga penyelenggara negara, yakni anak dari Presiden Jokowi, adik dari Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka, dan ipar dari Wali Kota Medan Bobi Nasution. Nawawi menjelaskan bahwa pemberian gratifikasi kepada keluarga atau kerabat penyelenggara negara dapat dikategorikan sebagai perdagangan pengaruh. Sementara itu, juru bicara KPK Tessa Mardika dalam keterangan di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa menuturkan pihaknya masih menelaah laporan dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI Boyamin Saiman dan dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ Ubedillah Badrun. Penelaahan ini dilakukan untuk menyelidiki apakah bukti yang diajukan Boyamin dan Ubedillah dalam dugaan gratifikasi Kaesang ini sudah lengkap atau belum. Jika belum, maka harus dilengkapi terlebih dulu. Di sisi lain, Tessa juga mengungkapkan proses persiapan undangan klarifikasi pada Kaesang tentang dugaan gratifikasi jet pribadi masih belum usai. Namun, ia enggan membeberkan tanggal pastinya undangan klarifikasi terhadap sosok yang juga menjabat sebagai ketum PSI tersebut. Terkait keberadaan Kaesang yang tak jelas, Tessa mengatakan bahwa KPK memiliki berbagai cara, satu di antaranya dengan monitoring lewat Disduk Capil. Dari makin terhadap Kaesang yang diduga menghilang, bahkan ramai di media sosial saat ini. Ya baik, sampai dengan saat ini dari Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat menginfokan bahwa proses pelaporan untuk pelapor atas nama saudara Boyamin dan satu lagi dari UNJ sudah masuk di tahap penelaahan. Jadi di sini akan dilihat kelengkapan dokumen pendukungnya maupun hal-hal yang bisa menjadikan pelaporan tersebut untuk bisa ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Kalau seandainya nanti memang ada kekurangan, tentunya akan dimintakan kepada pelapor untuk bisa melengkapi lagi. Sementara posisinya seperti itu. Mas, tapi kan di satu sisi kemarin Pak Mahfud juga bilang ada kesan bahwa KPK ini mau mengulur-ulur waktu sampai pimpinan
KPK itu habis masa kepemimpinannya yang periode, menurut tanggapannya gimana Mas dari KPK? Apa betul mengulur-ulur waktu untuk mengusut kasus Kaisang yang Ya, semua pelaporan akan diperlakukan sama. Jadi setiap warga negara di Indonesia ini tidak ada yang dibeda-bedakan. Bila alat buktinya lengkap maka dapat ditindaklanjuti. Bila masih kurang tentunya bisa dikoordinasikan dari pihak penerima laporan kepada pihak pelapor. Jadi posisinya menunggu kelengkapan alat buktinya kalau seandainya memang layak untuk ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Mas itu kan Kaisang pejabat publik. Tapi enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Keberadaan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep yang saat ini tengah disorot gara-gara dugaan gratifikasi akhirnya terungkap. Kaisang rupanya sudah berada di Jakarta sejak 28 Agustus lalu. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PSI Raja Juli Antoni saat dikonfirmasi pada Selasa 3 September. Raja Juli mengatakan Kaisang bahkan sudah memimpin rapat koordinasi finalisasi dukungan pilkada. Lebih lanjut, Raja Juli berujar bahwa dirinya dan Kaisang kerap bertemu untuk berdiskusi soal pilkada 2024. Kaisang belakangan ini memang tengah jadi sorotan publik lantaran dugaan gratifikasi jet pribadi yang dipakainya saat ke Amerika Serikat bersama sang istri Erina Gudono. Dugaan gratifikasi ini mencuat setelah Erina mengunggah story Instagram berupa foto kaca jendela pesawat. Warganet pun merasa curiga lantaran bentuk jendela yang tak seperti pesawat komersil pada umumnya. Selain foto, muncul pula video yang menunjukkan Kaisang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Tarif penggunaan pesawat tersebut ditaksir mencapai miliaran rupiah. Setelah kasus ini ramai, Kaisang bak hilang di telan bumi. Hal ini lantaran KPK mengaku tak tahu keberadaan Kaisang saat akan memberikan surat undangan klarifikasi. Pun sama halnya dengan pihak PSI, dalam hal ini adalah Wakil Ketua Dewan Pembina Grace Natali. Menanggapi ramainya kasus Kaisang, sang ipar Bobi Nasution pun angkat bicara. Ditemui di DPRD Kota Medan pada Selasa 3 September, Wali Kota Medan ini mempertanyakan sikap KPK yang mengundang Kaisang untuk klarifikasi. Menurut Bobi, Kaisang bukanlah pejabat publik. Pak, ini kan ramai Mas Kaisang mau disuratin KPK menurut tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaisang gimana? Kaisang pejabat publik. Tapi enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. tapi Pak, Pak Kaisang sekarang di mana sih Pak? Kaisang Katanya kabur Pak. kabur ada kabur. Enggak ya Pak? Lagi Pak, ini kan ramai Mas Kaisang mau disuratin KPK menurut tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaisang gimana? Kaisang pejabat publik. Tapi enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Pak Kaisang sekarang di mana sih Pak? Kaisang Katanya kabur Pak. kabur ada kabur. Enggak ya Pak? Lagi Pak, ini kan ramai Mas Kaisang Adapun Ketua KPK Nawawi Pemulangu dalam keterangan pada Selasa di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta menegaskan bahwa klarifikasi Kaisang sedang dijadwalkan. Nawawi juga menekankan bahwa lembaga anti rasuah yang dipimpinnya itu bisa mengusut dugaan gratifikasi pada Kaisang meski ia bukan penyelenggara negara. Menurutnya, Kaisang adalah bagian dari keluarga penyelenggara negara, yakni anak dari Presiden Jokowi, adik dari Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka, dan ipar dari Wali Kota Medan Bobi Nasution. Nawawi menjelaskan bahwa pemberian gratifikasi kepada keluarga atau kerabat penyelenggara negara dapat dikategorikan sebagai perdagangan pengaruh. Sementara itu, juru bicara KPK Tessa Mardika dalam keterangan di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa menuturkan pihak yang masih menelaah laporan dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, dan dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ,
Ubedillah Badrun. Penelaahan ini dilakukan untuk menyelidiki apakah bukti yang diajukan Boyamin dan Ubedillah dalam dugaan gratifikasi Kaisang ini sudah lengkap atau belum. Jika belum, maka harus dilengkapi terlebih dulu. Di sisi lain, Tessa juga mengungkapkan proses persiapan undangan klarifikasi pada Kaisang tentang dugaan gratifikasi jet pribadi masih belum usai. Namun, ia enggan membeberkan tanggal pastinya undangan klarifikasi terhadap sosok yang juga menjabat sebagai ketum PSI tersebut. Terkait keberadaan Kaisang yang tak jelas, Tessa mengatakan bahwa KPK memiliki berbagai cara, satu di antaranya dengan monitoring lewat Disduk Capil. Dari paket terhadap Kaisang yang diduga menghilang, bahkan ramai di media sosial saat ini. Ya baik, sampai dengan saat ini dari Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat menginfokan bahwa proses pelaporan untuk pelapor atas nama saudara Boyamin dan satu lagi dari UNJ sudah masuk di tahap penelaahan. Jadi di sini akan dilihat kelengkapan dokumen pendukungnya maupun hal-hal yang bisa menjadikan pelaporan tersebut untuk bisa ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Kalau seandainya nanti memang ada kekurangan, tentunya akan dimintakan kepada pelapor untuk bisa melengkapi lagi. Sementara posisinya seperti itu. Oke. Mas, tapi kan di satu sisi kemarin Pak Mahfud juga bilang ada kesan bahwa KPK ini mau mengulur waktu sampai pimpinan KPK itu habis masa kepemimpinannya yang periode itu. Tanggapannya gimana Mas dari KPK? Apa betul mengulur-ulur waktu untuk mengusut kasus Kaisang yang gratifikasi? Ya, semua pelaporan akan diperlakukan sama. Jadi setiap warga negara di Indonesia ini tidak ada yang dibeda-bedakan. Bila alat buktinya lengkap maka dapat ditindaklanjuti. Bila masih kurang tentunya bisa dikoordinasikan dari pihak penerima laporan kepada pihak pelapor. Jadi posisinya menunggu kelengkapan alat buktinya kalau seandainya memang layak untuk ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Masih depan Kaisang pejabat publik. Tapi enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Kalau saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Keberadaan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep yang saat ini tengah disorot gara-gara dugaan gratifikasi akhirnya terungkap. Kaisang rupanya sudah berada di Jakarta sejak 28 Agustus lalu. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PSI Raja Juli Antoni saat dikonfirmasi pada Selasa 3 September. Raja Juli mengatakan Kaisang bahkan sudah memimpin rapat koordinasi finalisasi dukungan pilkada. Lebih lanjut, Raja Juli berujar bahwa dirinya dan Kaisang kerap bertemu untuk berdiskusi soal pilkada 2024. Kaisang belakangan ini memang tengah jadi sorotan publik lantaran dugaan gratifikasi jet pribadi yang dipakainya saat ke Amerika Serikat bersama sang istri Erina Gudono. Dugaan gratifikasi ini mencuat setelah Erina mengunggah story Instagram berupa foto kaca jendela pesawat. Warganet pun merasa curiga lantaran bentuk jendela yang tak seperti pesawat komersil pada umumnya. Selain foto, muncul pula video yang menunjukkan Kaisang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Tarif penggunaan pesawat tersebut ditaksir mencapai miliaran rupiah. Setelah kasus ini ramai, Kaisang bak hilang di telan bumi. Hal ini lantaran KPK mengaku tak tahu keberadaan Kaisang saat akan memberikan surat undangan klarifikasi. Pun sama halnya dengan pihak PSI, dalam hal ini adalah Wakil Ketua Dewan Pembina Grace Natali. Menanggapi ramainya kasus Kaisang, sang ipar Bobi Nasution pun angkat bicara. Ditemui di DPRD Kota Medan pada Selasa 3 September, Wali Kota Medan ini mempertanyakan sikap KPK yang mengundang Kaisang untuk klarifikasi. Menurut Bobi, Kaisang bukanlah pejabat publik.
Pak, ini kan ramai Mas Kaisang mau disuratin KPK menurut tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaisang gimana? Kaisang pejabat publik. Tapi enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Iya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Pak Kaisang sekarang di mana sih Pak? Kaisang Katanya kabur Pak. kabur ada kali kabur. Enggak ya Pak? Bagi Pak, ini kan ramai Mas Kaisang mau disuratin KPK menurut tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaisang gimana? Kaisang pejabat publik. Tapi enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Iya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Pak Kaisang sekarang di mana sih Pak? Kaisang Katanya kabur Pak. kabur ada kali kabur. Enggak ya Pak? Bagi Pak, ini kan ramai Mas Kaisang Adapun Ketua KPK Nawawi Pemulangu dalam keterangan pada Selasa di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta menegaskan bahwa klarifikasi Kaisang sedang dijadwalkan. Nawawi juga menekankan bahwa lembaga anti rasuah yang dipimpinnya itu bisa mengusut dugaan gratifikasi pada Kaisang meski ia bukan penyelenggara negara. Menurutnya, Kaisang adalah bagian dari keluarga penyelenggara negara, yakni anak dari Presiden Jokowi, adik dari Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka, dan ipar dari Wali Kota Medan Bobi Nasution. Nawawi menjelaskan bahwa pemberian gratifikasi kepada keluarga atau kerabat penyelenggara negara dapat dikategorikan sebagai perdagangan pengaruh. Sementara itu, juru bicara KPK Tessa Mardika dalam keterangan di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa menuturkan pihaknya masih menelaah laporan dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, dan dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ, Ubedillah Badrun. Penelaahan ini dilakukan untuk menyelidiki apakah bukti yang diajukan Boyamin dan Ubedillah dalam dugaan gratifikasi Kaisang ini sudah lengkap atau belum. Jika belum, maka harus dilengkapi terlebih dulu. Di sisi lain, Tessa juga mengungkapkan proses persiapan undangan klarifikasi pada Kaisang tentang dugaan gratifikasi jet pribadi masih belum usai. Namun, ia enggan membeberkan tanggal pastinya undangan klarifikasi terhadap sosok yang juga menjabat sebagai ketum PSI tersebut. Terkait keberadaan Kaisang yang tak jelas, Tessa mengatakan bahwa KPK memiliki berbagai cara, satu di antaranya dengan monitoring lewat Disduk Capil. Dari makin terhadap Kaisang yang diduga menghilang, bahkan ramai di media sosial saat ini. Ya baik, sampai dengan saat ini dari Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat menginfokan bahwa proses pelaporan untuk pelapor atas nama saudara Boyamin dan satu lagi dari UNJ sudah masuk di tahap penelaahan. Jadi di sini akan dilihat kelengkapan dokumen pendukungnya maupun hal-hal yang bisa menjadikan pelaporan tersebut untuk bisa ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Kalau seandainya nanti memang ada kekurangan, tentunya akan dimintakan kepada pelapor untuk bisa melengkapi lagi. Sementara posisinya seperti itu. Mas, tapi kan di satu sisi kemarin Pak Mahfud juga bilang ada kesan bahwa KPK ini mau mengulur-ulur waktu sampai pimpinan KPK itu habis masa kepemimpinannya yang periode. Tanggapannya gimana Mas dari KPK? Apa betul mengulur-ulur waktu untuk mengusut kasus Kaisang yang gratifikasi? Ya, semua pelaporan akan diperlakukan sama. Jadi setiap warga negara di Indonesia ini tidak ada yang dibeda-bedakan. Bila alat buktinya lengkap maka dapat ditindaklanjuti. Bila masih kurang tentunya bisa dikoordinasikan dari pihak penerima laporan kepada pihak pelapor. Jadi posisinya menunggu kelengkapan alat buktinya kalau seandainya memang layak untuk ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Mas itu kan Kaisang pejabat publik. Tapi enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Iya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Keberadaan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep yang saat ini tengah disorot gara-gara dugaan gratifikasi akhirnya terungkap. Kaisang rupanya sudah berada di Jakarta
sejak 28 Agustus lalu. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PSI Raja Juli Antoni saat dikonfirmasi pada Selasa 3 September. Raja Juli mengatakan Kaisang bahkan sudah memimpin rapat koordinasi finalisasi dukungan pilkada. Lebih lanjut, Raja Juli berujar bahwa dirinya dan Kaisang kerap bertemu untuk berdiskusi soal pilkada 2024. Kaisang belakangan ini memang tengah jadi sorotan publik lantaran dugaan gratifikasi jet pribadi yang dipakainya saat ke Amerika Serikat bersama sang istri Erina Gudono. Dugaan gratifikasi ini mencuat setelah Erina mengunggah story Instagram berupa foto kaca jendela pesawat. Warganet pun merasa curiga lantaran bentuk jendela yang tak seperti pesawat komersil pada umumnya. Selain foto, muncul pula video yang menunjukkan Kaisang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Tarif penggunaan pesawat tersebut ditaksir mencapai miliaran rupiah. Setelah kasus ini ramai, Kaisang bak hilang ditelan bumi. Hal ini lantaran KPK mengaku tak tahu keberadaan Kaisang saat akan memberikan surat undangan klarifikasi. Pun sama halnya dengan pihak PSI, dalam hal ini adalah Wakil Ketua Dewan Pembina Grace Natali. Menanggapi ramainya kasus Kaisang, sang ipar Bobi Nasution pun angkat bicara. Ditemui di DPRD Kota Medan pada Selasa 3 September, Wali Kota Medan ini mempertanyakan sikap KPK yang mengundang Kaisang untuk klarifikasi. Menurut Bobi, Kaisang bukanlah pejabat publik. Pak, ini kan ramai Mas Kaisang mau disuratin KPK menurut tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaisang gimana? Kaisang pejabat publik. Berarti enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Pak Kaisang sekarang di mana sih Pak? Kaisang Katanya kabur Pak. kabur ada kabur. Enggak ya Pak? Bagi Pak, ini kan ramai Mas Kaisang mau disuratin KPK menurut tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaisang gimana? Kaisang pejabat publik. Berarti enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Pak Kaisang sekarang di mana sih Pak? Kaisang Katanya kabur Pak. kabur ada kabur. Enggak ya Pak? Bagi Pak, ini kan ramai Mas Kaisang Adapun Ketua KPK Nawawi Pemulangu dalam keterangan pada Selasa di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta menegaskan bahwa klarifikasi Kaisang sedang dijadwalkan. Nawawi juga menekankan bahwa lembaga anti rasuah yang dipimpinnya itu bisa mengusut dugaan gratifikasi pada Kaisang meski ia bukan penyelenggara negara. Menurutnya, Kaisang adalah bagian dari keluarga penyelenggara negara, yakni anak dari Presiden Jokowi, adik dari Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka, dan ipar dari Wali Kota Medan Bobi Nasution. Nawawi menjelaskan bahwa pemberian gratifikasi kepada keluarga atau kerabat penyelenggara negara dapat dikategorikan sebagai perdagangan pengaruh. Sementara itu, juru bicara KPK Tessa Mardika dalam keterangan di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa menuturkan pihaknya masih menelaah laporan dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, dan dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ, Ubedillah Badrun. Penelaahan ini dilakukan untuk menyelidiki apakah bukti yang diajukan Boyamin dan Ubedillah dalam dugaan gratifikasi Kaisang ini sudah lengkap atau belum. Jika belum, maka harus dilengkapi terlebih dulu. Di sisi lain, Tessa juga mengungkapkan proses persiapan undangan klarifikasi pada Kaisang tentang dugaan gratifikasi jet pribadi masih belum usai. Namun, ia enggan membeberkan tanggal pastinya undangan klarifikasi terhadap sosok yang juga menjabat sebagai ketum PSI tersebut. Terkait keberadaan Kaisang yang tak jelas, Tessa mengatakan bahwa KPK memiliki berbagai cara, satu di antaranya dengan monitoring lewat Disduk Capil. Dari paket terhadap Kaisang yang diduga menghilang, bahkan ramai di media sosial saat ini. Ya baik, sampai dengan saat ini dari Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat
menginfokan bahwa proses pelaporan untuk pelapor atas nama saudara Boyamin dan satu lagi dari UNJ sudah masuk di tahap penelaahan. Jadi di sini akan dilihat kelengkapan dokumen pendukungnya maupun hal-hal yang bisa menjadikan pelaporan tersebut untuk bisa ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Kalau seandainya nanti memang ada kekurangan, tentunya akan dimintakan kepada pelapor untuk bisa melengkapi lagi. Sementara posisinya seperti itu. Oke. Mas, tapi kan di satu sisi kemarin Pak Mahfud juga bilang ada kesan bahwa KPK ini mau mengulur-ulur waktu sampai pimpinan KPK itu habis masa kepemimpinannya yang periode. Menurut tanggapannya gimana Mas dari KPK? Apa betul mengulur-ulur waktu untuk mengusut kasus Kaisang yang tidak sudah Ya, semua pelaporan akan diperlakukan sama. Jadi setiap warga negara di Indonesia ini tidak ada yang dibeda-bedakan. Bila alat buktinya lengkap maka dapat ditindaklanjuti. Bila masih kurang tentunya bisa dikoordinasikan dari pihak penerima laporan kepada pihak pelapor. Jadi posisinya menunggu kelengkapan alat buktinya kalau seandainya memang layak untuk ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Masih kan Kaisang pejabat publik. Tapi enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Iya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Keberadaan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep yang saat ini tengah disorot gara-gara dugaan gratifikasi akhirnya terungkap. Kaisang rupanya sudah berada di Jakarta sejak 28 Agustus lalu. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PSI Raja Juli Antoni saat dikonfirmasi pada Selasa 3 September. Raja Juli mengatakan Kaisang bahkan sudah memimpin rapat koordinasi finalisasi dukungan pilkada. Lebih lanjut, Raja Juli berujar bahwa dirinya dan Kaisang kerap bertemu untuk berdiskusi soal pilkada 2024. Kaisang belakangan ini memang tengah jadi sorotan publik lantaran dugaan gratifikasi jet pribadi yang dipakainya saat ke Amerika Serikat bersama sang istri Erina Gudono. Dugaan gratifikasi ini mencuat setelah Erina mengunggah story Instagram berupa foto kaca jendela pesawat. Warganet pun merasa curiga lantaran bentuk jendela yang tak seperti pesawat komersil pada umumnya. Selain foto, muncul pula video yang menunjukkan Kaisang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Tarif penggunaan pesawat tersebut ditaksir mencapai miliaran rupiah. Setelah kasus ini ramai, Kaisang bak hilang di telan bumi. Hal ini lantaran KPK mengaku tak tahu keberadaan Kaisang saat akan memberikan surat undangan klarifikasi. Pun sama halnya dengan pihak PSI, dalam hal ini adalah Wakil Ketua Dewan Pembina Grace Natali. Menanggapi ramainya kasus Kaisang, sang ipar Bobi Nasution pun angkat bicara. Ditemui di DPRD Kota Medan pada Selasa 3 September, Wali Kota Medan ini mempertanyakan sikap KPK yang mengundang Kaisang untuk klarifikasi. Menurut Bobi, Kaisang bukanlah pejabat publik. Pak, ini kan ramai Mas Kaisang mau disuratin KPK menurut tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaisang gimana? Kaisang pejabat publik. Tapi enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. iya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Pak Kaisang sekarang di mana sih Pak? Kaisang Katanya kabur Pak. kabur ada kabur. Enggak ya Pak? Bagi Pak, ini kan ramai Mas Kaisang mau disuratin KPK menurut tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaisang gimana? Kaisang pejabat publik. Tapi enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Iya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Pak Kaisang sekarang di mana sih Pak? Kaisang Katanya kabur Pak. kabur ada kabur. Enggak ya Pak? Bagi Pak, ini kan ramai Mas Kaisang Adapun Ketua KPK Nawawi Pemulangu dalam keterangan pada Selasa di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta menegaskan bahwa klarifikasi Kaisang sedang dijadwalkan. Nawawi juga menekankan bahwa lembaga anti rasuah yang dipimpinnya itu
bisa mengusut dugaan gratifikasi pada Kaisang meski ia bukan penyelenggara negara. Menurutnya, Kaisang adalah bagian dari keluarga penyelenggara negara, yakni anak dari Presiden Jokowi, adik dari Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka, dan ipar dari Wali Kota Medan Bobi Nasution. Nawawi menjelaskan bahwa pemberian gratifikasi kepada keluarga atau kerabat penyelenggara negara dapat dikategorikan sebagai perdagangan pengaruh. Sementara itu, juru bicara KPK Tessa Mardika dalam keterangan di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa menuturkan pihaknya masih menelaah laporan dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI Boyamin Saiman dan dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ Ubedillah Badrun. Penelaahan ini dilakukan untuk menyelidiki apakah bukti yang diajukan Boyamin dan Ubedillah dalam dugaan gratifikasi Kaisang ini sudah lengkap atau belum. Jika belum, maka harus dilengkapi terlebih dulu. Di sisi lain, Tessa juga mengungkapkan proses persiapan undangan klarifikasi pada Kaisang tentang dugaan gratifikasi jet pribadi masih belum usai. Namun, ia enggan membeberkan tanggal pastinya undangan klarifikasi terhadap sosok yang juga menjabat sebagai ketum PSI tersebut. Terkait keberadaan Kaisang yang tak jelas, Tessa mengatakan bahwa KPK memiliki berbagai cara, satu di antaranya dengan monitoring lewat Disduk Capil. Dari paket terhadap Kaisang yang diduga menghilang, bahkan ramai di media sosial saat ini. Ya baik, sampai dengan saat ini dari Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat menginfokan bahwa proses pelaporan untuk pelapor atas nama saudara Boyamin dan satu lagi dari UNJ sudah masuk di tahap penelaahan. Jadi di sini akan dilihat kelengkapan dokumen pendukungnya maupun hal-hal yang bisa menjadikan pelaporan tersebut untuk bisa ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Kalau seandainya nanti memang ada kekurangan, tentunya akan dimintakan kepada pelapor untuk bisa melengkapi lagi. Sementara posisinya seperti itu. Ini memang tengah jadi sorotan publik lantaran dugaan gratifikasi jet pribadi yang dipakainya saat ke Amerika Serikat bersama sang istri Erina Gudono. Dugaan gratifikasi ini mencuat setelah Erina mengunggah story Instagram berupa foto kaca jendela pesawat. Warganet pun merasa curiga lantaran bentuk jendela yang tak seperti pesawat komersil pada umumnya. Selain foto, muncul pula video yang menunjukkan Kaisang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Tarif penggunaan pesawat tersebut ditaksir mencapai miliaran rupiah. Setelah kasus ini ramai, Kaisang bak hilang ditelan bumi. Hal ini lantaran KPK mengaku tak tahu keberadaan Kaisang saat akan memberikan surat undangan klarifikasi. Pun sama halnya dengan pihak PSI, dalam hal ini adalah Wakil Ketua Dewan Pembina Grace Natali. Menanggapi ramainya kasus Kaisang, sang ipar Bobi Nasution pun angkat bicara. Ditemui di DPRD Kota Medan pada Selasa 3 September, Wali Kota Medan ini mempertanyakan sikap KPK yang mengundang Kaisang untuk klarifikasi. Menurut Bobi, Kaisang bukanlah pejabat publik. Pak, ini kan ramai Mas Kaisang mau disuratin KPK menurut tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaisang gimana? Kaisang pejabat publik. Tapi enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Pak Kaisang sekarang di mana sih Pak? Kaisang Katanya kabur Pak. kabur ada kabur. Enggak ya Pak? Pagi Pak, ini kan ramai Mas Kaisang mau disuratin KPK menurut tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaisang gimana? Kaisang pejabat publik. Tapi enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Pak Kaisang sekarang di mana sih Pak? Kaisang Katanya kabur Pak. kabur ada kabur. Enggak ya Pak? Pagi Pak, ini kan ramai Mas Kaisang
Adapun Ketua KPK Nawawi Pemulangu dalam keterangan pada Selasa di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta menegaskan bahwa klarifikasi Kaisang sedang dijadwalkan. Nawawi juga menekankan bahwa lembaga anti rasuah yang dipimpinnya itu bisa mengusut dugaan gratifikasi pada Kaisang meski ia bukan penyelenggara negara. Menurutnya, Kaisang adalah bagian dari keluarga penyelenggara negara, yakni anak dari Presiden Jokowi, adik dari Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka, dan ipar dari Wali Kota Medan Bobi Nasution. Nawawi menjelaskan bahwa pemberian gratifikasi kepada keluarga atau kerabat penyelenggara negara dapat dikategorikan sebagai perdagangan pengaruh. Sementara itu, juru bicara KPK Tessa Mardika dalam keterangan di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa menuturkan pihaknya masih menelaah laporan dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI Boyamin Saiman dan dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ Ubedillah Badrun. Penelaahan ini dilakukan untuk menyelidiki apakah bukti yang diajukan Boyamin dan Ubedillah dalam dugaan gratifikasi Kaisang ini sudah lengkap atau belum. Jika belum, maka harus dilengkapi terlebih dulu. Di sisi lain, Tessa juga mengungkapkan proses persiapan undangan klarifikasi pada Kaisang tentang dugaan gratifikasi jet pribadi masih belum usai. Namun, ia enggan membeberkan tanggal pastinya undangan klarifikasi terhadap sosok yang juga menjabat sebagai ketum PSI tersebut. Terkait keberadaan Kaisang yang tak jelas, Tessa mengatakan bahwa KPK memiliki berbagai cara, satu di antaranya dengan monitoring lewat Disduk Capil. Dari paket terhadap Kaisang yang diduga menghilang, bahkan ramai di media sosial saat ini. Ya baik, sampai dengan saat ini dari Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat menginfokan bahwa proses pelaporan untuk pelapor atas nama saudara Boyamin dan satu lagi dari UNJ sudah masuk di tahap penelaahan. Jadi di sini akan dilihat kelengkapan dokumen pendukungnya maupun hal-hal yang bisa menjadikan pelaporan tersebut untuk bisa ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Kalau seandainya nanti memang ada kekurangan, tentunya akan dimintakan kepada pelapor untuk bisa melengkapi lagi. Sementara posisinya seperti itu. Mas, tapi kan di satu sisi kemarin Pak Mahfud juga bilang ada kesan bahwa KPK ini mengulur-ulur waktu sampai pimpinan KPK itu habis masa kepemimpinannya yang periode itu. Tanggapannya gimana Mas dari KPK? Apa betul mengulur-ulur waktu untuk mengusut kasus Kaisang yang gratifikasi? Ya, semua pelaporan akan diperlakukan sama. Jadi setiap warga negara di Indonesia ini tidak ada yang dibeda-bedakan. Bila alat buktinya lengkap maka dapat ditindaklanjuti. Bila masih kurang tentunya bisa dikoordinasikan dari pihak penerima laporan kepada pihak pelapor. Jadi posisinya menunggu kelengkapan alat buktinya kalau seandainya memang layak untuk ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Mas itu kan Kaisang pejabat publik. Tapi enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Keberadaan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep yang saat ini tengah disorot gara-gara dugaan gratifikasi akhirnya terungkap. Kaisang rupanya sudah berada di Jakarta sejak 28 Agustus lalu. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PSI Raja Juli Antoni saat dikonfirmasi pada Selasa 3 September. Raja Juli mengatakan Kaisang bahkan sudah memimpin rapat koordinasi finalisasi dukungan pilkada. Lebih lanjut, Raja Juli berujar bahwa dirinya dan Kaisang kerap bertemu untuk berdiskusi soal pilkada 2024. Kaisang belakangan ini memang tengah jadi sorotan publik lantaran dugaan gratifikasi jet pribadi yang dipakainya saat ke Amerika Serikat bersama sang istri Erina Gudono. Dugaan gratifikasi ini mencuat setelah Erina mengunggah story Instagram berupa foto kaca jendela pesawat.
Warganet pun merasa curiga lantaran bentuk jendela yang tak seperti pesawat komersil pada umumnya. Selain foto, muncul pula video yang menunjukkan Kaisang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Tarif penggunaan pesawat tersebut ditaksir mencapai miliaran rupiah. Setelah kasus ini ramai, Kaisang bak hilang di telan bumi. Hal ini lantaran KPK mengaku tak tahu keberadaan Kaisang saat akan memberikan surat undangan klarifikasi. Pun sama halnya dengan pihak PSI, dalam hal ini adalah Wakil Ketua Dewan Pembina Grace Natali. Menanggapi ramainya kasus Kaisang, sang ipar Bobi Nasution pun angkat bicara. Ditemui di DPRD Kota Medan pada Selasa 3 September, Wali Kota Medan ini mempertanyakan sikap KPK yang mengundang Kaisang untuk klarifikasi. Menurut Bobi, Kaisang bukanlah pejabat publik. Pak, ini kan ramai Mas Kaisang mau disuratin KPK menurut tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaisang gimana? Kaisang pejabat publik. Berarti enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Pak Kaisang sekarang di mana sih Pak? Kaisang Katanya kabur Pak. kabur ada kabur. Enggak ya Pak? Bagi Pak, ini kan ramai Mas Kaisang mau disuratin KPK menurut tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaisang gimana? Kaisang pejabat publik. Berarti enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Pak Kaisang sekarang di mana sih Pak? Kaisang Katanya kabur Pak. kabur ada kabur. Enggak ya Pak? Bagi Pak, ini kan ramai Mas Kaisang Adapun Ketua KPK Nawawi Pemulangu dalam keterangan pada Selasa di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta menegaskan bahwa klarifikasi Kaisang sedang dijadwalkan. Nawawi juga menekankan bahwa lembaga anti rasuah yang dipimpinnya itu bisa mengusut dugaan gratifikasi pada Kaisang meski ia bukan penyelenggara negara. Menurutnya, Kaisang adalah bagian dari keluarga penyelenggara negara, yakni anak dari Presiden Jokowi, adik dari Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka, dan ipar dari Wali Kota Medan Bobi Nasution. Nawawi menjelaskan bahwa pemberian gratifikasi kepada keluarga atau kerabat penyelenggara negara dapat dikategorikan sebagai perdagangan pengaruh. Sementara itu, juru bicara KPK Tessa Mardika dalam keterangan di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa menuturkan pihaknya masih menelaah laporan dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, dan dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ, Ubedillah Badrun. Penelaahan ini dilakukan untuk menyelidiki apakah bukti yang diajukan Boyamin dan Ubedillah dalam dugaan gratifikasi Kaisang ini sudah lengkap atau belum. Jika belum, maka harus dilengkapi terlebih dulu. Di sisi lain, Tessa juga mengungkapkan proses persiapan undangan klarifikasi pada Kaisang tentang dugaan gratifikasi jet pribadi masih belum usai. Namun, ia enggan membeberkan tanggal pastinya undangan klarifikasi terhadap sosok yang juga menjabat sebagai ketum PSI tersebut. Terkait keberadaan Kaisang yang tak jelas, Tessa mengatakan bahwa KPK memiliki berbagai cara, satu di antaranya dengan monitoring lewat Disduk Capil. Dari paket terhadap Kaisang yang diduga menghilang, bahkan ramai di media sosial saat ini. Ya baik, sampai dengan saat ini dari Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat menginfokan bahwa proses pelaporan untuk pelapor atas nama saudara Boyamin dan satu lagi dari UNJ sudah masuk di tahap penelaahan. Jadi di sini akan dilihat kelengkapan dokumen pendukungnya maupun hal-hal yang bisa menjadikan pelaporan tersebut untuk bisa ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Kalau seandainya nanti memang ada kekurangan, tentunya akan dimintakan kepada pelapor untuk bisa melengkapi lagi. Sementara posisinya seperti itu. Mas, tapi kan di satu sisi kemarin Pak Mahfud juga bilang ada kesan bahwa KPK ini mau mengulur-ulur waktu sampai pimpinan KPK itu habis masa kepemimpinan
semua pelaporan akan diperlakukan sama. Jadi setiap warga negara di Indonesia ini tidak ada yang dibeda-bedakan. Bila alat buktinya lengkap maka dapat ditindaklanjuti. Bila masih kurang tentunya bisa dikoordinasikan dari pihak penerima laporan kepada pihak pelapor. Jadi posisinya menunggu kelengkapan alat buktinya kalau seandainya memang layak untuk ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Mas itu kan Kaisang pejabat publik. Tapi enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Keberadaan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep yang saat ini tengah disorot gara-gara dugaan gratifikasi akhirnya terungkap. Kaisang rupanya sudah berada di Jakarta sejak 28 Agustus lalu. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PSI Raja Juli Antoni saat dikonfirmasi pada Selasa 3 September. Raja Juli mengatakan Kaisang bahkan sudah memimpin rapat koordinasi finalisasi dukungan pilkada. Lebih lanjut, Raja Juli berujar bahwa dirinya dan Kaisang kerap bertemu untuk berdiskusi soal pilkada 2024. Kaisang belakangan ini memang tengah jadi sorotan publik lantaran dugaan gratifikasi jet pribadi yang dipakainya saat ke Amerika Serikat bersama sang istri Erina Gudono. Dugaan gratifikasi ini mencuat setelah Erina mengunggah story Instagram berupa foto kaca jendela pesawat. Warganet pun merasa curiga lantaran bentuk jendela yang tak seperti pesawat komersil pada umumnya. Selain foto, muncul pula video yang menunjukkan Kaisang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Tarif penggunaan pesawat tersebut ditaksir mencapai miliaran rupiah. Setelah kasus ini ramai, Kaisang bak hilang di telan bumi. Hal ini lantaran KPK mengaku tak tahu keberadaan Kaisang saat akan memberikan surat undangan klarifikasi. Pun sama halnya dengan pihak PSI, dalam hal ini adalah Wakil Ketua Dewan Pembina Grace Natali. Menanggapi ramainya kasus Kaisang, sang ipar Bobi Nasution pun angkat bicara. Ditemui di DPRD Kota Medan pada Selasa 3 September, Wali Kota Medan ini mempertanyakan sikap KPK yang mengundang Kaisang untuk klarifikasi. Menurut Bobi, Kaisang bukanlah pejabat publik. Pak, ini kan ramai Mas Kaisang mau disuratin KPK menurut tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaisang gimana? Kaisang pejabat publik. Tapi enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. tapi Pak, Pak Kaisang sekarang di mana sih Pak? Kaisang Katanya kabur Pak. kaburnya ada kabur. Enggak ya Pak? Bagi Pak, ini kan ramai Mas Kaisang mau disuratin KPK menurut tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaisang gimana? Kaisang pejabat publik. Tapi enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Pak Kaisang sekarang di mana sih Pak? Kaisang Katanya kabur Pak. kaburnya ada kabur. Enggak ya Pak? Bagi Pak, ini kan ramai Mas Kaisang Adapun Ketua KPK Nawawi Pemulangu dalam keterangan pada Selasa di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta menegaskan bahwa klarifikasi Kaisang sedang dijadwalkan. Nawawi juga menekankan bahwa lembaga anti rasuah yang dipimpinnya itu bisa mengusut dugaan gratifikasi pada Kaisang meski ia bukan penyelenggara negara. Menurutnya, Kaisang adalah bagian dari keluarga penyelenggara negara, yakni anak dari Presiden Jokowi, adik dari Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka, dan ipar dari Wali Kota Medan Bobi Nasution. Nawawi menjelaskan bahwa pemberian gratifikasi kepada keluarga atau kerabat penyelenggara negara dapat dikategorikan sebagai perdagangan pengaruh. Sementara itu, juru bicara KPK Tessa Mardika dalam keterangan di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa menuturkan pihaknya masih menelaah laporan dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, dan dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ, Ubedillah Badrun. Penelaahan ini dilakukan untuk menyelidiki apakah bukti yang diajukan Boyamin dan Ubedillah dalam dugaan gratifikasi Kaisang ini sudah lengkap atau belum.
Jika perlu, maka harus dilengkapi terlebih dulu. Di sisi lain, Tessa juga mengungkapkan proses persiapan undangan klarifikasi pada Kaisang tentang dugaan gratifikasi jet pribadi masih belum usai. Namun, ia enggan membeberkan tanggal pastinya undangan klarifikasi terhadap sosok yang juga menjabat sebagai ketum PSI tersebut. Terkait keberadaan Kaisang yang tak jelas, Tessa mengatakan bahwa KPK memiliki berbagai cara, satu di antaranya dengan monitoring lewat Disduk Capil. Dari makin terhadap Kaisang yang diduga menghilang, bahkan ramai di media sosial saat ini. Ya baik, sampai dengan saat ini dari Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat menginfokan bahwa proses pelaporan untuk pelapor atas nama saudara Boyamin dan satu lagi dari UNJ sudah masuk di tahap penelaahan. Jadi di sini akan dilihat kelengkapan dokumen pendukungnya maupun hal-hal yang bisa menjadikan pelaporan tersebut untuk bisa ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Kalau seandainya nanti memang ada kekurangan, tentunya akan dimintakan kepada pelapor untuk bisa melengkapi lagi. Sementara posisinya seperti itu. Oke. Mas, tapi kan di satu sisi kemarin Pak Mahfud juga bilang ada kesan bahwa KPK ini mengulur-ulur waktu sampai pimpinan KPK itu habis masa kepemimpinannya yang periode itu. Tanggapannya gimana Mas dari KPK? Apa betul mengulur-ulur waktu untuk mengusut kasus Kaisang yang gratifikasi? Ya, semua pelaporan akan diperlakukan sama. Jadi setiap warga negara di Indonesia ini tidak ada yang dibeda-bedakan. Bila alat buktinya lengkap maka dapat ditindaklanjuti. Bila masih kurang tentunya bisa dikoordinasikan dari pihak penerima laporan kepada pihak pelapor. Jadi posisinya menunggu kelengkapan alat buktinya kalau seandainya memang layak untuk ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Masih dengan Kaisang pejabat publik. Tapi enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Keberadaan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep yang saat ini tengah disorot gara-gara dugaan gratifikasi akhirnya terungkap. Kaisang rupanya sudah berada di Jakarta sejak 28 Agustus lalu. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PSI Raja Juli Antoni saat dikonfirmasi pada Selasa 3 September. Raja Juli mengatakan Kaisang bahkan sudah memimpin rapat koordinasi finalisasi dukungan pilkada. Lebih lanjut, Raja Juli berujar bahwa dirinya dan Kaisang kerap bertemu untuk berdiskusi soal pilkada 2024. Kaisang belakangan ini memang tengah jadi sorotan publik lantaran dugaan gratifikasi jet pribadi yang dipakainya saat ke Amerika Serikat bersama sang istri Erina Gudono. Dugaan gratifikasi ini mencuat setelah Erina mengunggah story Instagram berupa foto kaca jendela pesawat. Warganet pun merasa curiga lantaran bentuk jendela yang tak seperti pesawat komersil pada umumnya. Selain foto, muncul pula video yang menunjukkan Kaisang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Tarif penggunaan pesawat tersebut ditaksir mencapai miliaran rupiah. Setelah kasus ini ramai, Kaisang bak hilang di telan bumi. Hal ini lantaran KPK mengaku tak tahu keberadaan Kaisang saat akan memberikan surat undangan klarifikasi. Pun sama halnya dengan pihak PSI, dalam hal ini adalah Wakil Ketua Dewan Pembina Grace Natali. Menanggapi ramainya kasus Kaisang, sang ipar Bobi Nasution pun angkat bicara. Ditemui di DPRD Kota Medan pada Selasa 3 September, Wali Kota Medan ini mempertanyakan sikap KPK yang mengundang Kaisang untuk klarifikasi. Menurut Bobi, Kaisang bukanlah pejabat publik. Pak, ini kan ramai Mas Kaisang mau disuratin KPK menurut tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaisang gimana? Kaisang pejabat publik.
Tapi enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Iya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Pak Kaisang sekarang di mana sih Pak? Kaisang Katanya kabur Pak. kabur ada kabur. Enggak ya Pak? Bagi Pak ini kan ramai Mas Kaisang mau disuratin KPK menurut tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaisang gimana? Kaisang pejabat publik. Berarti enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Iya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Pak Kaisang sekarang di mana sih Pak? Kaisang Katanya kabur Pak. kabur ada kabur. Enggak ya Pak? Bagi Pak ini kan ramai Mas Kaisang Adapun Ketua KPK Nawawi Pemulangu dalam keterangan pada Selasa di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta menegaskan bahwa klarifikasi Kaisang sedang dijadwalkan. Nawawi juga menekankan bahwa lembaga anti rasuah yang dipimpinnya itu bisa mengusut dugaan gratifikasi pada Kaisang meski ia bukan penyelenggara negara. Menurutnya, Kaisang adalah bagian dari keluarga penyelenggara negara, yakni anak dari Presiden Jokowi, adik dari Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka, dan ipar dari Wali Kota Medan Bobi Nasution. Nawawi menjelaskan bahwa pemberian gratifikasi kepada keluarga atau kerabat penyelenggara negara dapat dikategorikan sebagai perdagangan pengaruh. Sementara itu, juru bicara KPK Tessa Mardika dalam keterangan di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa menuturkan pihaknya masih menelaah laporan dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, dan dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ, Ubedillah Badrun. Penelaahan ini dilakukan untuk menyelidiki apakah bukti yang diajukan Boyamin dan Ubedillah dalam dugaan gratifikasi Kaisang ini sudah lengkap atau belum. Jika belum, maka harus dilengkapi terlebih dulu. Di sisi lain, Tessa juga mengungkapkan proses persiapan undangan klarifikasi pada Kaisang tentang dugaan gratifikasi jet pribadi masih belum usai. Namun, ia enggan membeberkan tanggal pastinya undangan klarifikasi terhadap sosok yang juga menjabat sebagai ketum PSI tersebut. Terkait keberadaan Kaisang yang tak jelas, Tessa mengatakan bahwa KPK memiliki berbagai cara, satu di antaranya dengan monitoring lewat Disduk Capil. Dari paket terhadap Kaisang yang diduga menghilang, bahkan ramai di media sosial saat ini. Ya baik, sampai dengan saat ini dari Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat menginfokan bahwa proses pelaporan untuk pelapor atas nama saudara Boyamin dan satu lagi dari UNJ sudah masuk di tahap penelaahan. Jadi di sini akan dilihat kelengkapan dokumen pendukungnya maupun hal-hal yang bisa menjadikan pelaporan tersebut untuk bisa ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Kalau seandainya nanti memang ada kekurangan, tentunya akan dimintakan kepada pelapor untuk bisa melengkapi lagi. Sementara posisinya seperti itu. Mas, tapi kan di satu sisi kemarin Pak Mahfud juga bilang ada kesan bahwa KPK ini mengulur-ulur waktu sampai pimpinan KPK itu habis masa kepemimpinannya yang periode itu. Tanggapannya gimana Mas dari KPK? Apa betul mengulur-ulur waktu untuk mengusut kasus Kaisang yang gratifikasi? Ya, semua pelaporan akan diperlakukan sama. Jadi setiap warga negara di Indonesia ini tidak ada yang dibeda-bedakan. Bila alat buktinya lengkap maka dapat ditindaklanjuti. Bila masih kurang tentunya bisa dikoordinasikan dari pihak penerima laporan kepada pihak pelapor. Jadi posisinya menunggu kelengkapan alat buktinya kalau seandainya memang layak untuk ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Mas itu kan Kaisang pejabat publik. Berarti enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Iya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Keberadaan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep yang saat ini tengah disorot gara-gara dugaan gratifikasi akhirnya terungkap. Kaisang rupanya sudah berada di Jakarta sejak 28 Agustus lalu. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PSI Raja Juli Antoni saat dikonfirmasi pada Selasa 3 September.
Raja Juli mengatakan Kaisang bahkan sudah memimpin rapat koordinasi finalisasi dukungan pilkada. Lebih lanjut, Raja Juli berujar bahwa dirinya dan Kaisang kerap bertemu untuk berdiskusi soal pilkada 2024. Kaisang belakangan ini memang tengah jadi sorotan publik lantaran dugaan gratifikasi jet pribadi yang dipakainya saat ke Amerika Serikat bersama sang istri Erina Gudono. Dugaan gratifikasi ini mencuat setelah Erina mengunggah story Instagram berupa foto kaca jendela pesawat. Warganet pun merasa curiga lantaran bentuk jendela yang tak seperti pesawat komersil pada umumnya. Selain foto, muncul pula video yang menunjukkan Kaisang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Tarif penggunaan pesawat tersebut ditaksir mencapai miliaran rupiah. Setelah kasus ini ramai, Kaisang bak hilang di telan bumi. Hal ini lantaran KPK mengaku tak tahu keberadaan Kaisang saat akan memberikan surat undangan klarifikasi. Pun sama halnya dengan pihak PSI, dalam hal ini adalah Wakil Ketua Dewan Pembina Grace Natali. Menanggapi ramainya kasus Kaisang, sang ipar Bobi Nasution pun angkat bicara. Ditemui di DPRD Kota Medan pada Selasa 3 September, Wali Kota Medan ini mempertanyakan sikap KPK yang mengundang Kaisang untuk klarifikasi. Menurut Bobi, Kaisang bukanlah pejabat publik. Pak, ini kan ramai Mas Kaisang mau disuratin KPK menurut tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaisang gimana? Kaisang pejabat publik. Berarti enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Pak Kaisang sekarang di mana sih Pak? Kaisang Katanya kabur Pak. kabur ada kabur. Enggak ya Pak? Bagi Pak, ini kan ramai Mas Kaisang mau disuratin KPK menurut tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaisang gimana? Kaisang pejabat publik. Berarti enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Pak Kaisang sekarang di mana sih Pak? Kaisang Katanya kabur Pak. kabur ada kabur. Enggak ya Pak? Bagi Pak, ini kan ramai Mas Kaisang Adapun Ketua KPK Nawawi Pemulangu dalam keterangan pada Selasa di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta menegaskan bahwa klarifikasi Kaisang sedang dijadwalkan. Nawawi juga menekankan bahwa lembaga anti rasuah yang dipimpinnya itu bisa mengusut dugaan gratifikasi pada Kaisang meski ia bukan penyelenggara negara. Menurutnya, Kaisang adalah bagian dari keluarga penyelenggara negara, yakni anak dari Presiden Jokowi, adik dari Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka, dan ipar dari Wali Kota Medan Bobi Nasution. Nawawi menjelaskan bahwa pemberian gratifikasi kepada keluarga atau kerabat penyelenggara negara dapat dikategorikan sebagai perdagangan pengaruh. Sementara itu, juru bicara KPK Tessa Mardika dalam keterangan di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa menuturkan pihaknya masih menelaah laporan dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau Matum PSI tersebut. Terkait keberadaan Kaisang yang tak jelas, Tessa mengatakan bahwa KPK memiliki berbagai cara, satu di antaranya dengan monitoring lewat Disduk Capil. Dari paket terhadap Kaisang yang diduga menghilang, bahkan ramai di media sosial saat ini. Ya baik, sampai dengan saat ini dari Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat menginfokan bahwa proses pelaporan untuk pelapor atas nama saudara Boyamin dan satu lagi dari UNJ sudah masuk di tahap penelaahan. Jadi di sini akan dilihat kelengkapan dokumen pendukungnya maupun hal-hal yang bisa menjadikan pelaporan tersebut untuk bisa ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Kalau seandainya nanti memang ada kekurangan, tentunya akan dimintakan kepada pelapor untuk bisa melengkapi lagi. Sementara posisinya seperti itu.
tapi kan di satu sisi kemarin Pak Mahfud juga bilang ada kesan bahwa KPK ini mengulur-ulur waktu sampai pimpinan KPK itu habis masa kepemimpinannya yang periode itu. Tanggapannya gimana Mas dari KPK? Apa betul mengulur-ulur waktu untuk mengusut kasus Kaisang yang gratifikasi? Ya, semua pelaporan akan diperlakukan sama. Jadi setiap warga negara di Indonesia ini tidak ada yang dibeda-bedakan. Bila alat buktinya lengkap maka dapat ditindaklanjuti. Bila masih kurang tentunya bisa dikoordinasikan dari pihak penerima laporan kepada pihak pelapor. Jadi posisinya menunggu kelengkapan alat buktinya kalau seandainya memang layak untuk ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Mas itu kan Kaisang pejabat publik. Tapi enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Keberadaan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep yang saat ini tengah disorot gara-gara dugaan gratifikasi akhirnya terungkap. Kaisang rupanya sudah berada di Jakarta sejak 28 Agustus lalu. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PSI Raja Juli Antoni saat dikonfirmasi pada Selasa 3 September. Raja Juli mengatakan Kaisang bahkan sudah memimpin rapat koordinasi finalisasi dukungan pilkada. Lebih lanjut, Raja Juli berujar bahwa dirinya dan Kaisang kerap bertemu untuk berdiskusi soal pilkada 2024. Kaisang belakangan ini memang tengah jadi sorotan publik lantaran dugaan gratifikasi jet pribadi yang dipakainya saat ke Amerika Serikat bersama sang istri Erina Gudono. Dugaan gratifikasi ini mencuat setelah Erina mengunggah story Instagram berupa foto kaca jendela pesawat. Warganet pun merasa curiga lantaran bentuk jendela yang tak seperti pesawat komersil pada umumnya. Selain foto, muncul pula video yang menunjukkan Kaisang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Tarif penggunaan pesawat tersebut ditaksir mencapai miliaran rupiah. Setelah kasus ini ramai, Kaisang bak hilang di telan bumi. Hal ini lantaran KPK mengaku tak tahu keberadaan Kaisang saat akan memberikan surat undangan klarifikasi. Pun sama halnya dengan pihak PSI, dalam hal ini adalah Wakil Ketua Dewan Pembina Grace Natali. Menanggapi ramainya kasus Kaisang, sang ipar Bobi Nasution pun angkat bicara. Ditemui di DPRD Kota Medan pada Selasa 3 September, Wali Kota Medan ini mempertanyakan sikap KPK yang mengundang Kaisang untuk klarifikasi. Menurut Bobi, Kaisang bukanlah pejabat publik. Pak, ini kan ramai Mas Kaisang mau disuratin KPK menurut tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaisang gimana? Kaisang pejabat publik. Tapi enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. tapi Pak, Pak Kaisang sekarang di mana sih Pak? Kaisang Katanya kabur Pak. kaburnya ada kabur. Enggak ya Pak? Bagi Pak, ini kan ramai Mas Kaisang mau disuratin KPK menurut tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaisang gimana? Kaisang pejabat publik. Tapi enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Pak Kaisang sekarang di mana sih Pak? Kaisang Katanya kabur Pak. kaburnya ada kabur. Enggak ya Pak? Bagi Pak, ini kan ramai Mas Kaisang Adapun Ketua KPK Nawawi Pemulangu dalam keterangan pada Selasa di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta menegaskan bahwa klarifikasi Kaisang sedang dijadwalkan. Nawawi juga menekankan bahwa lembaga anti rasuah yang dipimpinnya itu bisa mengusut dugaan gratifikasi pada Kaisang meski ia bukan penyelenggara negara. Menurutnya, Kaisang adalah bagian dari keluarga penyelenggara negara, yakni anak dari Presiden Jokowi, adik dari Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka, dan ipar dari Wali Kota Medan Bobi Nasution. Nawawi menjelaskan bahwa pemberian gratifikasi kepada keluarga atau kerabat penyelenggara negara dapat dikategorikan sebagai perdagangan pengaruh. Sementara itu, juru bicara KPK Tessa Mardika dalam keterangan di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa menuturkan pihak yang masih menelaah
laporan dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, dan dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ, Ubedillah Badrun. Penelaahan ini dilakukan untuk menyelidiki apakah bukti yang diajukan Boyamin dan Ubedillah dalam dugaan gratifikasi Kaisang ini sudah lengkap atau belum. Jika belum, maka harus dilengkapi terlebih dulu. Di sisi lain, Tessa juga mengungkapkan proses persiapan undangan klarifikasi pada Kaisang tentang dugaan gratifikasi jet pribadi masih belum usai. Namun, ia enggan membeberkan tanggal pastinya undangan klarifikasi terhadap sosok yang juga menjabat sebagai ketum PSI tersebut. Terkait keberadaan Kaisang yang tak jelas, Tessa mengatakan bahwa KPK memiliki berbagai cara, satu di antaranya dengan monitoring lewat Disduk Capil. Dari paket terhadap Kaisang yang diduga menghilang, bahkan ramai di media sosial saat ini. Ya baik, sampai dengan saat ini dari Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat menginfokan bahwa proses pelaporan untuk pelapor atas nama saudara Boyamin dan satu lagi dari UNJ sudah masuk di tahap penelaahan. Jadi di sini akan dilihat kelengkapan dokumen pendukungnya maupun hal-hal yang bisa menjadikan pelaporan tersebut untuk bisa ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Kalau seandainya nanti memang ada kekurangan, tentunya akan dimintakan kepada pelapor untuk bisa melengkapi lagi. Sementara posisinya seperti itu. Oke. Mas, tapi kan di satu sisi kemarin Pak Mahfud juga bilang ada kesan bahwa KPK ini mengulur-ulur waktu sampai pimpinan KPK itu habis masa kepemimpinannya yang periode. Tanggapannya gimana Mas dari KPK? Apa betul mengulur-ulur waktu untuk mengusut kasus Kaisang yang gratifikasi? Ya, semua pelaporan akan diperlakukan sama. Jadi setiap warga negara di Indonesia ini tidak ada yang dibeda-bedakan. Bila alat buktinya lengkap maka dapat ditindaklanjuti. Bila masih kurang tentunya bisa dikoordinasikan dari pihak penerima laporan kepada pihak pelapor. Jadi posisinya menunggu kelengkapan alat buktinya kalau seandainya memang layak untuk ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Mas itu kan Kaisang pejabat publik. Tapi enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Iya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Keberadaan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep yang saat ini tengah disorot gara-gara dugaan gratifikasi akhirnya terungkap. Kaisang rupanya sudah berada di Jakarta sejak 28 Agustus lalu. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PSI Raja Juli Antoni saat dikonfirmasi pada Selasa 3 September. Raja Juli mengatakan Kaisang bahkan sudah memimpin rapat koordinasi finalisasi dukungan pilkada. Lebih lanjut, Raja Juli berujar bahwa dirinya dan Kaisang kerap bertemu untuk berdiskusi soal pilkada 2024. Kaisang belakangan ini memang tengah jadi sorotan publik lantaran dugaan gratifikasi jet pribadi yang dipakainya saat ke Amerika Serikat bersama sang istri Erina Gudono. Dugaan gratifikasi ini mencuat setelah Erina mengunggah story Instagram berupa foto kaca jendela pesawat. Warganet pun merasa curiga lantaran bentuk jendela yang tak seperti pesawat komersil pada umumnya. Selain foto, muncul pula video yang menunjukkan Kaisang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Tarif penggunaan pesawat tersebut ditaksir mencapai miliaran rupiah. Setelah kasus ini ramai, Kaisang bak hilang di telan bumi. Hal ini lantaran KPK mengaku tak tahu keberadaan Kaisang saat akan memberikan surat undangan klarifikasi. Pun sama halnya dengan pihak PSI, dalam hal ini adalah Wakil Ketua Dewan Pembina Grace Natali. Menanggapi ramainya kasus Kaisang, sang ipar, Bobi Nasution pun angkat bicara. Ditemui di DPRD Kota Medan pada Selasa 3 September, Wali Kota Medan ini mempertanyakan sikap KPK yang mengundang Kaisang untuk klarifikasi. Menurut Bobi, Kaisang bukanlah pejabat publik.
Pak, ini kan ramai Mas Kaisang mau disuratin KPK menurut tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaisang gimana? Kaisang pejabat publik. Berarti enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Pak Kaisang sekarang di mana sih Pak? Kaisang Katanya kabur Pak. kabur ada kabur. Enggak ya Pak? Bagi Pak, ini kan ramai Mas Kaisang mau disuratin KPK menurut tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaisang gimana? Kaisang pejabat publik. Berarti enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Pak Kaisang sekarang di mana sih Pak? Kaisang Katanya kabur Pak. kabur ada kabur. Enggak ya Pak? Bagi Pak, ini kan ramai Mas Kaisang Adapun Ketua KPK Nawawi Pumulangu dalam keterangan pada Selasa di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta menegaskan bahwa klarifikasi Kaisang sedang dijadwalkan. Nawawi juga menekankan bahwa lembaga anti rasuah yang dipimpinnya itu bisa mengusut dugaan gratifikasi pada Kaisang meski ia bukan penyelenggara negara. Menurutnya, Kaisang adalah bagian dari keluarga penyelenggara negara, yakni anak dari Presiden Jokowi, adik dari Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka, dan ipar dari Wali Kota Medan Bobi Nasution. Nawawi menjelaskan bahwa pemberian gratifikasi kepada keluarga atau kerabat penyelenggara negara dapat dikategorikan sebagai perdagangan pengaruh. Sementara itu, juru bicara KPK Tessa Mardika dalam keterangan di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa menuturkan pihaknya masih menelaah laporan dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI Boyamin Saiman dan dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ Ubedillah Badrun. Penelaahan ini dilakukan untuk menyelidiki apakah bukti yang diajukan Boyamin dan Ubedillah dalam dugaan gratifikasi Kaisang ini sudah lengkap atau belum. Jika belum, maka harus dilengkapi terlebih dulu. Di sisi lain, Tessa juga mengungkapkan proses persiapan undangan klarifikasi pada Kaisang tentang dugaan gratifikasi jet pribadi masih belum usai. Namun, ia enggan membeberkan tanggal pastinya undangan klarifikasi terhadap sosok yang juga menjabat sebagai ketum PSI tersebut. Terkait keberadaan Kaisang yang tak jelas, Tessa mengatakan bahwa KPK memiliki berbagai cara, satu di antaranya dengan monitoring lewat Disduk Capil. Dari makin terhadap Kaisang yang diduga menghilang, bahkan ramai di media sosial saat ini. Ya baik, sampai dengan saat ini dari Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat menginfokan bahwa proses pelaporan untuk pelapor atas nama saudara Boyamin dan satu lagi dari UNJ sudah masuk di tahap penelaahan. Jadi di sini akan dilihat kelengkapan dokumen pendukungnya maupun hal-hal yang bisa menjadikan pelaporan tersebut untuk bisa ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Kalau seandainya nanti memang ada kekurangan, tentunya akan dimintakan kepada pelapor untuk bisa melengkapi lagi. Sementara posisinya seperti itu. Mas, tapi kan di satu sisi kemarin Pak Mahfud juga bilang ada kesan bahwa KPK ini mengulur-ulur waktu sampai pimpinan KPK itu habis masa kepemimpinannya yang periode. Tanggapannya gimana Mas dari KPK? Apa betul mengulur-ulur waktu untuk mengusut kasus Kaisang yang gratifikasi? Ya, semua pelaporan akan diperlakukan sama. Jadi setiap warga negara di Indonesia ini tidak ada yang dibeda-bedakan. Bila alat buktinya lengkap maka dapat ditindaklanjuti. Bila masih kurang tentunya bisa dikoordinasikan dari pihak penerima laporan kepada pihak pelapor. Jadi posisinya menunggu kelengkapan alat buktinya kalau seandainya memang layak untuk ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Mas itu kan Kaisang pejabat publik. Berarti enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Keberadaan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep yang saat ini tengah disorot gara-gara dugaan gratifikasi akhirnya terungkap. Kaisang rupanya sudah berada di Jakarta
sejak 28 Agustus lalu. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PSI Raja Juli Antoni saat dikonfirmasi pada Selasa 3 September. Raja Juli mengatakan Kaisang bahkan sudah memimpin rapat koordinasi finalisasi dukungan pilkada. Lebih lanjut, Raja Juli berujar bahwa dirinya dan Kaisang kerap bertemu untuk berdiskusi soal pilkada 2024. Kaisang belakangan ini memang tengah jadi sorotan publik lantaran dugaan gratifikasi jet pribadi yang dipakainya saat ke Amerika Serikat bersama sang istri Erina Gudono. Dugaan gratifikasi ini mencuat setelah Erina mengunggah story Instagram berupa foto kaca jendela pesawat. Warganet pun merasa curiga lantaran bentuk jendela yang tak seperti pesawat komersil pada umumnya. Selain foto, muncul pula video yang menunjukkan Kaisang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Tarif penggunaan pesawat tersebut ditaksir mencapai miliaran rupiah. Setelah kasus ini ramai, Kaisang bak hilang di telan bumi. Hal ini lantaran KPK mengaku tak tahu keberadaan Kaisang saat akan memberikan surat undangan klarifikasi. Pun sama halnya dengan pihak PSI, dalam hal ini adalah Wakil Ketua Dewan Pembina Grace Natali. Menanggapi ramainya kasus Kaisang, sang ipar Bobi Nasution pun angkat bicara. Ditemui di DPRD Kota Medan pada Selasa 3 September, Wali Kota Medan ini mempertanyakan sikap KPK yang mengundang Kaisang untuk klarifikasi. Menurut Bobi, Kaisang bukanlah pejabat publik. Pak, ini kan ramai Mas Kaisang mau disuratin KPK menurut tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaisang gimana? Kaisang pejabat publik. Berarti enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Pak Kaisang sekarang di mana sih Pak? Kaisang Katanya kabur Pak. kabur ada kabur. Enggak ya Pak? Bagi Pak, ini kan ramai Mas Kaisang mau disuratin KPK menurut tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaisang gimana? Kaisang pejabat publik. Berarti enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Pak Kaisang sekarang di mana sih Pak? Kaisang Katanya kabur Pak. kabur ada kabur. Enggak ya Pak? Bagi Pak, ini kan ramai Mas Kaisang Adapun Ketua KPK Nawawi Pemulangu dalam keterangan pada Selasa di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta menegaskan bahwa klarifikasi Kaisang sedang dijadwalkan. Nawawi juga menekankan bahwa lembaga anti rasuah yang dipimpinnya itu bisa mengusut dugaan gratifikasi pada Kaisang meski ia bukan penyelenggara negara. Menurutnya, Kaisang adalah bagian dari keluarga penyelenggara negara, yakni anak dari Presiden Jokowi, adik dari Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka, dan ipar dari Wali Kota Medan Bobi Nasution. Nawawi menjelaskan bahwa pemberian gratifikasi kepada keluarga atau kerabat penyelenggara negara dapat dikategorikan sebagai perdagangan pengaruh. Sementara itu, juru bicara KPK Tessa Mardika dalam keterangan di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa menuturkan pihaknya masih menelaah laporan dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, dan dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ, Ubedillah Badrun. Penelaahan ini dilakukan untuk menyelidiki apakah bukti yang diajukan Boyamin dan Ubedillah dalam dugaan gratifikasi Kaisang ini sudah lengkap atau belum. Jika belum, maka harus dilengkapi terlebih dulu. Di sisi lain, Tessa juga mengungkapkan proses persiapan undangan klarifikasi pada Kaisang tentang dugaan gratifikasi jet pribadi masih belum usai. Namun, ia enggan membeberkan tanggal pastinya undangan klarifikasi terhadap sosok yang juga menjabat sebagai ketum PSI tersebut. Terkait keberadaan Kaisang yang tak jelas, Tessa mengatakan bahwa KPK memiliki berbagai cara, satu di antaranya dengan monitoring lewat Disduk Capil. Dari paket terhadap Kaisang yang diduga menghilang, bahkan ramai di media sosial saat ini. Ya baik, sampai dengan saat ini dari Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat
menginfokan bahwa proses pelaporan untuk pelapor atas nama saudara Boyamin dan satu lagi dari UNJ sudah masuk di tahap penelaahan. Jadi di sini akan dilihat kelengkapan dokumen pendukungnya maupun hal-hal yang bisa menjadikan pelaporan tersebut untuk bisa ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Kalau seandainya nanti memang ada kekurangan, tentunya akan dimintakan kepada pelapor untuk bisa melengkapi lagi. Sementara posisinya seperti itu. Oke. Mas, tapi kan di satu sisi kemarin Pak Mahfud juga bilang ada kesan bahwa KPK ini mengulur-ulur waktu sampai pimpinan KPK itu habis masa kepemimpinannya yang periode. Menurut tanggapannya gimana Mas dari KPK? Apa betul mengulur-ulur waktu untuk mengusut kasus Kaisang yang gratifikasi? Ya, semua pelaporan akan diperlakukan sama. Jadi setiap warga negara di Indonesia ini tidak ada yang dibeda-bedakan. Bila alat buktinya lengkap maka dapat ditindaklanjuti. Bila masih kurang tentunya bisa dikoordinasikan dari pihak penerima laporan kepada pihak pelapor. Jadi posisinya menunggu kelengkapan alat buktinya kalau seandainya memang layak untuk ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Mas itu kan Kaisang pejabat publik. Tapi enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Keberadaan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep yang saat ini tengah disorot gara-gara dugaan gratifikasi akhirnya terungkap. Kaisang rupanya sudah berada di Jakarta sejak 28 Agustus lalu. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PSI Raja Juli Antoni saat dikonfirmasi pada Selasa 3 September. Raja Juli mengatakan Kaisang bahkan sudah memimpin rapat koordinasi finalisasi dukungan pilkada. Lebih lanjut, Raja Juli berujar bahwa dirinya dan Kaisang kerap bertemu untuk berdiskusi soal pilkada 2024. Kaisang belakangan ini memang tengah jadi sorotan publik lantaran dugaan gratifikasi jet pribadi yang dipakainya saat ke Amerika Serikat bersama sang istri Erina Gudono. Dugaan gratifikasi ini mencuat setelah Erina mengunggah story Instagram berupa foto kaca jendela pesawat. Warganet pun merasa curiga lantaran bentuk jendela yang tak seperti pesawat komersil pada umumnya. Selain foto, muncul pula video yang menunjukkan Kaisang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Tarif penggunaan pesawat tersebut ditaksir mencapai miliaran rupiah. Setelah kasus ini ramai, Kaisang bak hilang di telan bumi. Hal ini lantaran KPK mengaku tak tahu keberadaan Kaisang saat akan memberikan surat undangan klarifikasi. Pun sama halnya dengan pihak PSI, dalam hal ini adalah Wakil Ketua Dewan Pembina Grace Natali. Menanggapi ramainya kasus Kaisang, sang ipar Bobi Nasution pun angkat bicara. Ditemui di DPRD Kota Medan pada Selasa 3 September, Wali Kota Medan ini mempertanyakan sikap KPK yang mengundang Kaisang untuk klarifikasi. Menurut Bobi, Kaisang bukanlah pejabat publik. Pak, ini kan ramai Mas Kaisang mau disuratin KPK menurut tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaisang gimana? Kaisang pejabat publik. Tapi enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. tapi Pak, Pak Kaisang sekarang di mana sih Pak? Kaisang Katanya kabur Pak. kabur ada kabur. Enggak ya Pak? Lagi Pak, ini kan ramai Mas Kaisang mau disuratin KPK menurut tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaisang gimana? Kaisang pejabat publik. Tapi enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Pak Kaisang sekarang di mana sih Pak? Kaisang Katanya kabur Pak. kabur ada kabur. Enggak ya Pak? Lagi Pak, ini kan ramai Mas Kaisang Adapun Ketua KPK Nawawi Pemulangu dalam keterangan pada Selasa di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta menegaskan bahwa klarifikasi Kaisang sedang dijadwalkan. Nawawi juga menekankan bahwa lembaga anti rasuah yang dipimpinnya itu
bisa mengusut dugaan gratifikasi pada Kaisang meski ia bukan penyelenggara negara. Menurutnya, Kaisang adalah bagian dari keluarga penyelenggara negara, yakni anak dari Presiden Jokowi, adik dari Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka, dan ipar dari Wali Kota Medan Bobi Nasution. Nawawi menjelaskan bahwa pemberian gratifikasi kepada keluarga atau kerabat penyelenggara negara dapat dikategorikan sebagai perdagangan pengaruh. Sementara itu, juru bicara KPK Tessa Mardika dalam keterangan di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa menuturkan pihaknya masih menelaah laporan dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI Boyamin Saiman dan dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ Ubedillah Badrun. Penelaahan ini dilakukan untuk menyelidiki apakah bukti yang diajukan Boyamin dan Ubedillah dalam dugaan gratifikasi Kaisang ini sudah lengkap atau belum. Jika belum, maka harus dilengkapi terlebih dulu. Di sisi lain, Tessa juga mengungkapkan proses persiapan undangan klarifikasi pada Kaisang tentang dugaan gratifikasi jet pribadi masih belum usai. Namun, ia enggan membeberkan tanggal pastinya undangan klarifikasi terhadap sosok yang juga menjabat sebagai ketum PSI tersebut. Terkait keberadaan Kaisang yang tak jelas, Tessa mengatakan bahwa KPK memiliki berbagai cara, satu di antaranya dengan monitoring lewat Disduk Capil. Dari makin terhadap Kaisang yang diduga menghilang, bahkan ramai di media sosial saat ini. Ya baik, sampai dengan saat ini dari Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat menginfokan bahwa proses pelaporan untuk pelapor atas nama saudara Boyamin dan satu lagi dari UNJ sudah masuk di tahap penelaahan. Jadi di sini akan dilihat lanjuti ke tahap berikutnya. Masih dengan Kaisang pejabat publik. Sejak 28 masih pada sorotan publik lantaran dugaan gratifikasi jet pribadi yang dipakainya saat ke Amerika Serikat bersama sang istri Erina Gudono. Dugaan gratifikasi ini mencuat setelah Erina mengunggah story Instagram berupa foto kaca jendela pesawat. Warganet pun merasa curiga lantaran bentuk jendela yang tak seperti pesawat komersil pada umumnya. Selain foto, muncul pula video yang menunjukkan Kaisang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Tarif penggunaan pesawat tersebut ditaksir mencapai miliaran rupiah. Setelah kasus ini ramai, Kaisang bak hilang di telan bumi. Hal ini lantaran KPK mengaku tak tahu keberadaan Kaisang saat akan memberikan surat undangan klarifikasi. Pun sama halnya dengan pihak PSI, dalam hal ini adalah Wakil Ketua Dewan Pembina Grace Natali. Menanggapi ramainya kasus Kaisang, sang ipar Bobi Nasution pun angkat bicara. Ditemui di DPRD Kota Medan pada Selasa 3 September, Wali Kota Medan ini mempertanyakan sikap KPK yang mengundang Kaisang untuk klarifikasi. Menurut Bobi, Kaisang bukanlah pejabat publik. Pak, ini kan ramai Mas Kaisang mau disuratin KPK menurut tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaisang gimana? Kaisang pejabat publik. Berarti enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Pak Kaisang sekarang di mana sih Pak? Kaisang Katanya kabur Pak. kabur ada kabur. Enggak ya Pak? Bagi Pak, ini kan ramai Mas Kaisang mau disuratin KPK menurut tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaisang gimana? Kaisang pejabat publik. Berarti enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Pak Kaisang sekarang di mana sih Pak? Kaisang Katanya kabur Pak. kabur ada kabur. Enggak ya Pak? Bagi Pak, ini kan ramai Mas Kaisang Adapun Ketua KPK Nawawi Pemulangu dalam keterangan pada Selasa di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta menegaskan bahwa klarifikasi Kaisang sedang dijadwalkan. Nawawi juga menekankan bahwa lembaga anti rasuah yang dipimpinnya itu bisa mengusut dugaan gratifikasi pada Kaisang
Meski ia bukan penyelenggara negara, menurutnya Kaisang adalah bagian dari keluarga penyelenggara negara, yakni anak dari Presiden Jokowi, adik dari Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka, dan ipar dari Wali Kota Medan Bobi Nasution. Nawawi menjelaskan bahwa pemberian gratifikasi kepada keluarga atau kerabat penyelenggara negara dapat dikategorikan sebagai perdagangan pengaruh. Sementara itu, juru bicara KPK Tessa Mardika dalam keterangan di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa menuturkan pihaknya masih menelaah laporan dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI Boyamin Saiman dan dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ Ubedillah Badrun. Penelaahan ini dilakukan untuk menyelidiki apakah bukti yang diajukan Boyamin dan Ubedillah dalam dugaan gratifikasi Kaisang ini sudah lengkap atau belum. Jika belum, maka harus dilengkapi terlebih dulu. Di sisi lain, Tessa juga mengungkapkan proses persiapan undangan klarifikasi pada Kaisang tentang dugaan gratifikasi jet pribadi masih belum usai. Namun, ia enggan membeberkan tanggal pastinya undangan klarifikasi terhadap sosok yang juga menjabat sebagai ketum PSI tersebut. Terkait keberadaan Kaisang yang tak jelas, Tessa mengatakan bahwa KPK memiliki berbagai cara, satu di antaranya dengan monitoring lewat Disduk Capil. Dari makin terhadap Kaisang yang diduga menghilang, bahkan ramai di media sosial saat ini. Ya baik, sampai dengan saat ini dari Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat menginfokan bahwa proses pelaporan untuk pelapor atas nama saudara Boyamin dan satu lagi dari UNJ sudah masuk di tahap penelaahan. Jadi di sini akan dilihat kelengkapan dokumen pendukungnya maupun hal-hal yang bisa menjadikan pelaporan tersebut untuk bisa ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Kalau seandainya nanti memang ada kekurangan, tentunya akan dimintakan kepada pelapor untuk bisa melengkapi lagi. Sementara posisinya seperti itu. Oke. Mas, tapi kan di satu sisi kemarin Pak Mahfud juga bilang ada kesan bahwa KPK ini mau mengulur-ulur waktu sampai pimpinan KPK itu habis masa kepemimpinannya yang periode. Menurut tanggapannya gimana Mas dari KPK? Apa betul mengulur-ulur waktu untuk mengusut kasus Kaisang yang gratifikasi? Ya, semua pelaporan akan diperlakukan sama. Jadi setiap warga negara di Indonesia ini tidak ada yang dibeda-bedakan. Bila alat buktinya lengkap maka dapat ditindaklanjuti. Bila masih kurang tentunya bisa dikoordinasikan dari pihak penerima laporan kepada pihak pelapor. Jadi posisinya menunggu kelengkapan alat buktinya kalau seandainya memang layak untuk ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Mas itu kan Kaisang pejabat publik. Tapi enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Kalau saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Iya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Keberadaan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep yang saat ini tengah disorot gara-gara dugaan gratifikasi akhirnya terungkap. Kaisang rupanya sudah berada di Jakarta sejak 28 Agustus lalu. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PSI Raja Juli Antoni saat dikonfirmasi pada Selasa 3 September. Raja Juli mengatakan Kaisang bahkan sudah memimpin rapat koordinasi finalisasi dukungan pilkada. Lebih lanjut, Raja Juli berujar bahwa dirinya dan Kaisang kerap bertemu untuk berdiskusi soal pilkada 2024. Kaisang belakangan ini memang tengah jadi sorotan publik lantaran dugaan gratifikasi jet pribadi yang dipakainya saat ke Amerika Serikat bersama sang istri Erina Gudono. Dugaan gratifikasi ini mencuat setelah Erina mengunggah story Instagram berupa foto kaca jendela pesawat. Warganet pun merasa curiga lantaran bentuk jendela yang tak seperti pesawat komersil pada umumnya. Selain foto, muncul pula video yang menunjukkan Kaisang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Tarif penggunaan pesawat tersebut ditaksir mencapai miliaran rupiah.
Setelah kasus ini ramai, Kaesang bak hilang ditelan bumi. Hal ini lantaran KPK mengaku tak tahu keberadaan Kaesang saat akan memberikan surat undangan klarifikasi. Pun sama halnya dengan pihak PSI, dalam hal ini adalah Wakil Ketua Dewan Pembina Grace Natali. Menanggapi ramainya kasus Kaesang, sang ipar, Bobi Nasution pun angkat bicara. Ditemui di DPRD Kota Medan pada Selasa 3 September, Wali Kota Medan ini mempertanyakan sikap KPK yang mengundang Kaesang untuk klarifikasi. Menurut Bobi, Kaesang bukanlah pejabat publik. Pak, ini kan ramai Mas Kaesang mau disuratin KPK menurut tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaesang gimana? Kaesang pejabat publik. Berarti enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Kalau saya kan Kaesang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Pak Kaisang sekarang di mana sih Pak? Kaesang Katanya kabur Pak. kabur ada kabur. Enggak ya Pak? Bagi Pak, ini kan ramai Mas Kaesang mau disuratin KPK menurut tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaesang gimana? Kaesang pejabat publik. Berarti enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Kalau saya kan Kaesang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Pak Kaisang sekarang di mana sih Pak? Kaesang Katanya kabur Pak. kabur ada kabur. Enggak ya Pak? Bagi Pak, ini kan ramai Mas Kaesang Adapun Ketua KPK Nawawi Pemulangu dalam keterangan pada Selasa di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta menegaskan bahwa klarifikasi Kaesang sedang dijadwalkan. Nawawi juga menekankan bahwa lembaga anti rasuah yang dipimpinnya itu bisa mengusut dugaan gratifikasi pada Kaesang meski ia bukan penyelenggara negara. Menurutnya, Kaesang adalah bagian dari keluarga penyelenggara negara, yakni anak dari Presiden Jokowi, adik dari Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka, dan ipar dari Wali Kota Medan Bobi Nasution. Nawawi menjelaskan bahwa pemberian gratifikasi kepada keluarga atau kerabat penyelenggara negara dapat dikategorikan sebagai perdagangan pengaruh. Sementara itu, juru bicara KPK Tessa Mardika dalam keterangan di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa menuturkan pihaknya masih menelaah laporan dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI Boyamin Saiman dan dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ Ubedillah Badrun. Penelaahan ini dilakukan untuk menyelidiki apakah bukti yang diajukan Boyamin dan Ubedillah dalam dugaan gratifikasi Kaesang ini sudah lengkap atau belum. Jika belum, maka harus dilengkapi terlebih dulu. Di sisi lain, Tessa juga mengungkapkan proses persiapan undangan klarifikasi pada Kaesang tentang dugaan gratifikasi jet pribadi masih belum usai. Namun, ia enggan membeberkan tanggal pastinya undangan klarifikasi terhadap sosok yang juga menjabat sebagai ketum PSI tersebut. Terkait keberadaan Kaesang yang tak jelas, Tessa mengatakan bahwa KPK memiliki berbagai cara, satu di antaranya dengan monitoring lewat Disduk Capil. Dari makin terhadap Kaesang yang diduga menghilang, bahkan ramai di media sosial saat ini. Ya baik, sampai dengan saat ini dari Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat menginfokan bahwa proses pelaporan untuk pelapor atas nama saudara Boyamin dan satu lagi dari UNJ sudah masuk di tahap penelaahan. Jadi di sini akan dilihat kelengkapan dokumen pendukungnya maupun hal-hal yang bisa menjadikan pelaporan tersebut untuk bisa ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Kalau seandainya nanti memang ada kekurangan, tentunya akan dimintakan kepada pelapor untuk bisa melengkapi lagi. Sementara posisinya seperti itu. Mas, tapi kan di satu sisi kemarin Pak Mahfud juga bilang ada kesan bahwa KPK ini mengulur-ulur waktu sampai pimpinan KPK itu habis masa kepemimpinannya yang periode. Menurut tanggapannya gimana Mas dari KPK? Apa betul mengulur-ulur waktu untuk mengusut kasus Kaesang yang gratifikasi? Ya, semua pelaporan akan diperlakukan sama. Jadi setiap warga negara di Indonesia ini tidak ada yang dibeda-bedakan. Bila alat buktinya lengkap maka dapat ditindaklanjuti. Bila masih kurang tentunya
bisa dikoordinasikan dari pihak penerima laporan kepada pihak pelapor. Jadi posisinya menunggu kelengkapan alat buktinya kalau seandainya memang layak untuk ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Mas itu kan Kaisang pejabat publik. Tapi enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Keberadaan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep yang saat ini tengah disorot gara-gara dugaan gratifikasi akhirnya terungkap. Kaisang rupanya sudah berada di Jakarta sejak 28 Agustus lalu. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PSI Raja Juli Antoni saat dikonfirmasi pada Selasa 3 September. Raja Juli mengatakan Kaisang bahkan sudah memimpin rapat koordinasi finalisasi dukungan pilkada. Lebih lanjut, Raja Juli berujar bahwa dirinya dan Kaisang kerap bertemu untuk berdiskusi soal pilkada 2024. Kaisang belakangan ini memang tengah jadi sorotan publik lantaran dugaan gratifikasi jet pribadi yang dipakainya saat ke Amerika Serikat bersama sang istri Erina Gudono. Dugaan gratifikasi ini mencuat setelah Erina mengunggah story Instagram berupa foto kaca jendela pesawat. Warganet pun merasa curiga lantaran bentuk jendela yang tak seperti pesawat komersil pada umumnya. Selain foto, muncul pula video yang menunjukkan Kaisang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Tarif penggunaan pesawat tersebut ditaksir mencapai miliaran rupiah. Setelah kasus ini ramai, Kaisang bak hilang di telan bumi. Hal ini lantaran KPK mengaku tak tahu keberadaan Kaisang saat akan memberikan surat undangan klarifikasi. Pun sama halnya dengan pihak PSI, dalam hal ini adalah Wakil Ketua Dewan Pembina Grace Natali. Menanggapi ramainya kasus Kaisang, sang ipar Bobi Nasution pun angkat bicara. Ditemui di DPRD Kota Medan pada Selasa 3 September, Wali Kota Medan ini mempertanyakan sikap KPK yang mengundang Kaisang untuk klarifikasi. Menurut Bobi, Kaisang bukanlah pejabat publik. Pak, ini kan ramai Mas Kaisang mau disuratin KPK menurut tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaisang gimana? Kaisang pejabat publik. Tapi enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. tapi Pak, Pak Kaisang sekarang di mana sih Pak? Kaisang Katanya kabur Pak. kabur ada kabur. Enggak ya Pak? Lagi Pak, ini kan ramai Mas Kaisang mau disuratin KPK menurut tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaisang gimana? Kaisang pejabat publik. Tapi enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Pak Kaisang sekarang di mana sih Pak? Kaisang Katanya kabur Pak. kabur ada kabur. Enggak ya Pak? Lagi Pak, ini kan ramai Mas Kaisang Adapun Ketua KPK Nawawi Pemulangu dalam keterangan pada Selasa di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta menegaskan bahwa klarifikasi Kaisang sedang dijadwalkan. Nawawi juga menekankan bahwa lembaga anti rasuah yang dipimpinnya itu bisa mengusut dugaan gratifikasi pada Kaisang meski ia bukan penyelenggara negara. Menurutnya, Kaisang adalah bagian dari keluarga penyelenggara negara, yakni anak dari Presiden Jokowi, adik dari Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka, dan ipar dari Wali Kota Medan Bobi Nasution. Nawawi menjelaskan bahwa pemberian gratifikasi kepada keluarga atau kerabat penyelenggara negara dapat dikategorikan sebagai perdagangan pengaruh. Sementara itu, juru bicara KPK Tessa Mardika dalam keterangan di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa menuturkan pihak yang masih menelaah laporan dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, dan dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ, Ubedillah Badrun. Penelaahan ini dilakukan untuk menyelidiki apakah bukti yang diajukan Boyamin dan Ubedillah dalam dugaan gratifikasi Kaisang ini sudah lengkap atau belum. Jika belum, maka harus dilengkapi terlebih dulu. Di sisi lain, Tessa juga mengungkapkan proses persiapan undangan klarifikasi pada Kaisang tentang dugaan gratifikasi jet pribadi masih belum usai.
Namun, ia enggan membeberkan tanggal pastinya undangan klarifikasi terhadap sosok yang juga menjabat sebagai ketum PSI tersebut. Terkait keberadaan Kaisang yang tak jelas, Tessa mengatakan bahwa KPK memiliki berbagai cara, satu di antaranya dengan monitoring lewat Disduk Capil. Dari paket terhadap Kaisang yang diduga menghilang, bahkan ramai di media sosial saat ini. Ya baik, sampai dengan saat ini dari Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat menginfokan bahwa proses pelaporan untuk pelapor atas nama saudara Boyamin dan satu lagi dari UNJ sudah masuk di tahap penelaahan. Jadi di sini akan dilihat kelengkapan dokumen pendukungnya maupun hal-hal yang bisa menjadikan pelaporan tersebut untuk bisa ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Kalau seandainya nanti memang ada kekurangan, tentunya akan dimintakan kepada pelapor untuk bisa melengkapi lagi. Sementara posisinya seperti itu. Mas, tapi kan di satu sisi kemarin Pak Mahfud juga bilang ada kesan bahwa KPK ini mengulur-ulur waktu sampai pimpinan KPK itu habis masa kepemimpinannya yang periode itu. Tanggapannya gimana Mas dari KPK? Apa betul mengulur-ulur waktu untuk mengusut kasus Kaisang yang tidak jelas? Ya, semua pelaporan akan diperlakukan sama. Jadi setiap warga negara di Indonesia ini tidak ada yang dibeda-bedakan. Bila alat buktinya lengkap maka dapat ditindaklanjuti. Bila masih kurang tentunya bisa dikoordinasikan dari pihak penerima laporan kepada pihak pelapor. Jadi posisinya menunggu kelengkapan alat buktinya kalau seandainya memang layak untuk ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Masih depan Kaisang pejabat publik. Tapi enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Kalau saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Keberadaan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep yang saat ini tengah disorot gara-gara dugaan gratifikasi akhirnya terungkap. Kaisang rupanya sudah berada di Jakarta sejak 28 Agustus lalu. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PSI Raja Juli Antoni saat dikonfirmasi pada Selasa 3 September. Raja Juli mengatakan Kaisang bahkan sudah memimpin rapat koordinasi finalisasi dukungan pilkada. Lebih lanjut, Raja Juli berujar bahwa dirinya dan Kaisang kerap bertemu untuk berdiskusi soal pilkada 2024. Kaisang belakangan ini memang tengah jadi sorotan publik lantaran dugaan gratifikasi jet pribadi yang dipakainya saat ke Amerika Serikat bersama sang istri Erina Gudono. Dugaan gratifikasi ini mencuat setelah Erina mengunggah story Instagram berupa foto kaca jendela pesawat. Warganet pun merasa curiga lantaran bentuk jendela yang tak seperti pesawat komersil pada umumnya. Selain foto, muncul pula video yang menunjukkan Kaisang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Tarif penggunaan pesawat tersebut ditaksir mencapai miliaran rupiah. Setelah kasus ini ramai, Kaisang bak hilang di telan bumi. Hal ini lantaran KPK mengaku tak tahu keberadaan Kaisang saat akan memberikan surat undangan klarifikasi. Pun sama halnya dengan pihak PSI, dalam hal ini adalah Wakil Ketua Dewan Pembina Grace Natali. Menanggapi ramainya kasus Kaisang, sang ipar Bobi Nasution pun angkat bicara. Ditemui di DPRD Kota Medan pada Selasa 3 September, Wali Kota Medan ini mempertanyakan sikap KPK yang mengundang Kaisang untuk klarifikasi. Menurut Bobi, Kaisang bukanlah pejabat publik. Pak, ini kan ramai Mas Kaisang mau disuratin KPK menurut tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaisang gimana? Kaisang pejabat publik. Tapi enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Kalau saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Pak Kaisang sekarang di mana sih Pak?
Kaisang Katanya kabur, Pak. kabur ada kabur. Enggak ya, Pak? Bagi Pak ini kan ramai Mas Kaisang mau disuratin KPK menurut tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaisang gimana? Kaisang pejabat publik. Berarti enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Kalau saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Pak Kaisang sekarang di mana sih, Pak? Kaisang Katanya kabur, Pak. kabur ada kabur. Enggak ya, Pak? Bagi Pak ini kan ramai Mas Kaisang Adapun Ketua KPK Nawawi Pemulangu dalam keterangan pada Selasa di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta menegaskan bahwa klarifikasi Kaisang sedang dijadwalkan. Nawawi juga menekankan bahwa lembaga anti rasuah yang dipimpinnya itu bisa mengusut dugaan gratifikasi pada Kaisang meski ia bukan penyelenggara negara. Menurutnya, Kaisang adalah bagian dari keluarga penyelenggara negara, yakni anak dari Presiden Jokowi, adik dari Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka, dan ipar dari Wali Kota Medan Bobi Nasution. Nawawi menjelaskan bahwa pemberian gratifikasi kepada keluarga atau kerabat penyelenggara negara dapat dikategorikan sebagai perdagangan pengaruh. Sementara itu, juru bicara KPK Tessa Mardika dalam keterangan di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa menuturkan pihaknya masih menelaah laporan dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, dan dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ, Ubedillah Badrun. Penelaahan ini dilakukan untuk menyelidiki apakah bukti yang diajukan Boyamin dan Ubedillah dalam dugaan gratifikasi Kaisang ini sudah lengkap atau belum. Jika belum, maka harus dilengkapi terlebih dulu. Di sisi lain, Tessa juga mengungkapkan proses persiapan undangan klarifikasi pada Kaisang tentang dugaan gratifikasi jet pribadi masih belum usai. Namun, ia enggan membeberkan tanggal pastinya undangan klarifikasi terhadap sosok yang juga menjabat sebagai ketum PSI tersebut. Terkait keberadaan Kaisang yang tak jelas, Tessa mengatakan bahwa KPK memiliki berbagai cara, satu di antaranya dengan monitoring lewat Disduk Capil. Dari makin terhadap Kaisang yang diduga menghilang, bahkan ramai di media sosial saat ini. Ya baik, sampai dengan saat ini dari Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat menginfokan bahwa proses pelaporan untuk pelapor atas nama saudara Boyamin dan satu lagi dari UNJ sudah masuk di tahap penelaahan. Jadi di sini akan dilihat kelengkapan dokumen pendukungnya maupun hal-hal yang bisa menjadikan pelaporan tersebut untuk bisa ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Kalau seandainya nanti memang ada kekurangan, tentunya akan dimintakan kepada pelapor untuk bisa melengkapi lagi. Sementara posisinya seperti itu. Mas, tapi kan di satu sisi kemarin Pak Mahfud juga bilang ada kesan bahwa KPK ini mengulur-ulur waktu sampai pimpinan KPK itu habis masa kepemimpinannya yang periode itu. Tanggapannya gimana Mas dari KPK? Apa betul mengulur-ulur waktu untuk mengusut kasus Kaisang yang gratifikasi? Ya, semua pelaporan akan diperlakukan sama. Jadi setiap warga negara di Indonesia ini tidak ada yang dibeda-bedakan. Bila alat buktinya lengkap maka dapat ditindaklanjuti. Bila masih kurang tentunya bisa dikoordinasikan dari pihak penerima laporan kepada pihak pelapor. Jadi posisinya menunggu kelengkapan alat buktinya kalau seandainya memang layak untuk ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Mas itu kan Kaisang pejabat publik. Berarti enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Kalau saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Keberadaan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep yang saat ini tengah disorot gara-gara dugaan gratifikasi akhirnya terungkap. Kaisang rupanya sudah berada di Jakarta sejak 28 Agustus lalu. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PSI Raja Juli Antoni saat dikonfirmasi pada Selasa 3 September. Raja Juli mengatakan Kaisang bahkan sudah memimpin rapat koordinasi finalisasi dukungan pilkada
Lebih lanjut, Raja Juli berujar bahwa dirinya dan Kaisang kerap bertemu untuk berdiskusi soal Pilkada 2024. Kaisang belakangan ini memang tengah jadi sorotan publik lantaran dugaan gratifikasi jet pribadi yang dipakainya saat ke Amerika Serikat bersama sang istri Erina Gudono. Dugaan gratifikasi ini mencuat setelah Erina mengunggah story Instagram berupa foto kaca jendela pesawat. Warganet pun merasa curiga lantaran bentuk jendela yang tak seperti pesawat komersil pada umumnya. Selain foto, muncul pula video yang menunjukkan Kaisang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Tarif penggunaan pesawat tersebut ditaksir mencapai miliaran rupiah. Setelah kasus ini ramai, Kaisang bak hilang ditelan bumi. Hal ini lantaran KPK mengaku tak tahu keberadaan Kaisang saat akan memberikan surat undangan klarifikasi. Pun sama halnya dengan pihak PSI, dalam hal ini adalah Wakil Ketua Dewan Pembina Grace Natali. Menanggapi ramainya kasus Kaisang, sang ipar Bobi Nasution pun angkat bicara. Ditemui di DPRD Kota Medan pada Selasa 3 September, Wali Kota Medan ini mempertanyakan sikap KPK yang mengundang Kaisang untuk klarifikasi. Menurut Bobi, Kaisang bukanlah pejabat publik. Pak, ini kan ramai Mas Kaisang mau disuratin KPK menurut tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaisang gimana? Kaisang pejabat publik. Berarti enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Pak Kaisang sekarang di mana sih Pak? Kaisang Katanya kabur Pak. kabur ada kabur. Enggak ya Pak? Bagi Pak, ini kan ramai Mas Kaisang mau disuratin KPK menurut tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaisang gimana? Kaisang pejabat publik. Berarti enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Pak Kaisang sekarang di mana sih Pak? Kaisang Katanya kabur Pak. kabur ada kabur. Enggak ya Pak? Bagi Pak, ini kan ramai Mas Kaisang Adapun Ketua KPK Nawawi Pemulangu dalam keterangan pada Selasa di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta menegaskan bahwa klarifikasi Kaisang sedang dijadwalkan. Nawawi juga menekankan bahwa lembaga anti rasuah yang dipimpinnya itu bisa mengusut dugaan gratifikasi pada Kaisang meski ia bukan penyelenggara negara. Menurutnya, Kaisang adalah bagian dari keluarga penyelenggara negara, yakni anak dari Presiden Jokowi, adik dari Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka, dan ipar dari Wali Kota Medan Bobi Nasution. Nawawi menjelaskan bahwa pemberian gratifikasi kepada keluarga atau kerabat penyelenggara negara dapat dikategorikan sebagai perdagangan pengaruh. Sementara itu, juru bicara KPK Tessa Mardika dalam keterangan di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa menuturkan pihaknya masih menelaah laporan dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, dan dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ, Ubedillah Badrun. Penelaahan ini dilakukan untuk menyelidiki apakah bukti yang diajukan Boyamin dan Ubedillah dalam dugaan gratifikasi Kaisang ini sudah lengkap atau belum. Jika perlu, maka harus dilengkapi terlebih dulu. Di sisi lain, Tessa juga mengungkapkan proses persiapan undangan klarifikasi pada Kaisang tentang dugaan gratifikasi jet pribadi masih belum usai. Namun, ia enggan membeberkan tanggal pastinya undangan klarifikasi terhadap sosok yang juga menjabat sebagai ketum PSI tersebut. Terkait keberadaan Kaisang yang tak jelas, Tessa mengatakan bahwa KPK memiliki berbagai cara, satu di antaranya dengan monitoring lewat Disduk Capil. Dari makin terhadap Kaisang yang diduga menghilang, bahkan ramai di media sosial saat ini. Ya baik, sampai dengan saat ini dari Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat menginfokan bahwa proses pelaporan untuk pelapor atas nama saudara Boyamin dan satu lagi dari UNJ sudah masuk di tahap penelaahan.
Jadi di sini akan dilihat kelengkapan dokumen pendukungnya maupun hal-hal yang bisa menjadikan pelaporan tersebut untuk bisa ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Kalau seandainya nanti memang ada kekurangan, tentunya akan dimintakan kepada pelapor untuk bisa melengkapi lagi. Sementara posisinya seperti itu. Oke. Mas, tapi kan di satu sisi kemarin Pak Mahfud juga bilang ada kesan bahwa KPK ini mau mengulur-ulur waktu sampai pimpinan KPK itu habis masa kepemimpinannya yang periode. Menurut tanggapannya gimana Mas dari KPK? Apa betul mengulur-ulur waktu untuk mengusut kasus Kaisang yang tidak Ya, semua pelaporan akan diperlakukan sama. Jadi setiap warga negara di Indonesia ini tidak ada yang dibeda-bedakan. Bila alat buktinya lengkap maka dapat ditindaklanjuti. Bila masih kurang tentunya bisa dikoordinasikan dari pihak penerima laporan kepada pihak pelapor. Jadi posisinya menunggu kelengkapan alat buktinya kalau seandainya memang layak untuk ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Mas itu kan Kaisang pejabat publik. Tapi enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Kalau saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Keberadaan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep yang saat ini tengah disorot gara-gara dugaan gratifikasi akhirnya terungkap. Kaisang rupanya sudah berada di Jakarta sejak 28 Agustus lalu. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PSI Raja Juli Antoni saat dikonfirmasi pada Selasa 3 September. Raja Juli mengatakan Kaisang bahkan sudah memimpin rapat koordinasi finalisasi dukungan pilkada. Lebih lanjut, Raja Juli berujar bahwa dirinya dan Kaisang kerap bertemu untuk berdiskusi soal pilkada 2024. Kaisang belakangan ini memang tengah jadi sorotan publik lantaran dugaan gratifikasi jet pribadi yang dipakainya saat ke Amerika Serikat bersama sang istri Erina Gudono. Dugaan gratifikasi ini mencuat setelah Erina mengunggah story Instagram berupa foto kaca jendela pesawat. Warganet pun merasa curiga lantaran bentuk jendela yang tak seperti pesawat komersil pada umumnya. Selain foto, muncul pula video yang menunjukkan Kaisang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Tarif penggunaan pesawat tersebut ditaksir mencapai miliaran rupiah. Setelah kasus ini ramai, Kaisang bak hilang di telan bumi. Hal ini lantaran KPK mengaku tak tahu keberadaan Kaisang saat akan memberikan surat undangan klarifikasi. Pun sama halnya dengan pihak PSI, dalam hal ini adalah Wakil Ketua Dewan Pembina Grace Natali. Menanggapi ramainya kasus Kaisang, sang ipar Bobi Nasution pun angkat bicara. Ditemui di DPRD Kota Medan pada Selasa 3 September, Wali Kota Medan ini mempertanyakan sikap KPK yang mengundang Kaisang untuk klarifikasi. Menurut Bobi, Kaisang bukanlah pejabat publik. Pak, ini kan ramai Mas Kaisang mau disuratin KPK menurut tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaisang gimana? Kaisang pejabat publik. Tapi enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Kalau saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. tapi Pak, Pak Kaisang sekarang di mana sih Pak? Kaisang Katanya kabur Pak. kabur ada kabur. Enggak ya Pak? Bagi Pak, ini kan ramai Mas Kaisang mau disuratin KPK menurut tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaisang gimana? Kaisang pejabat publik. Tapi enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Kalau saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Pak Kaisang sekarang di mana sih Pak? Kaisang Katanya kabur Pak. kabur ada kabur. Enggak ya Pak? Bagi Pak, ini kan ramai Mas Kaisang Adapun Ketua KPK Nawawi Pemulangu dalam keterangan pada Selasa di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta menegaskan bahwa klarifikasi Kaisang sedang dijadwalkan. Nawawi juga menekankan bahwa lembaga anti rasuah yang dipimpinnya itu bisa mengusut dugaan gratifikasi pada Kaisang meski ia bukan penyelenggara negara. Menurutnya, Kaisang adalah bagian dari keluarga penyelenggara negara, yakni anak dari Presiden Jokowi, adik dari Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka,
dan ipar dari Wali Kota Medan, Bobi Nasution. Nawawi menjelaskan bahwa pemberian gratifikasi kepada keluarga atau kerabat penyelenggara negara dapat dikategorikan sebagai perdagangan pengaruh. Sementara itu, juru bicara KPK Tessa Mardika dalam keterangan di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa menuturkan pihaknya masih menelaah laporan dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI Boyamin Saiman dan dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ Ubedillah Badrun. Penelaahan ini dilakukan untuk menyelidiki apakah bukti yang diajukan Boyamin dan Ubedillah dalam dugaan gratifikasi Kaisang ini sudah lengkap atau belum. Jika belum, maka harus dilengkapi terlebih dulu. Di sisi lain, Tessa juga mengungkapkan proses persiapan undangan klarifikasi pada Kaisang tentang dugaan gratifikasi jet pribadi masih belum usai. Namun, ia enggan membeberkan tanggal pastinya undangan klarifikasi terhadap sosok yang juga menjabat sebagai ketum PSI tersebut. Terkait keberadaan Kaisang yang tak jelas, Tessa mengatakan bahwa KPK memiliki berbagai cara, satu di antaranya dengan monitoring lewat Disduk Capil. Dari makin terhadap Kaisang yang diduga menghilang, bahkan ramai di media sosial saat ini. Ya baik, sampai dengan saat ini dari Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat menginfokan bahwa proses pelaporan untuk pelapor atas nama saudara Boyamin dan satu lagi dari UNJ sudah masuk di tahap penelaahan. Jadi di sini akan dilihat kelengkapan dokumen pendukungnya maupun hal-hal yang bisa menjadikan pelaporan tersebut untuk bisa ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Kalau seandainya nanti memang ada kekurangan, tentunya akan dimintakan kepada pelapor untuk bisa melengkapi lagi. Sementara posisinya seperti itu. Mas, tapi kan di satu sisi kemarin Pak Mahfud juga bilang ada kesan bahwa KPK ini mengulur-ulur waktu sampai pimpinan KPK itu habis masa kepemimpinannya yang periode itu. Tanggapannya gimana Mas dari KPK? Apa betul mengulur-ulur waktu untuk mengusut kasus Kaisang yang gratifikasi? Ya, semua pelaporan akan diperlakukan sama. Jadi setiap warga negara di Indonesia ini tidak ada yang dibeda-bedakan. Bila alat buktinya lengkap maka dapat ditindaklanjuti. Bila masih kurang tentunya bisa dikoordinasikan dari pihak penerima laporan kepada pihak pelapor. Jadi posisinya menunggu kelengkapan alat buktinya kalau seandainya memang layak untuk ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Mas itu kan Kaisang pejabat publik. Tapi enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Kalau saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Keberadaan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep yang saat ini tengah disorot gara-gara dugaan gratifikasi akhirnya terungkap. Kaisang rupanya sudah berada di Jakarta sejak 28 Agustus lalu. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PSI Raja Juli Antoni saat dikonfirmasi pada Selasa 3 September. Raja Juli mengatakan Kaisang bahkan sudah memimpin rapat koordinasi finalisasi dukungan pilkada. Lebih lanjut, Raja Juli berujar bahwa dirinya dan Kaisang kerap bertemu untuk berdiskusi soal pilkada 2024. Kaisang belakangan ini memang tengah jadi sorotan publik lantaran dugaan gratifikasi jet pribadi yang dipakainya saat ke Amerika Serikat bersama sang istri Erina Gudono. Dugaan gratifikasi ini mencuat setelah Erina mengunggah story Instagram berupa foto kaca jendela pesawat. Warganet pun merasa curiga lantaran bentuk jendela yang tak seperti pesawat komersil pada umumnya. Selain foto, muncul pula video yang menunjukkan Kaisang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Tarif penggunaan pesawat tersebut ditaksir mencapai miliaran rupiah. Setelah kasus ini ramai, Kaisang bak hilang di telan bumi. Hal ini lantaran KPK mengaku tak tahu keberadaan Kaisang saat akan memberikan surat undangan klarifikasi.
pun sama halnya dengan pihak PSI, dalam hal ini adalah Wakil Ketua Dewan Pembina Grace Natali. Menanggapi ramainya kasus Kaesang, sang ipar, Bobi Nasution pun angkat bicara. Ditemui di DPRD Kota Medan pada Selasa 3 September, Wali Kota Medan ini mempertanyakan sikap KPK yang mengundang Kaesang untuk klarifikasi. Menurut Bobi, Kaesang bukanlah pejabat publik. Pak, ini kan ramai Mas Kaesang mau disuratin KPK menurut tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaesang gimana? Kaisang pejabat publik. Berarti enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Pak Kaisang sekarang di mana sih Pak? Kaisang Katanya kabur Pak. kabur ada kabur. Enggak ya Pak? Bagi Pak, ini kan ramai Mas Kaesang mau disuratin KPK menurut tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaesang gimana? Kaisang pejabat publik. Berarti enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Pak Kaisang sekarang di mana sih Pak? Kaisang Katanya kabur Pak. kabur ada kabur. Enggak ya Pak? Bagi Pak, ini kan ramai Mas Kaesang Adapun Ketua KPK Nawawi Pemulangu dalam keterangan pada Selasa di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta menegaskan bahwa klarifikasi Kaesang sedang dijadwalkan. Nawawi juga menekankan bahwa lembaga anti rasuah yang dipimpinnya itu bisa mengusut dugaan gratifikasi pada Kaesang meski ia bukan penyelenggara negara. Menurutnya, Kaesang adalah bagian dari keluarga penyelenggara negara, yakni anak dari Presiden Jokowi, adik dari Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka, dan ipar dari Wali Kota Medan Bobi Nasution. Nawawi menjelaskan bahwa pemberian gratifikasi kepada keluarga atau kerabat penyelenggara negara dapat dikategorikan sebagai perdagangan pengaruh. Sementara itu, juru bicara KPK Tessa Mardika dalam keterangan di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa menuturkan pihaknya masih menelaah laporan dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, dan dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ, Ubedillah Badrun. Penelaahan ini dilakukan untuk menyelidiki apakah bukti yang diajukan Boyamin dan Ubedillah dalam dugaan gratifikasi Kaesang ini sudah lengkap atau belum. Jika belum, maka harus dilengkapi terlebih dulu. Di sisi lain, Tessa juga mengungkapkan proses persiapan undangan klarifikasi pada Kaesang tentang dugaan gratifikasi jet pribadi masih belum usai. Namun, ia enggan membeberkan tanggal pastinya undangan klarifikasi terhadap sosok yang juga menjabat sebagai ketum PSI tersebut. Terkait keberadaan Kaesang yang tak jelas, Tessa mengatakan bahwa KPK memiliki berbagai cara, satu di antaranya dengan monitoring lewat Disduk Capil. Dari makin terhadap Kaesang yang diduga menghilang, bahkan ramai di media sosial saat ini. Ya baik, sampai dengan saat ini dari Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat menginfokan bahwa proses pelaporan untuk pelapor atas nama saudara Boyamin dan satu lagi dari UNJ sudah masuk di tahap penelaahan. Jadi di sini akan dilihat kelengkapan dokumen pendukungnya maupun hal-hal yang bisa menjadikan pelaporan tersebut untuk bisa ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Kalau seandainya nanti memang ada kekurangan, tentunya akan dimintakan kepada pelapor untuk bisa melengkapi lagi. Sementara posisinya seperti itu. Mas, tapi kan di satu sisi kemarin Pak Mahfud juga bilang ada kesan bahwa KPK ini mengulur-ulur waktu sampai pimpinan KPK itu habis masa kepemimpinannya yang periode ini. Tanggapannya gimana Mas dari KPK? Apa betul mengulur-ulur waktu untuk mengusut kasus Kaesang yang gratifikasi? Ya, semua pelaporan akan diperlakukan sama. Jadi setiap warga negara di Indonesia ini tidak ada yang dibeda-bedakan. Bila alat buktinya lengkap maka dapat ditindaklanjuti. Bila masih kurang tentunya bisa dikoordinasikan dari pihak penerima laporan kepada pihak pelapor. Jadi posisinya menunggu kelengkapan alat buktinya kalau seandainya memang
layak untuk ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Masih depan Kaisang pejabat publik. Berarti enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Keberadaan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep yang saat ini tengah disorot gara-gara dugaan gratifikasi akhirnya terungkap. Kaisang rupanya sudah berada di Jakarta sejak 28 Agustus lalu. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PSI Raja Juli Antoni saat dikonfirmasi pada Selasa 3 September. Raja Juli mengatakan Kaisang bahkan sudah memimpin rapat koordinasi finalisasi dukungan pilkada. Lebih lanjut, Raja Juli berujar bahwa dirinya dan Kaisang kerap bertemu untuk berdiskusi soal pilkada 2024. Kaisang belakangan ini memang tengah jadi sorotan publik lantaran dugaan gratifikasi jet pribadi yang dipakainya saat ke Amerika Serikat bersama sang istri Erina Gudono. Dugaan gratifikasi ini mencuat setelah Erina mengunggah story Instagram berupa foto kaca jendela pesawat. Warganet pun merasa curiga lantaran bentuk jendela yang tak seperti pesawat komersil pada umumnya. Selain foto, muncul pula video yang menunjukkan Kaisang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Tarif penggunaan pesawat tersebut ditaksir mencapai miliaran rupiah. Setelah kasus ini ramai, Kaisang bak hilang di telan bumi. Hal ini lantaran KPK mengaku tak tahu keberadaan Kaisang saat akan memberikan surat undangan klarifikasi. Pun sama halnya dengan pihak PSI, dalam hal ini adalah Wakil Ketua Dewan Pembina Grace Natali. Menanggapi ramainya kasus Kaisang, sang ipar Bobi Nasution pun angkat bicara. Ditemui di DPRD Kota Medan pada Selasa 3 September, Wali Kota Medan ini mempertanyakan sikap KPK yang mengundang Kaisang untuk klarifikasi. Menurut Bobi, Kaisang bukanlah pejabat publik. Pak, ini kan ramai Mas Kaisang mau disuratin KPK menurut tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaisang gimana? Kaisang pejabat publik. Berarti enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. tapi Pak, Pak Kaisang sekarang di mana sih Pak? Kaisang Katanya kabur Pak. kabur ada kabur. Enggak ya Pak? Bagi Pak, ini kan ramai Mas Kaisang mau disuratin KPK menurut tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaisang gimana? Kaisang pejabat publik. Berarti enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Pak Kaisang sekarang di mana sih Pak? Kaisang Katanya kabur Pak. kabur ada kabur. Enggak ya Pak? Bagi Pak, ini kan ramai Mas Kaisang Adapun Ketua KPK Nawawi Pemulangu dalam keterangan pada Selasa di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta menegaskan bahwa klarifikasi Kaisang sedang dijadwalkan. Nawawi juga menekankan bahwa lembaga anti rasuah yang dipimpinnya itu bisa mengusut dugaan gratifikasi pada Kaisang meski ia bukan penyelenggara negara. Menurutnya, Kaisang adalah bagian dari keluarga penyelenggara negara, yakni anak dari Presiden Jokowi, adik dari Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka, dan ipar dari Wali Kota Medan Bobi Nasution. Nawawi menjelaskan bahwa pemberian gratifikasi kepada keluarga atau kerabat penyelenggara negara dapat dikategorikan sebagai perdagangan pengaruh. Sementara itu, juru bicara KPK Tessa Mardika dalam keterangan di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa menuturkan pihaknya masih menelaah laporan dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI Boyamin Saiman dan dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ Ubedillah Badrun. Penelaahan ini dilakukan untuk menyelidiki apakah bukti yang diajukan Boyamin dan Ubedillah dalam dugaan gratifikasi Kaisang ini sudah lengkap atau belum. Jika belum, maka harus dilengkapi terlebih dulu. Di sisi lain, Tessa juga mengungkapkan proses persiapan undangan klarifikasi pada Kaisang tentang dugaan gratifikasi jet pribadi masih belum usai. Namun, ia enggan membeberkan tanggal pastinya undangan klarifikasi terhadap sosok yang juga menjabat sebagai ketum PSI tersebut. Terkait keberadaan Kaisang yang tak jelas, Tessa mengatakan bahwa KPK
memiliki berbagai cara, satu di antaranya dengan monitoring lewat Disduk Capil. Dari paket terhadap Kaisang yang diduga menghilang, bahkan ramai di media sosial saat ini. Ya baik, sampai dengan saat ini dari Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat menginfokan bahwa proses pelaporan untuk pelapor atas nama saudara Boyamin dan satu lagi dari UNJ sudah masuk di tahap penelaahan. Jadi di sini akan dilihat kelengkapan dokumen pendukungnya maupun hal-hal yang bisa menjadikan pelaporan tersebut untuk bisa ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Kalau seandainya nanti memang ada kekurangan, tentunya akan dimintakan kepada pelapor untuk bisa melengkapi lagi. Sementara posisinya seperti itu. Mas, tapi kan di satu sisi kemarin Pak Mahfud juga bilang ada kesan bahwa KPK ini mengulur-ulur waktu sampai pimpinan KPK itu habis masa kepemimpinannya yang periode. Menurut tanggapannya gimana Mas dari KPK? Apa betul mengulur-ulur waktu untuk mengusut kasus Kaisang yang dilakukan? Ya, semua pelaporan akan diperlakukan sama. Jadi setiap warga negara di Indonesia ini tidak ada yang dibeda-bedakan. Bila alat buktinya lengkap maka dapat ditindaklanjuti. Bila masih kurang tentunya bisa dikoordinasikan dari pihak penerima laporan kepada pihak pelapor. Jadi posisinya menunggu kelengkapan alat buktinya kalau seandainya memang layak untuk ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Masih depan Kaisang pejabat publik. Tapi enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Kalau saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Keberadaan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep yang saat ini tengah disorot gara-gara dugaan gratifikasi akhirnya terungkap. Kaisang rupanya sudah berada di Jakarta sejak 28 Agustus lalu. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PSI Raja Juli Antoni saat dikonfirmasi pada Selasa 3 September. Raja Juli mengatakan Kaisang bahkan sudah memimpin rapat koordinasi finalisasi dukungan pilkada. Lebih lanjut, Raja Juli berujar bahwa dirinya dan Kaisang kerap bertemu untuk berdiskusi soal pilkada 2024. Kaisang belakangan ini memang tengah jadi sorotan publik lantaran dugaan gratifikasi jet pribadi yang dipakainya saat ke Amerika Serikat bersama sang istri Erina Gudono. Dugaan gratifikasi ini mencuat setelah Erina mengunggah story Instagram berupa foto kaca jendela pesawat. Warganet pun merasa curiga lantaran bentuk jendela yang tak seperti pesawat komersil pada umumnya. Selain foto, muncul pula video yang menunjukkan Kaisang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Tarif penggunaan pesawat tersebut ditaksir mencapai miliaran rupiah. Setelah kasus ini ramai, Kaisang bak hilang di telan bumi. Hal ini lantaran KPK mengaku tak tahu keberadaan Kaisang saat akan memberikan surat undangan klarifikasi. Pun sama halnya dengan pihak PSI, dalam hal ini adalah Wakil Ketua Dewan Pembina Grace Natali. Menanggapi ramainya kasus Kaisang, sang ipar Bobi Nasution pun angkat bicara. Ditemui di DPRD Kota Medan pada Selasa 3 September, Wali Kota Medan ini mempertanyakan sikap KPK yang mengundang Kaisang untuk klarifikasi. Menurut Bobi, Kaisang bukanlah pejabat publik. Pak, ini kan ramai Mas Kaisang mau disuratin KPK menurut tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaisang gimana? Kaisang pejabat publik. Tapi enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Kalau saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. tapi Pak, Pak Kaisang sekarang di mana sih Pak? Kaisang Katanya kabur Pak. kabur ada kabur. Enggak ya Pak? Lagi Pak, ini kan ramai Mas Kaisang mau disuratin KPK menurut tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaisang gimana? Kaisang pejabat publik. Tapi enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Kalau saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Pak Kaisang sekarang di mana sih Pak?
Kaisang Katanya kabur, Pak. kabur ada kabur. Enggak ya, Pak? Bagi Pak ini kan ramai Mas Kaisang Adapun Ketua KPK Nawawi Pemulangu dalam keterangan pada Selasa di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta menegaskan bahwa klarifikasi Kaisang sedang dijadwalkan. Nawawi juga menekankan bahwa lembaga anti rasuah yang dipimpinnya itu bisa mengusut dugaan gratifikasi pada Kaisang meski ia bukan penyelenggara negara. Menurutnya, Kaisang adalah bagian dari keluarga penyelenggara negara, yakni anak dari Presiden Jokowi, adik dari Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka, dan ipar dari Wali Kota Medan Bobi Nasution. Nawawi menjelaskan bahwa pemberian gratifikasi kepada keluarga atau kerabat penyelenggara negara dapat dikategorikan sebagai perdagangan pengaruh. Sementara itu, juru bicara KPK Tessa Mardika dalam keterangan di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa menuturkan pihaknya masih menelaah laporan dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, dan dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ, Ubedillah Badrun. Penelaahan ini dilakukan untuk menyelidiki apakah bukti yang diajukan Boyamin dan Ubedillah dalam dugaan gratifikasi Kaisang ini sudah lengkap atau belum. Jika belum, maka harus dilengkapi terlebih dulu. Di sisi lain, Tessa juga mengungkapkan proses persiapan undangan klarifikasi pada Kaisang tentang dugaan gratifikasi jet pribadi masih belum usai. Namun, ia enggan membeberkan tanggal pastinya undangan klarifikasi terhadap sosok yang juga menjabat sebagai ketum PSI tersebut. Terkait keberadaan Kaisang yang tak jelas, Tessa mengatakan bahwa KPK memiliki berbagai cara, satu di antaranya dengan monitoring lewat Disduk Capil. Dari makin terhadap Kaisang yang diduga menghilang, bahkan ramai di media sosial saat ini. Ya baik, sampai dengan saat ini dari Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat menginfokan bahwa proses pelaporan untuk pelapor atas nama saudara Boyamin dan satu lagi dari UNJ sudah masuk di tahap penelaahan. Jadi di sini akan dilihat kelengkapan dokumen pendukungnya maupun hal-hal yang bisa menjadikan pelaporan tersebut untuk bisa ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Kalau seandainya nanti memang ada kekurangan, tentunya akan dimintakan kepada pelapor untuk bisa melengkapi lagi. Sementara posisinya seperti itu. Mas, tapi kan di satu sisi kemarin Pak Mahfud juga bilang ada kesan bahwa KPK ini mengulur-ulur waktu sampai pimpinan KPK itu habis masa kepemimpinannya yang periode. Tanggapannya gimana Mas dari KPK? Apa betul mengulur-ulur waktu untuk mengusut kasus Kaisang yang gratifikasi? Ya, semua pelaporan akan diperlakukan sama. Jadi setiap warga negara di Indonesia ini tidak ada yang dibeda-bedakan. Bila alat buktinya lengkap maka dapat ditindaklanjuti. Bila masih kurang tentunya bisa dikoordinasikan dari pihak penerima laporan kepada pihak pelapor. Jadi posisinya menunggu kelengkapan alat buktinya kalau seandainya memang layak untuk ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Mas itu kan Kaisang pejabat publik. Tapi enggak. Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Kalau saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Keberadaan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep yang saat ini tengah disorot gara-gara dugaan gratifikasi akhirnya terungkap. Kaisang rupanya sudah berada di Jakarta sejak 28 Agustus lalu. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PSI Raja Juli Antoni saat dikonfirmasi pada Selasa 3 September. Raja Juli mengatakan Kaisang bahkan sudah memimpin rapat koordinasi finalisasi dukungan pilkada. Lebih lanjut, Raja Juli berujar bahwa dirinya dan Kaisang kerap bertemu untuk berdiskusi soal pilkada 2024. Kaisang belakangan ini memang tengah jadi sorotan publik lantaran dugaan gratifikasi jet pribadi yang dipakainya saat ke Amerika Serikat bersama sang istri Erina Gudono.
Dugaan gratifikasi ini mencuat setelah Erina mengunggah story Instagram berupa foto kaca jendela pesawat. Warganet pun merasa curiga lantaran bentuk jendela yang tak seperti pesawat komersil pada umumnya. Selain foto, muncul pula video yang menunjukkan Kaesang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Tarif penggunaan pesawat tersebut ditaksir mencapai miliaran rupiah. Setelah kasus ini ramai, Kaesang bak hilang ditelan bumi. Hal ini lantaran KPK mengaku tak tahu keberadaan Kaesang saat akan memberikan surat undangan klarifikasi. Pun sama halnya dengan pihak PSI, dalam hal ini adalah Wakil Ketua Dewan Pembina Grace Natali. Menanggapi ramainya kasus Kaesang, sang ipar Bobi Nasution pun angkat bicara. Ditemui di DPRD Kota Medan pada Selasa 3 September, Wali Kota Medan ini mempertanyakan sikap KPK yang mengundang Kaesang untuk klarifikasi. Menurut Bobi, Kaesang bukanlah pejabat publik. Pak, ini kan ramai Mas Kaesang mau disuratin KPK menurut tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaesang gimana? Kaesang pejabat publik. Berarti enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaesang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Pak Kaesang sekarang di mana sih Pak? Kaesang Katanya kabur Pak. kabur ada kabur. Enggak ya Pak? Bagi Pak, ini kan ramai Mas Kaesang mau disuratin KPK menurut tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaesang gimana? Kaesang pejabat publik. Berarti enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaesang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Pak Kaesang sekarang di mana sih Pak? Kaesang Katanya kabur Pak. kabur ada kabur. Enggak ya Pak? Bagi Pak, ini kan ramai Mas Kaesang Adapun Ketua KPK Nawawi Pemulangu dalam keterangan pada Selasa di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta menegaskan bahwa klarifikasi Kaesang sedang dijadwalkan. Nawawi juga menekankan bahwa lembaga anti rasuah yang dipimpinnya itu bisa mengusut dugaan gratifikasi pada Kaesang meski ia bukan penyelenggara negara. Menurutnya, Kaesang adalah bagian dari keluarga penyelenggara negara, yakni anak dari Presiden Jokowi, adik dari Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka, dan ipar dari Wali Kota Medan Bobi Nasution. Nawawi menjelaskan bahwa pemberian gratifikasi kepada keluarga atau kerabat penyelenggara negara dapat dikategorikan sebagai perdagangan pengaruh. Sementara itu, juru bicara KPK Tessa Mardika dalam keterangan di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa menuturkan pihaknya masih menelaah laporan dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, dan dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ, Ubedillah Badrun. Penelaahan ini dilakukan untuk menyelidiki apakah bukti yang diajukan Boyamin dan Ubedillah dalam dugaan gratifikasi Kaesang ini sudah lengkap atau belum. Jika perlu, maka harus dilengkapi terlebih dulu. Di sisi lain, Tessa juga mengungkapkan proses persiapan undangan klarifikasi pada Kaesang tentang dugaan gratifikasi jet pribadi masih belum usai. Namun, ia enggan membeberkan tanggal pastinya undangan klarifikasi terhadap sosok yang juga menjabat sebagai ketum PSI tersebut. Terkait keberadaan Kaesang yang tak jelas, Tessa mengatakan bahwa KPK memiliki berbagai cara, satu di antaranya dengan monitoring lewat Disduk Capil. Dari makin terhadap Kaesang yang diduga menghilang, bahkan ramai di media sosial saat ini. Ya baik, sampai dengan saat ini dari Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat menginfokan bahwa proses pelaporan untuk pelapor atas nama saudara Boyamin dan satu lagi dari UNJ sudah masuk di tahap penelaahan. Jadi di sini akan dilihat kelengkapan dokumen pendukungnya maupun hal-hal yang bisa menjadikan pelaporan tersebut untuk bisa ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Kalau seandainya nanti memang ada kekurangan, tentunya akan dimintakan kepada pelapor untuk bisa melengkapi lagi. Sementara posisinya seperti itu. Mas
Tapi kan di satu sisi kemarin Pak Mahfud juga bilang ada kesan bahwa KPK ini mau mengulur-ulur waktu sampai pimpinan KPK itu habis masa kepemimpinannya yang periode. Menurut tanggapannya gimana Mas dari KPK? Apa betul mengulur-ulur waktu untuk mengusut kasus Kaisang yang gratifikasi? Ya, semua pelaporan akan diperlakukan sama. Jadi setiap warga negara di Indonesia ini tidak ada yang dibeda-bedakan. Bila alat buktinya lengkap maka dapat ditindaklanjuti. Bila masih kurang tentunya bisa dikoordinasikan dari pihak penerima laporan kepada pihak pelapor. Jadi posisinya menunggu kelengkapan alat buktinya kalau seandainya memang layak untuk ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Mas itu kan Kaisang pejabat publik. Tapi enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Iya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Keberadaan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep yang saat ini tengah disorot gara-gara dugaan gratifikasi akhirnya terungkap. Kaisang rupanya sudah berada di Jakarta sejak 28 Agustus lalu. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PSI Raja Juli Antoni saat dikonfirmasi pada Selasa 3 September. Raja Juli mengatakan Kaisang bahkan sudah memimpin rapat koordinasi finalisasi dukungan pilkada. Lebih lanjut, Raja Juli berujar bahwa dirinya dan Kaisang kerap bertemu untuk berdiskusi soal pilkada 2024. Kaisang belakangan ini memang tengah jadi sorotan publik lantaran dugaan gratifikasi jet pribadi yang dipakainya saat ke Amerika Serikat bersama sang istri Erina Gudono. Dugaan gratifikasi ini mencuat setelah Erina mengunggah story Instagram berupa foto kaca jendela pesawat. Warganet pun merasa curiga lantaran bentuk jendela yang tak seperti pesawat komersil pada umumnya. Selain foto, muncul pula video yang menunjukkan Kaisang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Tarif penggunaan pesawat tersebut ditaksir mencapai miliaran rupiah. Setelah kasus ini ramai, Kaisang bak hilang di telan bumi. Hal ini lantaran KPK mengaku tak tahu keberadaan Kaisang saat akan memberikan surat undangan klarifikasi. Pun sama halnya dengan pihak PSI, dalam hal ini adalah Wakil Ketua Dewan Pembina Grace Natali. Menanggapi ramainya kasus Kaisang, sang ipar Bobi Nasution pun angkat bicara. Ditemui di DPRD Kota Medan pada Selasa 3 September, Wali Kota Medan ini mempertanyakan sikap KPK yang mengundang Kaisang untuk klarifikasi. Menurut Bobi, Kaisang bukanlah pejabat publik. Pak, ini kan ramai Mas Kaisang mau disuratin KPK menurut tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaisang gimana? Kaisang pejabat publik. Tapi enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Iya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Pak Kaisang sekarang di mana sih Pak? Kaisang Katanya kabur Pak. kabur ada kabur. Enggak ya Pak? Bagi Pak, ini kan ramai Mas Kaisang mau disuratin KPK menurut tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaisang gimana? Kaisang pejabat publik. Tapi enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Iya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Pak Kaisang sekarang di mana sih Pak? Kaisang Katanya kabur Pak. kabur ada kabur. Enggak ya Pak? Bagi Pak, ini kan ramai Mas Kaisang Adapun Ketua KPK Nawawi Pemulangu dalam keterangan pada Selasa di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta menegaskan bahwa klarifikasi Kaisang sedang dijadwalkan. Nawawi juga menekankan bahwa lembaga anti rasuah yang dipimpinnya itu bisa mengusut dugaan gratifikasi pada Kaisang meski ia bukan penyelenggara negara. Menurutnya, Kaisang adalah bagian dari keluarga penyelenggara negara, yakni anak dari Presiden Jokowi, adik dari Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka, dan ipar dari Wali Kota Medan Bobi Nasution. Nawawi menjelaskan bahwa pemberian gratifikasi kepada keluarga atau kerabat penyelenggara negara dapat dikategorikan sebagai perdagangan pengaruh. Sementara itu, juru bicara KPK Tessa Mardika dalam keterangan di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa menuturkan pihak yang masih menelaah
laporan dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, dan dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ, Ubedillah Badrun. Penelaahan ini dilakukan untuk menyelidiki apakah bukti yang diajukan Boyamin dan Ubedillah dalam dugaan gratifikasi Kaisang ini sudah lengkap atau belum. Jika belum, maka harus dilengkapi terlebih dulu. Di sisi lain, Tessa juga mengungkapkan proses persiapan undangan verifikasi pada Kaisang tentang dugaan gratifikasi jet pribadi masih belum usai. Namun, ia enggan membeberkan tanggal pastinya undangan verifikasi terhadap sosok yang juga menjabat sebagai ketum PSI tersebut. Terkait keberadaan Kaisang yang tak jelas, Tessa mengatakan bahwa KPK memiliki berbagai cara, satu di antaranya dengan monitoring lewat Disduk Capil. Dari makin terhadap Kaisang yang diduga menghilang, bahkan ramai di media sosial saat ini. Ya baik, sampai dengan saat ini dari Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat menginfokan bahwa proses pelaporan untuk pelapor atas nama saudara Boyamin dan satu lagi dari UNJ sudah masuk di tahap penelaahan. Jadi di sini akan dilihat kelengkapan dokumen pendukungnya maupun hal-hal yang bisa menjadikan pelaporan tersebut untuk bisa ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Kalau seandainya nanti memang ada kekurangan, tentunya akan dimintakan kepada pelapor untuk bisa melengkapi lagi. Sementara posisinya seperti itu. Mas, tapi kan di satu sisi kemarin Pak Mahfud juga bilang ada kesan bahwa KPK ini mengulur-ulur waktu sampai pimpinan KPK itu habis masa kepemimpinannya yang periode. Menurut tanggapannya gimana Mas dari KPK? Apa betul mengulur-ulur waktu untuk mengusut kasus Kaisang yang gratifikasi? Ya, semua pelaporan akan diperlakukan sama. Jadi setiap warga negara di Indonesia ini tidak ada yang dibeda-bedakan. Bila alat buktinya lengkap maka dapat ditindaklanjuti. Bila masih kurang tentunya bisa dikoordinasikan dari pihak penerima laporan kepada pihak pelapor. Jadi posisinya menunggu kelengkapan alat buktinya kalau seandainya memang layak untuk ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Mas itu kan Kaisang pejabat publik. Tapi enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Kalau saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Keberadaan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep yang saat ini tengah disorot gara-gara dugaan gratifikasi akhirnya terungkap. Kaisang rupanya sudah berada di Jakarta sejak 28 Agustus lalu. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PSI Raja Juli Antoni saat dikonfirmasi pada Selasa 3 September. Raja Juli mengatakan Kaisang bahkan sudah memimpin rapat koordinasi finalisasi dukungan pilkada. Lebih lanjut, Raja Juli berujar bahwa dirinya dan Kaisang kerap bertemu untuk berdiskusi soal pilkada 2024. Kaisang belakangan ini memang tengah jadi sorotan publik lantaran dugaan gratifikasi jet pribadi yang dipakainya saat ke Amerika Serikat bersama sang istri Erina Gudono. Dugaan gratifikasi ini mencuat setelah Erina mengunggah story Instagram berupa foto kaca jendela pesawat. Warganet pun merasa curiga lantaran bentuk jendela yang tak seperti pesawat komersil pada umumnya. Selain foto, muncul pula video yang menunjukkan Kaisang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Tarif penggunaan pesawat tersebut ditaksir mencapai miliaran rupiah. Setelah kasus ini ramai, Kaisang bak hilang di telan bumi. Hal ini lantaran KPK mengaku tak tahu keberadaan Kaisang saat akan memberikan surat undangan klarifikasi. Pun sama halnya dengan pihak PSI, dalam hal ini adalah Wakil Ketua Dewan Pembina Grace Natali. Menanggapi ramainya kasus Kaisang, sang ipar, Bobi Nasution pun angkat bicara. Ditemui di DPRD Kota Medan pada Selasa 3 September, Wali Kota Medan ini mempertanyakan sikap KPK yang mengundang Kaisang untuk klarifikasi. Menurut Bobi, Kaisang bukanlah pejabat publik.
Pak, ini kan ramai Mas Kaisang mau disuratin KPK menurut tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaisang gimana? Kaisang pejabat publik. Berarti enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Pak Kaisang sekarang di mana sih Pak? Kaisang Katanya kabur Pak. kabur ada kabur. Enggak ya Pak? Bagi Pak, ini kan ramai Mas Kaisang mau disuratin KPK menurut tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaisang gimana? Kaisang pejabat publik. Berarti enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Pak Kaisang sekarang di mana sih Pak? Kaisang Katanya kabur Pak. kabur ada kabur. Enggak ya Pak? Bagi Pak, ini kan ramai Mas Kaisang Adapun Ketua KPK Nawawi Pemulangu dalam keterangan pada Selasa di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta menegaskan bahwa klarifikasi Kaisang sedang dijadwalkan. Nawawi juga menekankan bahwa lembaga anti rasuah yang dipimpinnya itu bisa mengusut dugaan gratifikasi pada Kaisang meski ia bukan penyelenggara negara. Menurutnya, Kaisang adalah bagian dari keluarga penyelenggara negara, yakni anak dari Presiden Jokowi, adik dari Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka, dan ipar dari Wali Kota Medan Bobi Nasution. Nawawi menjelaskan bahwa pemberian gratifikasi kepada keluarga atau kerabat penyelenggara negara dapat dikategorikan sebagai perdagangan pengaruh. Sementara itu, juru bicara KPK Tessa Mardika dalam keterangan di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa menuturkan pihaknya masih menelaah laporan dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, dan dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ, Ubedillah Badrun. Penelaahan ini dilakukan untuk menyelidiki apakah bukti yang diajukan Boyamin dan Ubedillah dalam dugaan gratifikasi Kaisang ini sudah lengkap atau belum. Jika belum, maka harus dilengkapi terlebih dulu. Di sisi lain, Tessa juga mengungkapkan proses persiapan undangan klarifikasi pada Kaisang tentang dugaan gratifikasi jet pribadi masih belum usai. Namun, ia enggan membeberkan tanggal pastinya undangan klarifikasi terhadap sosok yang juga menjabat sebagai ketum PSI tersebut. Terkait keberadaan Kaisang yang tak jelas, Tessa mengatakan bahwa KPK memiliki berbagai cara, satu di antaranya dengan monitoring lewat Disduk Capil. Dari makin terhadap Kaisang yang diduga menghilang, bahkan ramai di media sosial saat ini. Ya baik, sampai dengan saat ini dari Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat menginfokan bahwa proses pelaporan untuk pelapor atas nama saudara Boyamin dan satu lagi dari UNJ sudah masuk di tahap penelaahan. Jadi di sini akan dilihat kelengkapan dokumen pendukungnya maupun hal-hal yang bisa menjadikan pelaporan tersebut untuk bisa ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Kalau seandainya nanti memang ada kekurangan, tentunya akan dimintakan kepada pelapor untuk bisa melengkapi lagi. Sementara posisinya seperti itu. Mas, tapi kan di satu sisi kemarin Pak Mahfud juga bilang ada kesan bahwa KPK ini mengulur-ulur waktu sampai pimpinan KPK itu habis masa kepemimpinannya yang periode itu. Tanggapannya gimana Mas dari KPK? Apa betul mengulur-ulur waktu untuk mengusut kasus Kaisang yang gratifikasi? Ya, semua pelaporan akan diperlakukan sama. Jadi setiap warga negara di Indonesia ini tidak ada yang dibeda-bedakan. Bila alat buktinya lengkap maka dapat ditindaklanjuti. Bila masih kurang tentunya bisa dikoordinasikan dari pihak penerima laporan kepada pihak pelapor. Jadi posisinya menunggu kelengkapan alat buktinya kalau seandainya memang layak untuk ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Mas itu kan Kaisang pejabat publik. Berarti enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Keberadaan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep yang saat ini tengah disorot gara-gara dugaan gratifikasi akhirnya terungkap. Kaisang rupanya sudah berada di Jakarta
sejak 28 Agustus lalu. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PSI Raja Juli Antoni saat dikonfirmasi pada Selasa 3 September. Raja Juli mengatakan Kaisang bahkan sudah memimpin rapat koordinasi finalisasi dukungan pilkada. Lebih lanjut, Raja Juli berujar bahwa dirinya dan Kaisang kerap bertemu untuk berdiskusi soal pilkada 2024. Kaisang belakangan ini memang tengah jadi sorotan publik lantaran dugaan gratifikasi jet pribadi yang dipakainya saat ke Amerika Serikat bersama sang istri Erina Gudono. Dugaan gratifikasi ini mencuat setelah Erina mengunggah story Instagram berupa foto kaca jendela pesawat. Warganet pun merasa curiga lantaran bentuk jendela yang tak seperti pesawat komersil pada umumnya. Selain foto, muncul pula video yang menunjukkan Kaisang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Tarif penggunaan pesawat tersebut ditaksir mencapai miliaran rupiah. Setelah kasus ini ramai, Kaisang bak hilang di telan bumi. Hal ini lantaran KPK mengaku tak tahu keberadaan Kaisang saat akan memberikan surat undangan klarifikasi. Pun sama halnya dengan pihak PSI, dalam hal ini adalah Wakil Ketua Dewan Pembina Grace Natali. Menanggapi ramainya kasus Kaisang, sang ipar Bobi Nasution pun angkat bicara. Ditemui di DPRD Kota Medan pada Selasa 3 September, Wali Kota Medan ini mempertanyakan sikap KPK yang mengundang Kaisang untuk klarifikasi. Menurut Bobi, Kaisang bukanlah pejabat publik. Pak, ini kan ramai Mas Kaisang mau disuratin KPK menurut tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaisang gimana? Kaisang pejabat publik. Tapi enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Iya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Pak Kaisang sekarang di mana sih Pak? Kaisang Katanya kabur Pak. kabur ada kabur. Enggak ya Pak? Lagi Pak, ini kan ramai Mas Kaisang mau disuratin KPK menurut tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaisang gimana? Kaisang pejabat publik. Tapi enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Iya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Pak Kaisang sekarang di mana sih Pak? Kaisang Katanya kabur Pak. kabur ada kabur. Enggak ya Pak? Lagi Pak, ini kan ramai Mas Kaisang Adapun Ketua KPK Nawawi Pemulangu dalam keterangan pada Selasa di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta menegaskan bahwa klarifikasi Kaisang sedang dijadwalkan. Nawawi juga menekankan bahwa lembaga anti rasuah yang dipimpinnya itu bisa mengusut dugaan gratifikasi pada Kaisang meski ia bukan penyelenggara negara. Menurutnya, Kaisang adalah bagian dari keluarga penyelenggara negara, yakni anak dari Presiden Jokowi, adik dari Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka, dan ipar dari Wali Kota Medan Bobi Nasution. Nawawi menjelaskan bahwa pemberian gratifikasi kepada keluarga atau kerabat penyelenggara negara dapat dikategorikan sebagai perdagangan pengaruh. Sementara itu, juru bicara KPK Tessa Mardika dalam keterangan di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa menuturkan pihak yang masih menelaah laporan dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, dan dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ, Ubedillah Badrun. Penelaahan ini dilakukan untuk menyelidiki apakah bukti yang diajukan Boyamin dan Ubedillah dalam dugaan gratifikasi Kaisang ini sudah lengkap atau belum. Jika belum, maka harus dilengkapi terlebih dulu. Di sisi lain, Tessa juga mengungkapkan proses persiapan undangan klarifikasi pada Kaisang tentang dugaan gratifikasi jet pribadi masih belum usai. Namun, ia enggan membeberkan tanggal pastinya undangan klarifikasi terhadap sosok yang juga menjabat sebagai ketum PSI tersebut. Terkait keberadaan Kaisang yang tak jelas, Tessa mengatakan bahwa KPK memiliki berbagai cara, satu di antaranya dengan monitoring lewat Disduk Capil. Dari paket terhadap Kaisang yang diduga menghilang, bahkan ramai di media sosial saat ini. Ya baik, sampai dengan saat ini dari Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat
menginfokan bahwa proses pelaporan untuk pelapor atas nama saudara Boyamin dan satu lagi dari UNJ sudah masuk di tahap penelaahan. Jadi di sini akan dilihat kelengkapan dokumen pendukungnya maupun hal-hal yang bisa menjadikan pelaporan tersebut untuk bisa ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Kalau seandainya nanti memang ada kekurangan, tentunya akan dimintakan kepada pelapor untuk bisa melengkapi lagi. Sementara posisinya seperti itu. Mas, tapi kan di satu sisi kemarin Pak Mahfud juga bilang ada kesan bahwa KPK ini mengulur-ulur waktu sampai pimpinan KPK itu habis masa kepemimpinannya yang periode itu. Tanggapannya gimana Mas dari KPK? Apa betul mengulur-ulur waktu untuk mengusut kasus Kaisang yang tidak tuntas? Ya, semua pelaporan akan diperlakukan sama. Jadi setiap warga negara di Indonesia ini tidak ada yang dibeda-bedakan. Bila alat buktinya lengkap maka dapat ditindaklanjuti. Bila masih kurang tentunya bisa dikoordinasikan dari pihak penerima laporan kepada pihak pelapor. Jadi posisinya menunggu kelengkapan alat buktinya kalau seandainya memang layak untuk ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Masih depan Kaisang pejabat publik. Tapi enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Kalau saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Keberadaan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep yang saat ini tengah disorot gara-gara dugaan gratifikasi akhirnya terungkap. Kaisang rupanya sudah berada di Jakarta sejak 28 Agustus lalu. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PSI Raja Juli Antoni saat dikonfirmasi pada Selasa 3 September. Raja Juli mengatakan Kaisang bahkan sudah memimpin rapat koordinasi finalisasi dukungan pilkada. Lebih lanjut, Raja Juli berujar bahwa dirinya dan Kaisang kerap bertemu untuk berdiskusi soal pilkada 2024. Kaisang belakangan ini memang tengah jadi sorotan publik lantaran dugaan gratifikasi jet pribadi yang dipakainya saat ke Amerika Serikat bersama sang istri Erina Gudono. Dugaan gratifikasi ini mencuat setelah Erina mengunggah story Instagram berupa foto kaca jendela pesawat. Warganet pun merasa curiga lantaran bentuk jendela yang tak seperti pesawat komersil pada umumnya. Selain foto, muncul pula video yang menunjukkan Kaisang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Tarif penggunaan pesawat tersebut ditaksir mencapai miliaran rupiah. Setelah kasus ini ramai, Kaisang bak hilang di telan bumi. Hal ini lantaran KPK mengaku tak tahu keberadaan Kaisang saat akan memberikan surat undangan klarifikasi. Pun sama halnya dengan pihak PSI, dalam hal ini adalah Wakil Ketua Dewan Pembina Grace Natali. Menanggapi ramainya kasus Kaisang, sang ipar Bobi Nasution pun angkat bicara. Ditemui di DPRD Kota Medan pada Selasa 3 September, Wali Kota Medan ini mempertanyakan sikap KPK yang mengundang Kaisang untuk klarifikasi. Menurut Bobi, Kaisang bukanlah pejabat publik. Pak, ini kan ramai Mas Kaisang mau disuratin KPK menurut tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaisang gimana? Kaisang pejabat publik. Tapi enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Kalau saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. tapi Pak, Pak Kaisang sekarang di mana sih Pak? Kaisang Katanya kabur Pak. kabur ada kabur. Enggak ya Pak? Bagi Pak, ini kan ramai Mas Kaisang mau disuratin KPK menurut tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaisang gimana? Kaisang pejabat publik. Tapi enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Kalau saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Pak Kaisang sekarang di mana sih Pak? Kaisang Katanya kabur Pak. kabur ada kabur. Enggak ya Pak? Bagi Pak, ini kan ramai Mas Kaisang Adapun Ketua KPK Nawawi Pemulangu dalam keterangan pada Selasa di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta menegaskan bahwa klarifikasi Kaisang sedang dijadwalkan. Nawawi juga menekankan bahwa lembaga anti rasuah yang dipimpinnya itu
bisa mengusut dugaan gratifikasi pada Kaisang meski ia bukan penyelenggara negara. Menurutnya, Kaisang adalah bagian dari keluarga penyelenggara negara, yakni anak dari Presiden Jokowi, adik dari Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka, dan ipar dari Wali Kota Medan Bobi Nasution. Nawawi menjelaskan bahwa pemberian gratifikasi kepada keluarga atau kerabat penyelenggara negara dapat dikategorikan sebagai perdagangan pengaruh. Sementara itu, juru bicara KPK Tessa Mardika dalam keterangan di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa menuturkan pihaknya masih menelaah laporan dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI Boyamin Saiman dan dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ Ubedillah Badrun. Penelaahan ini dilakukan untuk menyelidiki apakah bukti yang diajukan Boyamin dan Ubedillah dalam dugaan gratifikasi Kaisang ini sudah lengkap atau belum. Jika belum, maka harus dilengkapi terlebih dulu. Di sisi lain, Tessa juga mengungkapkan proses persiapan undangan klarifikasi pada Kaisang tentang dugaan gratifikasi jet pribadi masih belum usai. Namun, ia enggan membeberkan tanggal pastinya undangan klarifikasi terhadap sosok yang juga menjabat sebagai ketum PSI tersebut. Terkait keberadaan Kaisang yang tak jelas, Tessa mengatakan bahwa KPK memiliki berbagai cara, satu di antaranya dengan monitoring lewat Disduk Capil. Dari makin terhadap Kaisang yang diduga menghilang, bahkan ramai di media sosial saat ini. Ya baik, sampai dengan saat ini dari Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat menginfokan bahwa proses pelaporan untuk pelapor atas nama saudara Boyamin dan satu lagi dari UNJ sudah masuk di tahap penelaahan. Jadi di sini akan dilihat kelengkapan dokumen pendukungnya maupun hal-hal yang bisa menjadikan pelaporan tersebut untuk bisa ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Kalau seandainya nanti memang ada kekurangan, tentunya akan dimintakan kepada pelapor untuk bisa melengkapi lagi. Sementara posisinya seperti itu. Mas, tapi kan di satu sisi kemarin Pak Mahfud juga bilang ada kesan bahwa KPK ini mengulur-ulur waktu sampai pimpinan KPK itu habis masa kepemimpinannya yang periode itu. Tanggapannya gimana Mas dari KPK? Apa betul mengulur-ulur waktu untuk mengusut kasus Kaisang yang gratifikasi? Ya, semua pelaporan akan diperlakukan sama. Jadi setiap warga negara di Indonesia ini tidak ada yang dibeda-bedakan. Bila alat buktinya lengkap maka dapat ditindaklanjuti. Bila masih kurang tentunya bisa dikoordinasikan dari pihak penerima laporan kepada pihak pelapor. Jadi posisinya menunggu kelengkapan alat buktinya kalau seandainya memang layak untuk ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Mas itu kan Kaisang pejabat publik. Tapi enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Kalau saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Keberadaan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep yang saat ini tengah disorot gara-gara dugaan gratifikasi akhirnya terungkap. Kaisang rupanya sudah berada di Jakarta sejak 28 Agustus lalu. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PSI Raja Juli Antoni saat dikonfirmasi pada Selasa 3 September. Raja Juli mengatakan Kaisang bahkan sudah memimpin rapat koordinasi finalisasi dukungan pilkada. Lebih lanjut, Raja Juli berujar bahwa dirinya dan Kaisang kerap bertemu untuk berdiskusi soal pilkada 2024. Kaisang belakangan ini memang tengah jadi sorotan publik lantaran dugaan gratifikasi jet pribadi yang dipakainya saat ke Amerika Serikat bersama sang istri Erina Gudono. Dugaan gratifikasi ini mencuat setelah Erina mengunggah story Instagram berupa foto kaca jendela pesawat. Warganet pun merasa curiga lantaran bentuk jendela yang tak seperti pesawat komersil pada umumnya. Selain foto, muncul pula video yang menunjukkan Kaisang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE.
Tarif penggunaan pesawat tersebut ditaksir mencapai miliaran rupiah. Setelah kasus ini ramai, Kaisang bak hilang ditelan bumi. Hal ini lantaran KPK mengaku tak tahu keberadaan Kaisang saat akan memberikan surat undangan klarifikasi. Pun sama halnya dengan pihak PSI, dalam hal ini adalah Wakil Ketua Dewan Pembina Grace Natali. Menanggapi ramainya kasus Kaisang, sang ipar Bobi Nasution pun angkat bicara. Ditemui di DPRD Kota Medan pada Selasa 3 September, Wali Kota Medan ini mempertanyakan sikap KPK yang mengundang Kaisang untuk klarifikasi. Menurut Bobi, Kaisang bukanlah pejabat publik. Pak, ini kan ramai Mas Kaisang mau disuratin KPK menurut tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaisang gimana? Kaisang pejabat publik. Berarti enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Pak Kaisang sekarang di mana sih Pak? Kaisang Katanya kabur Pak. kabur ada kabur. Enggak ya Pak? Bagi Pak, ini kan ramai Mas Kaisang mau disuratin KPK menurut tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaisang gimana? Kaisang pejabat publik. Berarti enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Pak Kaisang sekarang di mana sih Pak? Kaisang Katanya kabur Pak. kabur ada kabur. Enggak ya Pak? Bagi Pak, ini kan ramai Mas Kaisang Adapun Ketua KPK Nawawi Pemulangu dalam keterangan pada Selasa di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta menegaskan bahwa klarifikasi Kaisang sedang dijadwalkan. Nawawi juga menekankan bahwa lembaga anti rasuah yang dipimpinnya itu bisa mengusut dugaan gratifikasi pada Kaisang meski ia bukan penyelenggara negara. Menurutnya, Kaisang adalah bagian dari keluarga penyelenggara negara, yakni anak dari Presiden Jokowi, adik dari Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka, dan ipar dari Wali Kota Medan Bobi Nasution. Nawawi menjelaskan bahwa pemberian gratifikasi kepada keluarga atau kerabat penyelenggara negara dapat dikategorikan sebagai perdagangan pengaruh. Sementara itu, juru bicara KPK Tessa Mardika dalam keterangan di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa menuturkan pihaknya masih menelaah laporan dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, dan dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ, Ubedillah Badrun. Penelaahan ini dilakukan untuk menyelidiki apakah bukti yang diajukan Boyamin dan Ubedillah dalam dugaan gratifikasi Kaisang ini sudah lengkap atau belum. Jika perlu, maka harus dilengkapi terlebih dulu. Di sisi lain, Tessa juga mengungkapkan proses persiapan undangan klarifikasi pada Kaisang tentang dugaan gratifikasi jet pribadi masih belum usai. Namun, ia enggan membeberkan tanggal pastinya undangan klarifikasi terhadap sosok yang juga menjabat sebagai ketum PSI tersebut. Terkait keberadaan Kaisang yang tak jelas, Tessa mengatakan bahwa KPK memiliki berbagai cara, satu di antaranya dengan monitoring lewat Disduk Capil. Dari makin terhadap Kaisang yang diduga menghilang, bahkan ramai di media sosial saat ini. Ya baik, sampai dengan saat ini dari Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat menginfokan bahwa proses pelaporan untuk pelapor atas nama saudara Boyamin dan satu lagi dari UNJ sudah masuk di tahap penelaahan. Jadi di sini akan dilihat kelengkapan dokumen pendukungnya maupun hal-hal yang bisa menjadikan pelaporan tersebut untuk bisa ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Kalau seandainya nanti memang ada kekurangan, tentunya akan dimintakan kepada pelapor untuk bisa melengkapi lagi. Sementara posisinya seperti itu. Mas, tapi kan di satu sisi kemarin Pak Mahfud juga bilang ada kesan bahwa KPK ini mengulur-ulur waktu sampai pimpinan KPK itu habis masa kepemimpinannya yang periode itu. Tanggapannya gimana Mas dari KPK? Apa betul mengulur-ulur waktu untuk mengusut kasus Kaisang yang gratifikasi? Ya, semua pelaporan akan diperlakukan sama. Jadi setiap warga negara di Indonesia ini tidak ada yang dibeda-bedakan. Bila
alat buktinya lengkap maka dapat ditindaklanjuti. Bila masih kurang tentunya bisa dikoordinasikan dari pihak penerima laporan kepada pihak pelapor. Jadi posisinya menunggu kelengkapan alat buktinya kalau seandainya memang layak untuk ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Masih depan Kaisang pejabat publik. Tapi enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Kalau saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Keberadaan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep yang saat ini tengah disorot gara-gara dugaan gratifikasi akhirnya terungkap. Kaisang rupanya sudah berada di Jakarta sejak 28 Agustus lalu. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PSI Raja Juli Antoni saat dikonfirmasi pada Selasa 3 September. Raja Juli mengatakan Kaisang bahkan sudah memimpin rapat koordinasi finalisasi dukungan pilkada. Lebih lanjut, Raja Juli berujar bahwa dirinya dan Kaisang kerap bertemu untuk berdiskusi soal pilkada 2024. Kaisang belakangan ini memang tengah jadi sorotan publik lantaran dugaan gratifikasi jet pribadi yang dipakainya saat ke Amerika Serikat bersama sang istri Erina Gudono. Dugaan gratifikasi ini mencuat setelah Erina mengunggah story Instagram berupa foto kaca jendela pesawat. Warganet pun merasa curiga lantaran bentuk jendela yang tak seperti pesawat komersil pada umumnya. Selain foto, muncul pula video yang menunjukkan Kaisang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Tarif penggunaan pesawat tersebut ditaksir mencapai miliaran rupiah. Setelah kasus ini ramai, Kaisang bak hilang di telan bumi. Hal ini lantaran KPK mengaku tak tahu keberadaan Kaisang saat akan memberikan surat undangan klarifikasi. Pun sama halnya dengan pihak PSI, dalam hal ini adalah Wakil Ketua Dewan Pembina Grace Natali. Menanggapi ramainya kasus Kaisang, sang ipar Bobi Nasution pun angkat bicara. Ditemui di DPRD Kota Medan pada Selasa 3 September, Wali Kota Medan ini mempertanyakan sikap KPK yang mengundang Kaisang untuk klarifikasi. Menurut Bobi, Kaisang bukanlah pejabat publik. Pak, ini kan ramai Mas Kaisang mau disuratin KPK menurut tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaisang gimana? Kaisang pejabat publik. Tapi enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Kalau saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. tapi Pak, Pak Kaisang sekarang di mana sih Pak? Kaisang Katanya kabur Pak. kabur ada kabur. Enggak ya Pak? Bagi Pak, ini kan ramai Mas Kaisang mau disuratin KPK menurut tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaisang gimana? Kaisang pejabat publik. Tapi enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Kalau saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Pak Kaisang sekarang di mana sih Pak? Kaisang Katanya kabur Pak. kabur ada kabur. Enggak ya Pak? Bagi Pak, ini kan ramai Mas Kaisang Adapun Ketua KPK Nawawi Pemulangu dalam keterangan pada Selasa di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta menegaskan bahwa klarifikasi Kaisang sedang dijadwalkan. Nawawi juga menekankan bahwa lembaga anti rasuah yang dipimpinnya itu bisa mengusut dugaan gratifikasi pada Kaisang meski ia bukan penyelenggara negara. Menurutnya, Kaisang adalah bagian dari keluarga penyelenggara negara, yakni anak dari Presiden Jokowi, adik dari Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka, dan ipar dari Wali Kota Medan Bobi Nasution. Nawawi menjelaskan bahwa pemberian gratifikasi kepada keluarga atau kerabat penyelenggara negara dapat dikategorikan sebagai perdagangan pengaruh. Sementara itu, juru bicara KPK Tessa Mardika dalam keterangan di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa menuturkan pihaknya masih menelaah laporan dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, dan dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ, Ubedillah Badrun. Penelaahan ini dilakukan untuk menyelidiki apakah bukti yang diajukan Boyamin dan Ubedillah dalam dugaan gratifikasi Kaisang ini sudah lengkap atau belum. Jika belum, maka harus dilengkapi terlebih dulu.
Di sisi lain, Tessa juga mengungkapkan proses persiapan undangan klarifikasi pada Kaisang tentang dugaan gratifikasi jet pribadi masih belum usai. Namun, ia enggan membeberkan tanggal pastinya undangan klarifikasi terhadap sosok yang juga menjabat sebagai ketum PSI tersebut. Terkait keberadaan Kaisang yang tak jelas, Tessa mengatakan bahwa KPK memiliki berbagai cara, satu di antaranya dengan monitoring lewat Disduk Capil. Dari makin terhadap Kaisang yang diduga menghilang, bahkan ramai di media sosial saat ini. Ya baik, sampai dengan saat ini dari Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat menginfokan bahwa proses pelaporan untuk pelapor atas nama saudara Boyamin dan satu lagi dari UNJ sudah masuk di tahap penelaahan. Jadi di sini akan dilihat kelengkapan dokumen pendukungnya maupun hal-hal yang bisa menjadikan pelaporan tersebut untuk bisa ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Kalau seandainya nanti memang ada kekurangan, tentunya akan dimintakan kepada pelapor untuk bisa melengkapi lagi. Sementara posisinya seperti itu. Mas, tapi kan di satu sisi kemarin Pak Mahfud juga bilang ada kesan bahwa KPK ini mengulur-ulur waktu sampai pimpinan KPK itu habis masa kepemimpinannya yang periode itu. Tanggapannya gimana Mas dari KPK? Apa betul mengulur-ulur waktu untuk mengusut kasus Kaisang yang gratifikasi? Ya, semua pelaporan akan diperlakukan sama. Jadi setiap warga negara di Indonesia ini tidak ada yang dibeda-bedakan. Bila alat buktinya lengkap maka dapat ditindaklanjuti. Bila masih kurang tentunya bisa dikoordinasikan dari pihak penerima laporan kepada pihak pelapor. Jadi posisinya menunggu kelengkapan alat buktinya kalau seandainya memang layak untuk ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Mas itu kan Kaisang pejabat publik. Tapi enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Keberadaan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep yang saat ini tengah disorot gara-gara dugaan gratifikasi akhirnya terungkap. Kaisang rupanya sudah berada di Jakarta sejak 28 Agustus lalu. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PSI Raja Juli Antoni saat dikonfirmasi pada Selasa 3 September. Raja Juli mengatakan Kaisang bahkan sudah memimpin rapat koordinasi finalisasi dukungan pilkada. Lebih lanjut, Raja Juli berujar bahwa dirinya dan Kaisang kerap bertemu untuk berdiskusi soal pilkada 2024. Kaisang belakangan ini memang tengah jadi sorotan publik lantaran dugaan gratifikasi jet pribadi yang dipakainya saat ke Amerika Serikat bersama sang istri Erina Gudono. Dugaan gratifikasi ini mencuat setelah Erina mengunggah story Instagram berupa foto kaca jendela pesawat. Warganet pun merasa curiga lantaran bentuk jendela yang tak seperti pesawat komersil pada umumnya. Selain foto, muncul pula video yang menunjukkan Kaisang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Tarif penggunaan pesawat tersebut ditaksir mencapai miliaran rupiah. Setelah kasus ini ramai, Kaisang bak hilang di telan bumi. Hal ini lantaran KPK mengaku tak tahu keberadaan Kaisang saat akan memberikan surat undangan klarifikasi. Pun sama halnya dengan pihak PSI, dalam hal ini adalah Wakil Ketua Dewan Pembina Grace Natali. Menanggapi ramainya kasus Kaisang, sang ipar Bobi Nasution pun angkat bicara. Ditemui di DPRD Kota Medan pada Selasa 3 September, Wali Kota Medan ini mempertanyakan sikap KPK yang mengundang Kaisang untuk klarifikasi. Menurut Bobi, Kaisang bukanlah pejabat publik. Pak, ini kan ramai Mas Kaisang mau disuratin KPK menurut tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaisang gimana? Kaisang pejabat publik. Tapi enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Pak Kaisang sekarang di mana sih Pak?
Kaisang Katanya kabur, Pak. kabur ada kabur. Enggak ya, Pak? Pagi Pak, ini kan ramai Mas Kaisang mau disuratin KPK menurut tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaisang gimana? Kaisang pejabat publik. Berarti enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Iya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Pak Kaisang sekarang di mana sih, Pak? Kaisang Katanya kabur, Pak. kabur ada kabur. Enggak ya, Pak? Pagi Pak, ini kan ramai Mas Kaisang Adapun Ketua KPK Nawawi Pemulangu dalam keterangan pada Selasa di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta menegaskan bahwa klarifikasi Kaisang sedang dijadwalkan. Nawawi juga menekankan bahwa lembaga anti rasuah yang dipimpinnya itu bisa mengusut dugaan gratifikasi pada Kaisang meski ia bukan penyelenggara negara. Menurutnya, Kaisang adalah bagian dari keluarga penyelenggara negara, yakni anak dari Presiden Jokowi, adik dari Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka, dan ipar dari Wali Kota Medan Bobi Nasution. Nawawi menjelaskan bahwa pemberian gratifikasi kepada keluarga atau kerabat penyelenggara negara dapat dikategorikan sebagai perdagangan pengaruh. Sementara itu, juru bicara KPK Tessa Mardika dalam keterangan di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa menuturkan pihaknya masih menelaah laporan dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, dan dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ, Ubedillah Badrun. Penelaahan ini dilakukan untuk menyelidiki apakah bukti yang diajukan Boyamin dan Ubedillah dalam dugaan gratifikasi Kaisang ini sudah lengkap atau belum. Jika belum, maka harus dilengkapi terlebih dulu. Di sisi lain, Tessa juga mengungkapkan proses persiapan undangan klarifikasi pada Kaisang tentang dugaan gratifikasi jet pribadi masih belum usai. Namun, ia enggan membeberkan tanggal pastinya undangan klarifikasi terhadap sosok yang juga menjabat sebagai ketum PSI tersebut. Terkait keberadaan Kaisang yang tak jelas, Tessa mengatakan bahwa KPK memiliki berbagai cara, satu di antaranya dengan monitoring lewat Disduk Capil. Dari makin terhadap Kaisang yang diduga menghilang, bahkan ramai di media sosial saat ini. Ya baik, sampai dengan saat ini dari Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat menginfokan bahwa proses pelaporan untuk pelapor atas nama saudara Boyamin dan satu lagi dari UNJ sudah masuk di tahap penelaahan. Jadi di sini akan dilihat kelengkapan dokumen pendukungnya maupun hal-hal yang bisa menjadikan pelaporan tersebut untuk bisa ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Kalau seandainya nanti memang ada kekurangan, tentunya akan dimintakan kepada pelapor untuk bisa melengkapi lagi. Sementara posisinya seperti itu. Mas, tapi kan di satu sisi kemarin Pak Mahfud juga bilang ada kesan bahwa KPK ini mengulur-ulur waktu sampai pimpinan KPK itu habis masa kepemimpinannya yang periode. Menurut tanggapannya gimana Mas dari KPK? Apa betul mengulur-ulur waktu untuk mengusut kasus Kaisang yang gratifikasi? Ya, semua pelaporan akan diperlakukan sama. Jadi setiap warga negara di Indonesia ini tidak ada yang dibeda-bedakan. Bila alat buktinya lengkap maka dapat ditindaklanjuti. Bila masih kurang tentunya bisa dikoordinasikan dari pihak penerima laporan kepada pihak pelapor. Jadi posisinya menunggu kelengkapan alat buktinya kalau seandainya memang layak untuk ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Mas itu kan Kaisang pejabat publik. Berarti enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Iya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Keberadaan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep yang saat ini tengah disorot gara-gara dugaan gratifikasi akhirnya terungkap. Kaisang rupanya sudah berada di Jakarta sejak 28 Agustus lalu. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PSI Raja Juli Antoni saat dikonfirmasi pada Selasa 3 September. Raja Juli mengatakan Kaisang bahkan sudah memimpin rapat koordinasi finalisasi dukungan pilkada.
Lebih lanjut, Raja Juli berujar bahwa dirinya dan Kaisang kerap bertemu untuk berdiskusi soal Pilkada 2024. Kaisang belakangan ini memang tengah jadi sorotan publik lantaran dugaan gratifikasi jet pribadi yang dipakainya saat ke Amerika Serikat bersama sang istri Erina Gudono. Dugaan gratifikasi ini mencuat setelah Erina mengunggah story Instagram berupa foto kaca jendela pesawat. Warganet pun merasa curiga lantaran bentuk jendela yang tak seperti pesawat komersil pada umumnya. Selain foto, muncul pula video yang menunjukkan Kaisang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Tarif penggunaan pesawat tersebut ditaksir mencapai miliaran rupiah. Setelah kasus ini ramai, Kaisang bak hilang di telan bumi. Hal ini lantaran KPK mengaku tak tahu keberadaan Kaisang saat akan memberikan surat undangan klarifikasi. Pun sama halnya dengan pihak PSI, dalam hal ini adalah Wakil Ketua Dewan Pembina Grace Natali. Menanggapi ramainya kasus Kaisang, sang ipar Bobi Nasution pun angkat bicara. Ditemui di DPRD Kota Medan pada Selasa 3 September, Wali Kota Medan ini mempertanyakan sikap KPK yang mengundang Kaisang untuk klarifikasi. Menurut Bobi, Kaisang bukanlah pejabat publik. Pak, ini kan ramai Mas Kaisang mau disuratin KPK menurut tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaisang gimana? Kaisang pejabat publik. Berarti enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Pak Kaisang sekarang di mana sih Pak? Kaisang Katanya kabur Pak. kabur ada kabur. Enggak ya Pak? Bagi Pak, ini kan ramai Mas Kaisang mau disuratin KPK menurut tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaisang gimana? Kaisang pejabat publik. Berarti enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Pak Kaisang sekarang di mana sih Pak? Kaisang Katanya kabur Pak. kabur ada kabur. Enggak ya Pak? Bagi Pak, ini kan ramai Mas Kaisang Adapun Ketua KPK Nawawi Pemulangu dalam keterangan pada Selasa di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta menegaskan bahwa klarifikasi Kaisang sedang dijadwalkan. Nawawi juga menekankan bahwa lembaga anti rasuah yang dipimpinnya itu bisa mengusut dugaan gratifikasi pada Kaisang meski ia bukan penyelenggara negara. Menurutnya, Kaisang adalah bagian dari keluarga penyelenggara negara, yakni anak dari Presiden Jokowi, adik dari Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka, dan ipar dari Wali Kota Medan Bobi Nasution. Nawawi menjelaskan bahwa pemberian gratifikasi kepada keluarga atau kerabat penyelenggara negara dapat dikategorikan sebagai perdagangan pengaruh. Sementara itu, juru bicara KPK Tessa Mardika dalam keterangan di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa menuturkan pihaknya masih menelaah laporan dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI Boyamin Saiman dan dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ Ubedillah Badrun. Penelaahan ini dilakukan untuk menyelidiki apakah bukti yang diajukan Boyamin dan Ubedillah dalam dugaan gratifikasi Kaisang ini sudah lengkap atau belum. Jika belum, maka harus dilengkapi terlebih dulu. Di sisi lain, Tessa juga mengungkapkan proses persiapan undangan klarifikasi pada Kaisang tentang dugaan gratifikasi jet pribadi masih belum usai. Namun, ia enggan membeberkan tanggal pastinya undangan klarifikasi terhadap sosok yang juga menjabat sebagai ketum PSI tersebut. Terkait keberadaan Kaisang yang tak jelas, Tessa mengatakan bahwa KPK memiliki berbagai cara, satu di antaranya dengan monitoring lewat Disduk Capil. Dari paket terhadap Kaisang yang diduga menghilang, bahkan ramai di media sosial saat ini. Ya baik, sampai dengan saat ini dari Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat menginfokan bahwa proses pelaporan untuk pelapor atas nama saudara Boyamin dan satu lagi dari UNJ sudah masuk di tahap penelaahan.
Jadi di sini akan dilihat kelengkapan dokumen pendukungnya maupun hal-hal yang bisa menjadikan pelaporan tersebut untuk bisa ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Kalau seandainya nanti memang ada kekurangan, tentunya akan dimintakan kepada pelapor untuk bisa melengkapi lagi. Sementara posisinya seperti itu. Mas, tapi kan di satu sisi kemarin Pak Mahfud juga bilang ada kesan bahwa KPK ini mengulur-ulur waktu sampai pimpinan KPK itu habis masa kepemimpinannya yang periode. Menurut tanggapannya gimana Mas dari KPK? Apa betul mengulur-ulur waktu untuk mengusut kasus Kaisang yang gratifikasi? Ya, semua pelaporan akan diperlakukan sama. Jadi setiap warga negara di Indonesia ini tidak ada yang dibeda-bedakan. Bila alat buktinya lengkap maka dapat ditindaklanjuti. Bila masih kurang tentunya bisa dikoordinasikan dari pihak penerima laporan kepada pihak pelapor. Jadi posisinya menunggu kelengkapan alat buktinya kalau seandainya memang layak untuk ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Mas itu kan Kaisang pejabat publik. Tapi enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Keberadaan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep yang saat ini tengah disorot gara-gara dugaan gratifikasi akhirnya terungkap. Kaisang rupanya sudah berada di Jakarta sejak 28 Agustus lalu. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PSI Raja Juli Antoni saat dikonfirmasi pada Selasa 3 September. Raja Juli mengatakan Kaisang bahkan sudah memimpin rapat koordinasi finalisasi dukungan pilkada. Lebih lanjut, Raja Juli berujar bahwa dirinya dan Kaisang kerap bertemu untuk berdiskusi soal pilkada 2024. Kaisang belakangan ini memang tengah jadi sorotan publik lantaran dugaan gratifikasi jet pribadi yang dipakainya saat ke Amerika Serikat bersama sang istri Erina Gudono. Dugaan gratifikasi ini mencuat setelah Erina mengunggah story Instagram berupa foto kaca jendela pesawat. Warganet pun merasa curiga lantaran bentuk jendela yang tak seperti pesawat komersil pada umumnya. Selain foto, muncul pula video yang menunjukkan Kaisang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Tarif penggunaan pesawat tersebut ditaksir mencapai miliaran rupiah. Setelah kasus ini ramai, Kaisang bak hilang di telan bumi. Hal ini lantaran KPK mengaku tak tahu keberadaan Kaisang saat akan memberikan surat undangan klarifikasi. Pun sama halnya dengan pihak PSI, dalam hal ini adalah Wakil Ketua Dewan Pembina Grace Natali. Menanggapi ramainya kasus Kaisang, sang ipar Bobi Nasution pun angkat bicara. Ditemui di DPRD Kota Medan pada Selasa 3 September, Wali Kota Medan ini mempertanyakan sikap KPK yang mengundang Kaisang untuk klarifikasi. Menurut Bobi, Kaisang bukanlah pejabat publik. Pak, ini kan ramai Mas Kaisang mau disuratin KPK menurut tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaisang gimana? Kaisang pejabat publik. Tapi enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. tapi Pak, Pak Kaisang sekarang di mana sih Pak? Kaisang Katanya kabur Pak. kabur ada kabur. Enggak ya Pak? Lagi Pak, ini kan ramai Mas Kaisang mau disuratin KPK menurut tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaisang gimana? Kaisang pejabat publik. Tapi enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Pak Kaisang sekarang di mana sih Pak? Kaisang Katanya kabur Pak. kabur ada kabur. Enggak ya Pak? Lagi Pak, ini kan ramai Mas Kaisang Adapun Ketua KPK Nawawi Pemulangu dalam keterangan pada Selasa di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta menegaskan bahwa klarifikasi Kaisang sedang dijadwalkan. Nawawi juga menekankan bahwa lembaga anti rasuah yang dipimpinnya itu bisa mengusut dugaan gratifikasi pada Kaisang meski ia bukan penyelenggara negara. Menurutnya, Kaisang adalah bagian dari keluarga penyelenggara negara, yakni anak dari Presiden Jokowi, adik dari Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka,
dan ipar dari Wali Kota Medan, Bobi Nasution. Nawawi menjelaskan bahwa pemberian gratifikasi kepada keluarga atau kerabat penyelenggara negara dapat dikategorikan sebagai perdagangan pengaruh. Sementara itu, juru bicara KPK Tessa Mardika dalam keterangan di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa menuturkan pihaknya masih menelaah laporan dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI Boyamin Saiman dan dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ Ubedillah Badrun. Penelaahan ini dilakukan untuk menyelidiki apakah bukti yang diajukan Boyamin dan Ubedillah dalam dugaan gratifikasi Kaisang ini sudah lengkap atau belum. Jika belum, maka harus dilengkapi terlebih dulu. Di sisi lain, Tessa juga mengungkapkan proses persiapan undangan klarifikasi pada Kaisang tentang dugaan gratifikasi jet pribadi masih belum usai. Namun, ia enggan membeberkan tanggal pastinya undangan klarifikasi terhadap sosok yang juga menjabat sebagai ketum PSI tersebut. Terkait keberadaan Kaisang yang tak jelas, Tessa mengatakan bahwa KPK memiliki berbagai cara, satu di antaranya dengan monitoring lewat Disduk Capil. Dari makin terhadap Kaisang yang diduga menghilang, bahkan ramai di media sosial saat ini. Ya baik, sampai dengan saat ini dari Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat menginfokan bahwa proses pelaporan untuk pelapor atas nama saudara Boyamin dan satu lagi dari UNJ sudah masuk di tahap penelaahan. Jadi di sini akan dilihat kelengkapan dokumen pendukungnya maupun hal-hal yang bisa menjadikan pelaporan tersebut untuk bisa ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Kalau seandainya nanti memang ada kekurangan, tentunya akan dimintakan kepada pelapor untuk bisa melengkapi lagi. Sementara posisinya seperti itu. Mas, tapi kan di satu sisi kemarin Pak Mahfud juga bilang ada kesan bahwa KPK ini mengulur-ulur waktu sampai pimpinan KPK itu habis masa kepemimpinannya yang periode itu. Tanggapannya gimana Mas dari KPK? Apa betul mengulur-ulur waktu untuk mengusut kasus Kaisang yang gratifikasi? Ya, semua pelaporan akan diperlakukan sama. Jadi setiap warga negara di Indonesia ini tidak ada yang dibeda-bedakan. Bila alat buktinya lengkap maka dapat ditindaklanjuti. Bila masih kurang tentunya bisa dikoordinasikan dari pihak penerima laporan kepada pihak pelapor. Jadi posisinya menunggu kelengkapan alat buktinya kalau seandainya memang layak untuk ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Mas itu kan Kaisang pejabat publik. Tapi enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Kalau saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Keberadaan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep yang saat ini tengah disorot gara-gara dugaan gratifikasi akhirnya terungkap. Kaisang rupanya sudah berada di Jakarta sejak 28 Agustus lalu. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PSI Raja Juli Antoni saat dikonfirmasi pada Selasa 3 September. Raja Juli mengatakan Kaisang bahkan sudah memimpin rapat koordinasi finalisasi dukungan pilkada. Lebih lanjut, Raja Juli berujar bahwa dirinya dan Kaisang kerap bertemu untuk berdiskusi soal pilkada 2024. Kaisang belakangan ini memang tengah jadi sorotan publik lantaran dugaan gratifikasi jet pribadi yang dipakainya saat ke Amerika Serikat bersama sang istri Erina Gudono. Dugaan gratifikasi ini mencuat setelah Erina mengunggah story Instagram berupa foto kaca jendela pesawat. Warganet pun merasa curiga lantaran bentuk jendela yang tak seperti pesawat komersil pada umumnya. Selain foto, muncul pula video yang menunjukkan Kaisang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Tarif penggunaan pesawat tersebut ditaksir mencapai miliaran rupiah. Setelah kasus ini ramai, Kaisang bak hilang ditelan bumi. Hal ini lantaran KPK mengaku tak tahu keberadaan Kaisang saat akan memberikan surat undangan klarifikasi.
pun sama halnya dengan pihak PSI, dalam hal ini adalah Wakil Ketua Dewan Pembina Grace Natali. Menanggapi ramainya kasus Kaesang, sang ipar, Bobi Nasution pun angkat bicara. Ditemui di DPRD Kota Medan pada Selasa 3 September, Wali Kota Medan ini mempertanyakan sikap KPK yang mengundang Kaesang untuk klarifikasi. Menurut Bobi, Kaesang bukanlah pejabat publik. Pak, ini kan ramai Mas Kaesang mau disuratin KPK menurut tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaesang gimana? Kaisang pejabat publik. Berarti enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Pak Kaisang sekarang di mana sih Pak? Kaisang Katanya kabur Pak. kabur ada kabur. Enggak ya Pak? Bagi Pak, ini kan ramai Mas Kaesang mau disuratin KPK menurut tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaesang gimana? Kaisang pejabat publik. Berarti enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Pak Kaisang sekarang di mana sih Pak? Kaisang Katanya kabur Pak. kabur ada kabur. Enggak ya Pak? Bagi Pak, ini kan ramai Mas Kaesang Adapun Ketua KPK Nawawi Pemulangu dalam keterangan pada Selasa di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta menegaskan bahwa klarifikasi Kaesang sedang dijadwalkan. Nawawi juga menekankan bahwa lembaga anti rasuah yang dipimpinnya itu bisa mengusut dugaan gratifikasi pada Kaesang meski ia bukan penyelenggara negara. Menurutnya, Kaesang adalah bagian dari keluarga penyelenggara negara, yakni anak dari Presiden Jokowi, adik dari Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka, dan ipar dari Wali Kota Medan Bobi Nasution. Nawawi menjelaskan bahwa pemberian gratifikasi kepada keluarga atau kerabat penyelenggara negara dapat dikategorikan sebagai perdagangan pengaruh. Sementara itu, juru bicara KPK Tessa Mardika dalam keterangan di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa menuturkan pihaknya masih menelaah laporan dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, dan dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ, Ubedillah Badrun. Penelaahan ini dilakukan untuk menyelidiki apakah bukti yang diajukan Boyamin dan Ubedillah dalam dugaan gratifikasi Kaesang ini sudah lengkap atau belum. Jika perlu, maka harus dilengkapi terlebih dulu. Di sisi lain, Tessa juga mengungkapkan proses persiapan undangan klarifikasi pada Kaesang tentang dugaan gratifikasi jet pribadi masih belum usai. Namun, ia enggan membeberkan tanggal pastinya undangan klarifikasi terhadap sosok yang juga menjabat sebagai ketum PSI tersebut. Terkait keberadaan Kaesang yang tak jelas, Tessa mengatakan bahwa KPK memiliki berbagai cara, satu di antaranya dengan monitoring lewat Disduk Capil. Dari makin terhadap Kaesang yang diduga menghilang, bahkan ramai di media sosial saat ini. Ya baik, sampai dengan saat ini dari Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat menginfokan bahwa proses pelaporan untuk pelapor atas nama saudara Boyamin dan satu lagi dari UNJ sudah masuk di tahap penelaahan. Jadi di sini akan dilihat kelengkapan dokumen pendukungnya maupun hal-hal yang bisa menjadikan pelaporan tersebut untuk bisa ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Kalau seandainya nanti memang ada kekurangan, tentunya akan dimintakan kepada pelapor untuk bisa melengkapi lagi. Sementara posisinya seperti itu. Mas, tapi kan di satu sisi kemarin Pak Mahfud juga bilang ada kesan bahwa KPK ini mengulur-ulur waktu sampai pimpinan KPK itu habis masa kepemimpinannya yang periode. Menurut tanggapannya gimana Mas dari KPK? Apa betul mengulur-ulur waktu untuk mengusut kasus Kaesang yang gratifikasi? Ya, semua pelaporan akan diperlakukan sama. Jadi setiap warga negara di Indonesia ini tidak ada yang dibeda-bedakan. Bila alat buktinya lengkap maka dapat ditindaklanjuti. Bila masih kurang tentunya bisa dikoordinasikan dari pihak penerima laporan kepada pihak pelapor. Jadi posisinya menunggu kelengkapan alat buktinya kalau seandainya memang
layak untuk ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Mas itu kan Kaisang pejabat publik. Tapi enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Iya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Keberadaan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep yang saat ini tengah disorot gara-gara dugaan gratifikasi akhirnya terungkap. Kaisang rupanya sudah berada di Jakarta sejak 28 Agustus lalu. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PSI Raja Juli Antoni saat dikonfirmasi pada Selasa 3 September. Raja Juli mengatakan Kaisang bahkan sudah memimpin rapat koordinasi finalisasi dukungan pilkada. Lebih lanjut, Raja Juli berujar bahwa dirinya dan Kaisang kerap bertemu untuk berdiskusi soal pilkada 2024. Kaisang belakangan ini memang tengah jadi sorotan publik lantaran dugaan gratifikasi jet pribadi yang dipakainya saat ke Amerika Serikat bersama sang istri Erina Gudono. Dugaan gratifikasi ini mencuat setelah Erina mengunggah story Instagram berupa foto kaca jendela pesawat. Warganet pun merasa curiga lantaran bentuk jendela yang tak seperti pesawat komersil pada umumnya. Selain foto, muncul pula video yang menunjukkan Kaisang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Tarif penggunaan pesawat tersebut ditaksir mencapai miliaran rupiah. Setelah kasus ini ramai, Kaisang bak hilang di telan bumi. Hal ini lantaran KPK mengaku tak tahu keberadaan Kaisang saat akan memberikan surat undangan klarifikasi. Pun sama halnya dengan pihak PSI, dalam hal ini adalah Wakil Ketua Dewan Pembina Grace Natali. Menanggapi ramainya kasus Kaisang, sang ipar Bobi Nasution pun angkat bicara. Ditemui di DPRD Kota Medan pada Selasa 3 September, Wali Kota Medan ini mempertanyakan sikap KPK yang mengundang Kaisang untuk klarifikasi. Menurut Bobi, Kaisang bukanlah pejabat publik. Pak, ini kan ramai Mas Kaisang mau disuratin KPK menurut tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaisang gimana? Kaisang pejabat publik. Tapi enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Iya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Pak Kaisang sekarang di mana sih Pak? Kaisang Katanya kabur Pak. kabur ada kabur. Enggak ya Pak? Bagi Pak, ini kan ramai Mas Kaisang mau disuratin KPK menurut tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaisang gimana? Kaisang pejabat publik. Tapi enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Iya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Pak Kaisang sekarang di mana sih Pak? Kaisang Katanya kabur Pak. kabur ada kabur. Enggak ya Pak? Bagi Pak, ini kan ramai Mas Kaisang Adapun Ketua KPK Nawawi Pemulangu dalam keterangan pada Selasa di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta menegaskan bahwa klarifikasi Kaisang sedang dijadwalkan. Nawawi juga menekankan bahwa lembaga anti rasuah yang dipimpinnya itu bisa mengusut dugaan gratifikasi pada Kaisang meski ia bukan penyelenggara negara. Menurutnya, Kaisang adalah bagian dari keluarga penyelenggara negara, yakni anak dari Presiden Jokowi, adik dari Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka, dan ipar dari Wali Kota Medan Bobi Nasution. Nawawi menjelaskan bahwa pemberian gratifikasi kepada keluarga atau kerabat penyelenggara negara dapat dikategorikan sebagai perdagangan pengaruh. Sementara itu, juru bicara KPK Tessa Mardika dalam keterangan di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa menuturkan pihaknya masih menelaah laporan dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, dan dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ, Ubedillah Badrun. Penelaahan ini dilakukan untuk menyelidiki apakah bukti yang diajukan Boyamin dan Ubedillah dalam dugaan gratifikasi Kaisang ini sudah lengkap atau belum. Jika belum, maka harus dilengkapi terlebih dulu. Di sisi lain, Tessa juga mengungkapkan proses persiapan undangan klarifikasi pada Kaisang tentang dugaan gratifikasi jet pribadi masih belum usai. Namun, ia enggan membeberkan tanggal pastinya undangan klarifikasi terhadap sosok yang juga menjabat sebagai ketum PSI tersebut. Terkait keberadaan Kaisang yang tak jelas, Tessa mengatakan bahwa KPK
memiliki berbagai cara, satu di antaranya dengan monitoring lewat Disduk Capil. Dari makin terhadap Kaisang yang diduga menghilang, bahkan ramai di media sosial saat ini. Ya baik, sampai dengan saat ini dari Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat menginfokan bahwa proses pelaporan untuk pelapor atas nama saudara Boyamin dan satu lagi dari UNJ sudah masuk di tahap penelaahan. Jadi di sini akan dilihat kelengkapan dokumen pendukungnya maupun hal-hal yang bisa menjadikan pelaporan tersebut untuk bisa ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Kalau seandainya nanti memang ada kekurangan, tentunya akan dimintakan kepada pelapor untuk bisa melengkapi lagi. Sementara posisinya seperti itu. Mas, tapi kan di satu sisi kemarin Pak Mahfud juga bilang ada kesan bahwa KPK ini mau mengulur-ulur waktu sampai pimpinan KPK itu habis masa kepemimpinannya yang periode. Menurut tanggapannya gimana Mas dari KPK? Apa betul mengulur-ulur waktu untuk mengusut kasus Kaisang yang tidak tuntas? Ya, semua pelaporan akan diperlakukan sama. Jadi setiap warga negara di Indonesia ini tidak ada yang dibeda-bedakan. Bila alat buktinya lengkap maka dapat ditindaklanjuti. Bila masih kurang tentunya bisa dikoordinasikan dari pihak penerima laporan kepada pihak pelapor. Jadi posisinya menunggu kelengkapan alat buktinya kalau seandainya memang layak untuk ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Mas itu kan Kaisang pejabat publik. Tapi enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Keberadaan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep yang saat ini tengah disorot gara-gara dugaan gratifikasi akhirnya terungkap. Kaisang rupanya sudah berada di Jakarta sejak 28 Agustus lalu. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PSI Raja Juli Antoni saat dikonfirmasi pada Selasa 3 September. Raja Juli mengatakan Kaisang bahkan sudah memimpin rapat koordinasi finalisasi dukungan pilkada. Lebih lanjut, Raja Juli berujar bahwa dirinya dan Kaisang kerap bertemu untuk berdiskusi soal pilkada 2024. Kaisang belakangan ini memang tengah jadi sorotan publik lantaran dugaan gratifikasi jet pribadi yang dipakainya saat ke Amerika Serikat bersama sang istri Erina Gudono. Dugaan gratifikasi ini mencuat setelah Erina mengunggah story Instagram berupa foto kaca jendela pesawat. Warganet pun merasa curiga lantaran bentuk jendela yang tak seperti pesawat komersil pada umumnya. Selain foto, muncul pula video yang menunjukkan Kaisang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Tarif penggunaan pesawat tersebut ditaksir mencapai miliaran rupiah. Setelah kasus ini ramai, Kaisang bak hilang di telan bumi. Hal ini lantaran KPK mengaku tak tahu keberadaan Kaisang saat akan memberikan surat undangan klarifikasi. Pun sama halnya dengan pihak PSI, dalam hal ini adalah Wakil Ketua Dewan Pembina Grace Natali. Menanggapi ramainya kasus Kaisang, sang ipar Bobi Nasution pun angkat bicara. Ditemui di DPRD Kota Medan pada Selasa 3 September, Wali Kota Medan ini mempertanyakan sikap KPK yang mengundang Kaisang untuk klarifikasi. Menurut Bobi, Kaisang bukanlah pejabat publik. Pak, ini kan ramai Mas Kaisang mau disuratin KPK menurut tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaisang gimana? Kaisang pejabat publik. Tapi enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. tapi Pak, Pak Kaisang sekarang di mana sih Pak? Kaisang Katanya kabur Pak. kabur ada kabur. Enggak ya Pak? Bagi Pak, ini kan ramai Mas Kaisang mau disuratin KPK menurut tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaisang gimana? Kaisang pejabat publik. Tapi enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Pak Kaisang sekarang di mana sih Pak?
Kaisang Katanya kabur, Pak. kabur ada cabul. Enggak ya, Pak? Lagi Pak, ini kan ramai Mas Kaisang. Adapun Ketua KPK Nawawi Pemulangu dalam keterangan pada Selasa di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta menegaskan bahwa klarifikasi Kaisang sedang dijadwalkan. Nawawi juga menekankan bahwa lembaga anti rasuah yang dipimpinnya itu bisa mengusut dugaan gratifikasi pada Kaisang meski ia bukan penyelenggara negara. Menurutnya, Kaisang adalah bagian dari keluarga penyelenggara negara, yakni anak dari Presiden Jokowi, adik dari Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka, dan ipar dari Wali Kota Medan Bobi Nasution. Nawawi menjelaskan bahwa pemberian gratifikasi kepada keluarga atau kerabat penyelenggara negara dapat dikategorikan sebagai perdagangan pengaruh. Sementara itu, juru bicara KPK Tessa Mardika dalam keterangan di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa menuturkan pihaknya masih menelaah laporan dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI Boyamin Saiman dan dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ Ubedillah Badrun. Penelaahan ini dilakukan untuk menyelidiki apakah bukti yang diajukan Boyamin dan Ubedillah dalam dugaan gratifikasi Kaisang ini sudah lengkap atau belum. Jika belum, maka harus dilengkapi terlebih dulu. Di sisi lain, Tessa juga mengungkapkan proses persiapan undangan klarifikasi pada Kaisang tentang dugaan gratifikasi jet pribadi masih belum usai. Namun, ia enggan membeberkan tanggal pastinya undangan klarifikasi terhadap sosok yang juga menjabat sebagai ketum PSI tersebut. Terkait keberadaan Kaisang yang tak jelas, Tessa mengatakan bahwa KPK memiliki berbagai cara, satu di antaranya dengan monitoring lewat Disduk Capil. Dari makin terhadap Kaisang yang diduga menghilang, bahkan ramai di media sosial saat ini. Ya baik, sampai dengan saat ini dari Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat menginfokan bahwa proses pelaporan untuk pelapor atas nama saudara Boyamin dan satu lagi dari UNJ sudah masuk di tahap penelaahan. Jadi di sini akan dilihat kelengkapan dokumen pendukungnya maupun hal-hal yang bisa menjadikan pelaporan tersebut untuk bisa ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Kalau seandainya nanti memang ada kekurangan, tentunya akan dimintakan kepada pelapor untuk bisa melengkapi lagi. Sementara posisinya seperti itu. Mas, tapi kan di satu sisi kemarin Pak Mahfud juga bilang ada kesan bahwa KPK ini mengulur-ulur waktu sampai pimpinan KPK itu habis masa kepemimpinannya yang periode. Menurut tanggapannya gimana Mas dari KPK? Apa betul mengulur-ulur waktu untuk mengusut kasus Kaisang yang gratifikasi? Ya, semua pelaporan akan diperlakukan sama. Jadi setiap warga negara di Indonesia ini tidak ada yang dibeda-bedakan. Bila alat buktinya lengkap maka dapat ditindaklanjuti. Bila masih kurang tentunya bisa dikoordinasikan dari pihak penerima laporan kepada pihak pelapor. Jadi posisinya menunggu kelengkapan alat buktinya kalau seandainya memang layak untuk ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Mas itu kan Kaisang pejabat publik. Tapi enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Keberadaan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep yang saat ini tengah disorot gara-gara dugaan gratifikasi akhirnya terungkap. Kaisang rupanya sudah berada di Jakarta sejak 28 Agustus lalu. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PSI Raja Juli Antoni saat dikonfirmasi pada Selasa 3 September. Raja Juli mengatakan Kaisang bahkan sudah memimpin rapat koordinasi finalisasi dukungan pilkada. Lebih lanjut, Raja Juli berujar bahwa dirinya dan Kaisang kerap bertemu untuk berdiskusi soal pilkada 2024. Kaisang belakangan ini memang tengah jadi sorotan publik lantaran dugaan gratifikasi jet pribadi yang dipakainya saat ke Amerika Serikat bersama sang istri Erina Gudono.
Dugaan gratifikasi ini mencuat setelah Erina mengunggah story Instagram berupa foto kaca jendela pesawat. Warganet pun merasa curiga lantaran bentuk jendela yang tak seperti pesawat komersil pada umumnya. Selain foto, muncul pula video yang menunjukkan Kaisang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Tarif penggunaan pesawat tersebut ditaksir mencapai miliaran rupiah. Setelah kasus ini ramai, Kaisang bak hilang ditelan bumi. Hal ini lantaran KPK mengaku tak tahu keberadaan Kaisang saat akan memberikan surat undangan klarifikasi. Pun sama halnya dengan pihak PSI, dalam hal ini adalah Wakil Ketua Dewan Pembina Grace Natali. Menanggapi ramainya kasus Kaisang, sang ipar Bobi Nasution pun angkat bicara. Ditemui di DPRD Kota Medan pada Selasa 3 September, Wali Kota Medan ini mempertanyakan sikap KPK yang mengundang Kaisang untuk klarifikasi. Menurut Bobi, Kaisang bukanlah pejabat publik. Pak, ini kan ramai Mas Kaisang mau disuratin KPK menurut tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaisang gimana? Kaisang pejabat publik. Berarti enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Pak Kaisang sekarang di mana sih Pak? Kaisang Katanya kabur Pak. kabur ada kabur. Enggak ya Pak? Bagi Pak, ini kan ramai Mas Kaisang mau disuratin KPK menurut tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaisang gimana? Kaisang pejabat publik. Berarti enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Pak Kaisang sekarang di mana sih Pak? Kaisang Katanya kabur Pak. kabur ada kabur. Enggak ya Pak? Bagi Pak, ini kan ramai Mas Kaisang Adapun Ketua KPK Nawawi Pemulangu dalam keterangan pada Selasa di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta menegaskan bahwa klarifikasi Kaisang sedang dijadwalkan. Nawawi juga menekankan bahwa lembaga anti rasuah yang dipimpinnya itu bisa mengusut dugaan gratifikasi pada Kaisang meski ia bukan penyelenggara negara. Menurutnya, Kaisang adalah bagian dari keluarga penyelenggara negara, yakni anak dari Presiden Jokowi, adik dari Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka, dan ipar dari Wali Kota Medan Bobi Nasution. Nawawi menjelaskan bahwa pemberian gratifikasi kepada keluarga atau kerabat penyelenggara negara dapat dikategorikan sebagai perdagangan pengaruh. Sementara itu, juru bicara KPK Tessa Mardika dalam keterangan di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa menuturkan pihaknya masih menelaah laporan dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, dan dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ, Ubedillah Badrun. Penelaahan ini dilakukan untuk menyelidiki apakah bukti yang diajukan Boyamin dan Ubedillah dalam dugaan gratifikasi Kaisang ini sudah lengkap atau belum. Jika belum, maka harus dilengkapi terlebih dulu. Di sisi lain, Tessa juga mengungkapkan proses persiapan undangan klarifikasi pada Kaisang tentang dugaan gratifikasi jet pribadi masih belum usai. Namun, ia enggan membeberkan tanggal pastinya undangan klarifikasi terhadap sosok yang juga menjabat sebagai ketum PSI tersebut. Terkait keberadaan Kaisang yang tak jelas, Tessa mengatakan bahwa KPK memiliki berbagai cara, satu di antaranya dengan monitoring lewat Disduk Capil. Dari paket terhadap Kaisang yang diduga menghilang, bahkan ramai di media sosial saat ini. Ya baik, sampai dengan saat ini dari Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat menginfokan bahwa proses pelaporan untuk pelapor atas nama saudara Boyamin dan satu lagi dari UNJ sudah masuk di tahap penelaahan. Jadi di sini akan dilihat kelengkapan dokumen pendukungnya maupun hal-hal yang bisa menjadikan pelaporan tersebut untuk bisa ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Kalau seandainya nanti memang ada kekurangan, tentunya akan dimintakan kepada pelapor untuk bisa melengkapi lagi. Sementara posisinya seperti itu. Mas
tapi kan di satu sisi kemarin Pak Mahfud juga bilang ada kesan bahwa KPK ini mau mengulur-ulur waktu sampai pimpinan KPK itu habis masa kepemimpinannya yang periode. Menurut tanggapannya gimana Mas dari KPK? Apa betul mengulur-ulur waktu untuk mengusut kasus Kaisang yang gratifikasi? Ya, semua pelaporan akan diperlakukan sama. Jadi setiap warga negara di Indonesia ini tidak ada yang dibeda-bedakan. Bila alat buktinya lengkap maka dapat ditindaklanjuti. Bila masih kurang tentunya bisa dikoordinasikan dari pihak penerima laporan kepada pihak pelapor. Jadi posisinya menunggu kelengkapan alat buktinya kalau seandainya memang layak untuk ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Masih depan Kaisang pejabat publik. Tapi enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Kalau saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Keberadaan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep yang saat ini tengah disorot gara-gara dugaan gratifikasi akhirnya terungkap. Kaisang rupanya sudah berada di Jakarta sejak 28 Agustus lalu. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PSI Raja Juli Antoni saat dikonfirmasi pada Selasa 3 September. Raja Juli mengatakan Kaisang bahkan sudah memimpin rapat koordinasi finalisasi dukungan pilkada. Lebih lanjut, Raja Juli berujar bahwa dirinya dan Kaisang kerap bertemu untuk berdiskusi soal pilkada 2024. Kaisang belakangan ini memang tengah jadi sorotan publik lantaran dugaan gratifikasi jet pribadi yang dipakainya saat ke Amerika Serikat bersama sang istri Erina Gudono. Dugaan gratifikasi ini mencuat setelah Erina mengunggah story Instagram berupa foto kaca jendela pesawat. Warganet pun merasa curiga lantaran bentuk jendela yang tak seperti pesawat komersil pada umumnya. Selain foto, muncul pula video yang menunjukkan Kaisang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Tarif penggunaan pesawat tersebut ditaksir mencapai miliaran rupiah. Setelah kasus ini ramai, Kaisang bak hilang di telan bumi. Hal ini lantaran KPK mengaku tak tahu keberadaan Kaisang saat akan memberikan surat undangan klarifikasi. Pun sama halnya dengan pihak PSI, dalam hal ini adalah Wakil Ketua Dewan Pembina Grace Natali. Menanggapi ramainya kasus Kaisang, sang ipar Bobi Nasution pun angkat bicara. Ditemui di DPRD Kota Medan pada Selasa 3 September, Wali Kota Medan ini mempertanyakan sikap KPK yang mengundang Kaisang untuk klarifikasi. Menurut Bobi, Kaisang bukanlah pejabat publik. Pak, ini kan ramai Mas Kaisang mau disuratin KPK menurut tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaisang gimana? Kaisang pejabat publik. Tapi enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Kalau saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. tapi Pak, Pak Kaisang sekarang di mana sih Pak? Kaisang Katanya kabur Pak. kabur ada kabur. Enggak ya Pak? Bagi Pak, ini kan ramai Mas Kaisang mau disuratin KPK menurut tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaisang gimana? Kaisang pejabat publik. Tapi enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Kalau saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Pak Kaisang sekarang di mana sih Pak? Kaisang Katanya kabur Pak. kabur ada kabur. Enggak ya Pak? Bagi Pak, ini kan ramai Mas Kaisang Adapun Ketua KPK Nawawi Pemulangu dalam keterangan pada Selasa di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta menegaskan bahwa klarifikasi Kaisang sedang dijadwalkan. Nawawi juga menekankan bahwa lembaga anti rasuah yang dipimpinnya itu bisa mengusut dugaan gratifikasi pada Kaisang meski ia bukan penyelenggara negara. Menurutnya, Kaisang adalah bagian dari keluarga penyelenggara negara, yakni anak dari Presiden Jokowi, adik dari Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka, dan ipar dari Wali Kota Medan Bobi Nasution. Nawawi menjelaskan bahwa pemberian gratifikasi kepada keluarga atau kerabat penyelenggara negara dapat dikategorikan sebagai perdagangan pengaruh. Sementara itu, juru bicara KPK Tessa Mardika dalam keterangan di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa menuturkan pihaknya masih menelaah
Laporan dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, dan dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ, Ubedillah Badrun. Penelaahan ini dilakukan untuk menyelidiki apakah bukti yang diajukan Boyamin dan Ubedillah dalam dugaan gratifikasi Kaisang ini sudah lengkap atau belum. Jika belum, maka harus dilengkapi terlebih dulu. Di sisi lain, Tessa juga mengungkapkan proses persiapan undangan klarifikasi pada Kaisang tentang dugaan gratifikasi jet pribadi masih belum usai. Namun, ia enggan membeberkan tanggal pastinya undangan klarifikasi terhadap sosok yang juga menjabat sebagai ketum PSI tersebut. Terkait keberadaan Kaisang yang tak jelas, Tessa mengatakan bahwa KPK memiliki berbagai cara, satu di antaranya dengan monitoring lewat Disduk Capil. Dari makin terhadap Kaisang yang diduga menghilang, bahkan ramai di media sosial saat ini. Ya baik, sampai dengan saat ini dari Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat menginfokan bahwa proses pelaporan untuk pelapor atas nama saudara Boyamin dan satu lagi dari UNJ sudah masuk di tahap penelaahan. Jadi di sini akan dilihat kelengkapan dokumen pendukungnya maupun hal-hal yang bisa menjadikan pelaporan tersebut untuk bisa ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Kalau seandainya nanti memang ada kekurangan, tentunya akan dimintakan kepada pelapor untuk bisa melengkapi lagi. Sementara posisinya seperti itu. Mas, tapi kan di satu sisi kemarin Pak Mahfud juga bilang ada kesan bahwa KPK ini mengulur-ulur waktu sampai pimpinan KPK itu habis masa kepemimpinannya yang periode itu. Tanggapannya gimana Mas dari KPK? Apa betul mengulur-ulur waktu untuk mengusut kasus Kaisang yang gratifikasi? Ya, semua pelaporan akan diperlakukan sama. Jadi setiap warga negara di Indonesia ini tidak ada yang dibeda-bedakan. Bila alat buktinya lengkap maka dapat ditindaklanjuti. Bila masih kurang tentunya bisa dikoordinasikan dari pihak penerima laporan kepada pihak pelapor. Jadi posisinya menunggu kelengkapan alat buktinya kalau seandainya memang layak untuk ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Mas itu kan Kaisang pejabat publik. Enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Kalau saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Keberadaan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep yang saat ini tengah disorot gara-gara dugaan gratifikasi akhirnya terungkap. Kaisang rupanya sudah berada di Jakarta sejak 28 Agustus lalu. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PSI Raja Juli Antoni saat dikonfirmasi pada Selasa 3 September. Raja Juli mengatakan Kaisang bahkan sudah memimpin rapat koordinasi finalisasi dukungan pilkada. Lebih lanjut, Raja Juli berujar bahwa dirinya dan Kaisang kerap bertemu untuk berdiskusi soal pilkada 2024. Kaisang belakangan ini memang tengah jadi sorotan publik lantaran dugaan gratifikasi jet pribadi yang dipakainya saat ke Amerika Serikat bersama sang istri Erina Gudono. Dugaan gratifikasi ini mencuat setelah Erina mengunggah story Instagram berupa foto kaca jendela pesawat. Warganet pun merasa curiga lantaran bentuk jendela yang tak seperti pesawat komersil pada umumnya. Selain foto, muncul pula video yang menunjukkan Kaisang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Tarif penggunaan pesawat tersebut ditaksir mencapai miliaran rupiah. Setelah kasus ini ramai, Kaisang bak hilang di telan bumi. Hal ini lantaran KPK mengaku tak tahu keberadaan Kaisang saat akan memberikan surat undangan klarifikasi. Pun sama halnya dengan pihak PSI, dalam hal ini adalah Wakil Ketua Dewan Pembina Grace Natali. Menanggapi ramainya kasus Kaisang, sang ipar Bobi Nasution pun angkat bicara. Ditemui di DPRD Kota Medan pada Selasa 3 September, Wali Kota Medan ini mempertanyakan sikap KPK yang mengundang Kaisang untuk klarifikasi. Menurut Bobi,
Kaisang bukanlah pejabat publik. Pak, ini kan ramai Mas Kaisang mau disuratin KPK menurut tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaisang gimana? Kaisang pejabat publik. Berarti enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Pak Kaisang sekarang di mana sih Pak? Kaisang Katanya kabur Pak. kabur ada kabur. Enggak ya Pak? Bagi Pak, ini kan ramai Mas Kaisang mau disuratin KPK menurut tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaisang gimana? Kaisang pejabat publik. Berarti enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Pak Kaisang sekarang di mana sih Pak? Kaisang Katanya kabur Pak. kabur ada kabur. Enggak ya Pak? Bagi Pak, ini kan ramai Mas Kaisang Adapun Ketua KPK Nawawi Pemulangu dalam keterangan pada Selasa di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta menegaskan bahwa klarifikasi Kaisang sedang dijadwalkan. Nawawi juga menekankan bahwa lembaga anti rasuah yang dipimpinnya itu bisa mengusut dugaan gratifikasi pada Kaisang meski ia bukan penyelenggara negara. Menurutnya, Kaisang adalah bagian dari keluarga penyelenggara negara, yakni anak dari Presiden Jokowi, adik dari Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka, dan ipar dari Wali Kota Medan Bobi Nasution. Nawawi menjelaskan bahwa pemberian gratifikasi kepada keluarga atau kerabat penyelenggara negara dapat dikategorikan sebagai perdagangan pengaruh. Sementara itu, juru bicara KPK Tessa Mardika dalam keterangan di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa menuturkan pihaknya masih menelaah laporan dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, dan dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ, Ubedillah Badrun. Penelaahan ini dilakukan untuk menyelidiki apakah bukti yang diajukan Boyamin dan Ubedillah dalam dugaan gratifikasi Kaisang ini sudah lengkap atau belum. Jika perlu, maka harus dilengkapi terlebih dulu. Di sisi lain, Tessa juga mengungkapkan proses persiapan undangan klarifikasi pada Kaisang tentang dugaan gratifikasi jet pribadi masih belum usai. Namun, ia enggan membeberkan tanggal pastinya undangan klarifikasi terhadap sosok yang juga menjabat sebagai ketum PSI tersebut. Terkait keberadaan Kaisang yang tak jelas, Tessa mengatakan bahwa KPK memiliki berbagai cara, satu di antaranya dengan monitoring lewat Disduk Capil. Dari makin terhadap Kaisang yang diduga menghilang, bahkan ramai di media sosial saat ini. Ya baik, sampai dengan saat ini dari Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat menginfokan bahwa proses pelaporan untuk pelapor atas nama saudara Boyamin dan satu lagi dari UNJ sudah masuk di tahap penelaahan. Jadi di sini akan dilihat kelengkapan dokumen pendukungnya maupun hal-hal yang bisa menjadikan pelaporan tersebut untuk bisa ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Kalau seandainya nanti memang ada kekurangan, tentunya akan dimintakan kepada pelapor untuk bisa melengkapi lagi. Sementara posisinya seperti itu. Mas, tapi kan di satu sisi kemarin Pak Mahfud juga bilang ada kesan bahwa KPK ini mengulur-ulur waktu sampai pimpinan KPK itu habis masa kepemimpinannya yang periode. Menurut tanggapannya gimana Mas dari KPK? Apa betul mengulur-ulur waktu untuk mengusut kasus Kaisang yang gratifikasi? Ya, semua pelaporan akan diperlakukan sama. Jadi setiap warga negara di Indonesia ini tidak ada yang dibeda-bedakan. Bila alat buktinya lengkap maka dapat ditindaklanjuti. Bila masih kurang tentunya bisa dikoordinasikan dari pihak penerima laporan kepada pihak pelapor. Jadi posisinya menunggu kelengkapan alat buktinya kalau seandainya memang layak untuk ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Mas itu kan Kaisang pejabat publik. Berarti enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski.
keberadaan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep yang saat ini tengah disorot gara-gara dugaan gratifikasi akhirnya terungkap. Kaisang rupanya sudah berada di Jakarta sejak 28 Agustus lalu. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PSI Raja Juli Antoni saat dikonfirmasi pada Selasa 3 September. Raja Juli mengatakan Kaisang bahkan sudah memimpin rapat koordinasi finalisasi dukungan pilkada. Lebih lanjut, Raja Juli berujar bahwa dirinya dan Kaisang kerap bertemu untuk berdiskusi soal pilkada 2024. Kaisang belakangan ini memang tengah jadi sorotan publik lantaran dugaan gratifikasi jet pribadi yang dipakainya saat ke Amerika Serikat bersama sang istri Erina Gudono. Dugaan gratifikasi ini mencuat setelah Erina mengunggah story Instagram berupa foto kaca jendela pesawat. Warganet pun merasa curiga lantaran bentuk jendela yang tak seperti pesawat komersil pada umumnya. Selain foto, muncul pula video yang menunjukkan Kaisang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Tarif penggunaan pesawat tersebut ditaksir mencapai miliaran rupiah. Setelah kasus ini ramai, Kaisang bak hilang di telan bumi. Hal ini lantaran KPK mengaku tak tahu keberadaan Kaisang saat akan memberikan surat undangan klarifikasi. Pun sama halnya dengan pihak PSI, dalam hal ini adalah Wakil Ketua Dewan Pembina Grace Natali. Menanggapi ramainya kasus Kaisang, sang ipar Bobi Nasution pun angkat bicara. Ditemui di DPRD Kota Medan pada Selasa 3 September, Wali Kota Medan ini mempertanyakan sikap KPK yang mengundang Kaisang untuk klarifikasi. Menurut Bobi, Kaisang bukanlah pejabat publik. Pak, ini kan ramai Mas Kaisang mau disuratin KPK menurut tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaisang gimana? Kaisang pejabat publik. Berarti enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Pak Kaisang sekarang di mana sih Pak? Kaisang Katanya kabur Pak. kabur ada kabur. Enggak ya Pak? Bagi Pak, ini kan ramai Mas Kaisang mau disuratin KPK menurut tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaisang gimana? Kaisang pejabat publik. Berarti enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Pak Kaisang sekarang di mana sih Pak? Kaisang Katanya kabur Pak. kabur ada kabur. Enggak ya Pak? Bagi Pak, ini kan ramai Mas Kaisang Adapun Ketua KPK Nawawi Pemulangu dalam keterangan pada Selasa di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta menegaskan bahwa klarifikasi Kaisang sedang dijadwalkan. Nawawi juga menekankan bahwa lembaga anti rasuah yang dipimpinnya itu bisa mengusut dugaan gratifikasi pada Kaisang meski ia bukan penyelenggara negara. Menurutnya, Kaisang adalah bagian dari keluarga penyelenggara negara, yakni anak dari Presiden Jokowi, adik dari Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka, dan ipar dari Wali Kota Medan Bobi Nasution. Nawawi menjelaskan bahwa pemberian gratifikasi kepada keluarga atau kerabat penyelenggara negara dapat dikategorikan sebagai perdagangan pengaruh. Sementara itu, juru bicara KPK Tessa Mardika dalam keterangan di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa menuturkan pihaknya masih menelaah laporan dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, dan dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ, Ubedillah Badrun. Penelaahan ini dilakukan untuk menyelidiki apakah bukti yang diajukan Boyamin dan Ubedillah dalam dugaan gratifikasi Kaisang ini sudah lengkap atau belum. Jika belum, maka harus dilengkapi terlebih dulu. Di sisi lain, Tessa juga mengungkapkan proses persiapan undangan klarifikasi pada Kaisang tentang dugaan gratifikasi jet pribadi masih belum usai. Namun, ia enggan membeberkan tanggal pastinya undangan klarifikasi terhadap sosok yang juga menjabat sebagai ketum PSI tersebut. Terkait keberadaan Kaisang yang tak jelas, Tessa mengatakan bahwa KPK memiliki berbagai cara, satu di antaranya dengan monitoring lewat Disduk Capil. Dari makin terhadap Kaisang yang diduga menghilang, bahkan ramai di media sosial saat ini. Ya baik,
Sampai dengan saat ini dari Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat menginfokan bahwa proses pelaporan untuk pelapor atas nama saudara Boyamin dan satu lagi dari UNJ sudah masuk di tahap penelaahan. Jadi di sini akan dilihat kelengkapan dokumen pendukungnya maupun hal-hal yang bisa menjadikan pelaporan tersebut untuk bisa ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Kalau seandainya nanti memang ada kekurangan, tentunya akan dimintakan kepada pelapor untuk bisa melengkapi lagi. Sementara posisinya seperti itu. Mas, tapi kan di satu sisi kemarin Pak Mahfud juga bilang ada kesan bahwa KPK ini mengulur-ulur waktu sampai pimpinan KPK itu habis masa kepemimpinannya yang periode. Menurut tanggapannya gimana Mas dari KPK? Apa betul mengulur-ulur waktu untuk mengusut kasus Kaisang yang gratifikasi? Ya, semua pelaporan akan diperlakukan sama. Jadi setiap warga negara di Indonesia ini tidak ada yang dibeda-bedakan. Bila alat buktinya lengkap maka dapat ditindaklanjuti. Bila masih kurang tentunya bisa dikoordinasikan dari pihak penerima laporan kepada pihak pelapor. Jadi posisinya menunggu kelengkapan alat buktinya kalau seandainya memang layak untuk ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Mas itu kan Kaisang pejabat publik. Tapi enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Keberadaan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep yang saat ini tengah disorot gara-gara dugaan gratifikasi akhirnya terungkap. Kaisang rupanya sudah berada di Jakarta sejak 28 Agustus lalu. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PSI Raja Juli Antoni saat dikonfirmasi pada Selasa 3 September. Raja Juli mengatakan Kaisang bahkan sudah memimpin rapat koordinasi finalisasi dukungan pilkada. Lebih lanjut, Raja Juli berujar bahwa dirinya dan Kaisang kerap bertemu untuk berdiskusi soal pilkada 2024. Kaisang belakangan ini memang tengah jadi sorotan publik lantaran dugaan gratifikasi jet pribadi yang dipakainya saat ke Amerika Serikat bersama sang istri Erina Gudono. Dugaan gratifikasi ini mencuat setelah Erina mengunggah story Instagram berupa foto kaca jendela pesawat. Warganet pun merasa curiga lantaran bentuk jendela yang tak seperti pesawat komersil pada umumnya. Selain foto, muncul pula video yang menunjukkan Kaisang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Tarif penggunaan pesawat tersebut ditaksir mencapai miliaran rupiah. Setelah kasus ini ramai, Kaisang bak hilang di telan bumi. Hal ini lantaran KPK mengaku tak tahu keberadaan Kaisang saat akan memberikan surat undangan klarifikasi. Pun sama halnya dengan pihak PSI, dalam hal ini adalah Wakil Ketua Dewan Pembina Grace Natali. Menanggapi ramainya kasus Kaisang, sang ipar Bobi Nasution pun angkat bicara. Ditemui di DPRD Kota Medan pada Selasa 3 September, Wali Kota Medan ini mempertanyakan sikap KPK yang mengundang Kaisang untuk klarifikasi. Menurut Bobi, Kaisang bukanlah pejabat publik. Pak, ini kan ramai Mas Kaisang mau disuratin KPK menurut tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaisang gimana? Kaisang pejabat publik. Berarti enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. tapi Pak, Pak Kaisang sekarang di mana sih Pak? Kaisang Katanya kabur Pak. kabur ada kabur. Enggak ya Pak? Bagi Pak, ini kan ramai Mas Kaisang mau disuratin KPK menurut tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaisang gimana? Kaisang pejabat publik. Berarti enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Pak Kaisang sekarang di mana sih Pak? Kaisang Katanya kabur Pak. kabur ada kabur. Enggak ya Pak? Bagi Pak, ini kan ramai Mas Kaisang
Adapun Ketua KPK Nawawi Pemulangu dalam keterangan pada Selasa di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta menegaskan bahwa klarifikasi Kaisang sedang dijadwalkan. Nawawi juga menekankan bahwa lembaga anti rasuah yang dipimpinnya itu bisa mengusut dugaan gratifikasi pada Kaisang meski ia bukan penyelenggara negara. Menurutnya, Kaisang adalah bagian dari keluarga penyelenggara negara, yakni anak dari Presiden Jokowi, adik dari Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka, dan ipar dari Wali Kota Medan Bobi Nasution. Nawawi menjelaskan bahwa pemberian gratifikasi kepada keluarga atau kerabat penyelenggara negara dapat dikategorikan sebagai perdagangan pengaruh. Sementara itu, juru bicara KPK Tessa Mardika dalam keterangan di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa menuturkan pihaknya masih menelaah laporan dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI Boyamin Saiman dan dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ Ubedillah Badrun. Penelaahan ini dilakukan untuk menyelidiki apakah bukti yang diajukan Boyamin dan Ubedillah dalam dugaan gratifikasi Kaisang ini sudah lengkap atau belum. Jika belum, maka harus dilengkapi terlebih dulu. Di sisi lain, Tessa juga mengungkapkan proses persiapan undangan klarifikasi pada Kaisang tentang dugaan gratifikasi jet pribadi masih belum usai. Namun, ia enggan membeberkan tanggal pastinya undangan klarifikasi terhadap sosok yang juga menjabat sebagai ketum PSI tersebut. Terkait keberadaan Kaisang yang tak jelas, Tessa mengatakan bahwa KPK memiliki berbagai cara, satu di antaranya dengan monitoring lewat Disduk Capil. Dari makin terhadap Kaisang yang diduga menghilang, bahkan ramai di media sosial saat ini. Ya baik, sampai dengan saat ini dari Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat menginfokan bahwa proses pelaporan untuk pelapor atas nama saudara Boyamin dan satu lagi dari UNJ sudah masuk di tahap penelaahan. Jadi di sini akan dilihat kelengkapan dokumen pendukungnya maupun hal-hal yang bisa menjadikan pelaporan tersebut untuk bisa ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Kalau seandainya nanti memang ada kekurangan, tentunya akan dimintakan kepada pelapor untuk bisa melengkapi lagi. Sementara posisinya seperti itu. Mas, tapi kan di satu sisi kemarin Pak Mahfud juga bilang ada kesan bahwa KPK ini mengulur-ulur waktu sampai pimpinan KPK itu habis masa kepemimpinannya yang periode. Menurut tanggapannya gimana Mas dari KPK? Apa betul mengulur-ulur waktu untuk mengusut kasus Kaisang yang gratifikasi? Ya, semua pelaporan akan diperlakukan sama. Jadi setiap warga negara di Indonesia ini tidak ada yang dibeda-bedakan. Bila alat buktinya lengkap maka dapat ditindaklanjuti. Bila masih kurang tentunya bisa dikoordinasikan dari pihak penerima laporan kepada pihak pelapor. Jadi posisinya menunggu kelengkapan alat buktinya kalau seandainya memang layak untuk ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Mas itu kan Kaisang pejabat publik. Tapi enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Keberadaan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep yang saat ini tengah disorot gara-gara dugaan gratifikasi akhirnya terungkap. Kaisang rupanya sudah berada di Jakarta sejak 28 Agustus lalu. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PSI Raja Juli Antoni saat dikonfirmasi pada Selasa 3 September. Raja Juli mengatakan Kaisang bahkan sudah memimpin rapat koordinasi finalisasi dukungan pilkada. Lebih lanjut, Raja Juli berujar bahwa dirinya dan Kaisang kerap bertemu untuk berdiskusi soal pilkada 2024. Kaisang belakangan ini memang tengah jadi sorotan publik lantaran dugaan gratifikasi jet pribadi yang dipakainya saat ke Amerika Serikat bersama sang istri Erina Gudono. Dugaan gratifikasi ini mencuat setelah Erina mengunggah story Instagram berupa foto kaca jendela pesawat.
Warganet pun merasa curiga lantaran bentuk jendela yang tak seperti pesawat komersil pada umumnya. Selain foto, muncul pula video yang menunjukkan Kaisang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Tarif penggunaan pesawat tersebut ditaksir mencapai miliaran rupiah. Setelah kasus ini ramai, Kaisang bak hilang ditelan bumi. Hal ini lantaran KPK mengaku tak tahu keberadaan Kaisang saat akan memberikan surat undangan klarifikasi. Pun sama halnya dengan pihak PSI, dalam hal ini adalah Wakil Ketua Dewan Pembina Grace Natali. Menanggapi ramainya kasus Kaisang, sang ipar Bobi Nasution pun angkat bicara. Ditemui di DPRD Kota Medan pada Selasa 3 September, Wali Kota Medan ini mempertanyakan sikap KPK yang mengundang Kaisang untuk klarifikasi. Menurut Bobi, Kaisang bukanlah pejabat publik. Pak, ini kan ramai Mas Kaisang mau disuratin KPK menurut tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaisang gimana? Kaisang pejabat publik. Berarti enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Pak Kaisang sekarang di mana sih Pak? Kaisang Katanya kabur Pak. kabur ada kabur. Enggak ya Pak? Bagi Pak, ini kan ramai Mas Kaisang mau disuratin KPK menurut tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaisang gimana? Kaisang pejabat publik. Berarti enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Pak Kaisang sekarang di mana sih Pak? Kaisang Katanya kabur Pak. kabur ada kabur. Enggak ya Pak? Bagi Pak, ini kan ramai Mas Kaisang Adapun Ketua KPK Nawawi Pemulangu dalam keterangan pada Selasa di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta menegaskan bahwa klarifikasi Kaisang sedang dijadwalkan. Nawawi juga menekankan bahwa lembaga anti rasuah yang dipimpinnya itu bisa mengusut dugaan gratifikasi pada Kaisang meski ia bukan penyelenggara negara. Menurutnya, Kaisang adalah bagian dari keluarga penyelenggara negara, yakni anak dari Presiden Jokowi, adik dari Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka, dan ipar dari Wali Kota Medan Bobi Nasution. Nawawi menjelaskan bahwa pemberian gratifikasi kepada keluarga atau kerabat penyelenggara negara dapat dikategorikan sebagai perdagangan pengaruh. Sementara itu, juru bicara KPK Tessa Mardika dalam keterangan di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa menuturkan pihaknya masih menelaah laporan dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI Boyamin Saiman dan dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ Ubedillah Badrun. Penelaahan ini dilakukan untuk menyelidiki apakah bukti yang diajukan Boyamin dan Ubedillah dalam dugaan gratifikasi Kaisang ini sudah lengkap atau belum. Jika perlu, maka harus dilengkapi terlebih dulu. Di sisi lain, Tessa juga mengungkapkan proses persiapan undangan klarifikasi pada Kaisang tentang dugaan gratifikasi jet pribadi masih belum usai. Namun, ia enggan membeberkan tanggal pastinya undangan klarifikasi terhadap sosok yang juga menjabat sebagai ketum PSI tersebut. Terkait keberadaan Kaisang yang tak jelas, Tessa mengatakan bahwa KPK memiliki berbagai cara, satu di antaranya dengan monitoring lewat Disduk Capil. Dari paket terhadap Kaisang yang diduga menghilang, bahkan ramai di media sosial saat ini. Ya baik, sampai dengan saat ini dari Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat menginfokan bahwa proses pelaporan untuk pelapor atas nama saudara Boyamin dan satu lagi dari UNJ sudah masuk di tahap penelaahan. Jadi di sini akan dilihat kelengkapan dokumen pendukungnya maupun hal-hal yang bisa menjadikan pelaporan tersebut untuk bisa ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Kalau seandainya nanti memang ada kekurangan, tentunya akan dimintakan kepada pelapor untuk bisa melengkapi lagi. Sementara posisinya seperti itu. Mas, tapi kan di satu sisi kemarin Pak Mahfud juga bilang ada kesan bahwa KPK ini mau mengulur-ulur waktu sampai pimpinan KPK itu habis masa
semua pelaporan akan diperlakukan sama. Jadi setiap warga negara di Indonesia ini tidak ada yang dibeda-bedakan. Bila alat buktinya lengkap maka dapat ditindaklanjuti. Bila masih kurang tentunya bisa dikoordinasikan dari pihak penerima laporan kepada pihak pelapor. Jadi posisinya menunggu kelengkapan alat buktinya kalau seandainya memang layak untuk ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Masih depan nggak? Kaisang pejabat publik. Tapi enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Keberadaan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep yang saat ini tengah disorot gara-gara dugaan gratifikasi akhirnya terungkap. Kaisang rupanya sudah berada di Jakarta sejak 28 Agustus lalu. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PSI Raja Juli Antoni saat dikonfirmasi pada Selasa 3 September. Raja Juli mengatakan Kaisang bahkan sudah memimpin rapat koordinasi finalisasi dukungan pilkada. Lebih lanjut, Raja Juli berujar bahwa dirinya dan Kaisang kerap bertemu untuk berdiskusi soal pilkada 2024. Kaisang belakangan ini memang tengah jadi sorotan publik lantaran dugaan gratifikasi jet pribadi yang dipakainya saat ke Amerika Serikat bersama sang istri Erina Gudono. Dugaan gratifikasi ini mencuat setelah Erina mengunggah story Instagram berupa foto kaca jendela pesawat. Warganet pun merasa curiga lantaran bentuk jendela yang tak seperti pesawat komersil pada umumnya. Selain foto, muncul pula video yang menunjukkan Kaisang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Tarif penggunaan pesawat tersebut ditaksir mencapai miliaran rupiah. Setelah kasus ini ramai, Kaisang bak hilang di telan bumi. Hal ini lantaran KPK mengaku tak tahu keberadaan Kaisang saat akan memberikan surat undangan klarifikasi. Pun sama halnya dengan pihak PSI, dalam hal ini adalah Wakil Ketua Dewan Pembina Grace Natali. Menanggapi ramainya kasus Kaisang, sang ipar Bobi Nasution pun angkat bicara. Ditemui di DPRD Kota Medan pada Selasa 3 September, Wali Kota Medan ini mempertanyakan sikap KPK yang mengundang Kaisang untuk klarifikasi. Menurut Bobi, Kaisang bukanlah pejabat publik. Pak, ini kan ramai Mas Kaisang mau disuratin KPK menurut tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaisang gimana? Kaisang pejabat publik. Tapi enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. tapi Pak, Pak Kaisang sekarang di mana sih Pak? Kaisang Katanya kabur Pak. kabur ada kabur. Enggak ya Pak? Bagi Pak, ini kan ramai Mas Kaisang mau disuratin KPK menurut tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaisang gimana? Kaisang pejabat publik. Tapi enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Pak Kaisang sekarang di mana sih Pak? Kaisang Katanya kabur Pak. kabur ada kabur. Enggak ya Pak? Bagi Pak, ini kan ramai Mas Kaisang Adapun Ketua KPK Nawawi Pemulangu dalam keterangan pada Selasa di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta menegaskan bahwa klarifikasi Kaisang sedang dijadwalkan. Nawawi juga menekankan bahwa lembaga anti rasuah yang dipimpinnya itu bisa mengusut dugaan gratifikasi pada Kaisang meski ia bukan penyelenggara negara. Menurutnya, Kaisang adalah bagian dari keluarga penyelenggara negara, yakni anak dari Presiden Jokowi, adik dari Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka, dan ipar dari Wali Kota Medan Bobi Nasution. Nawawi menjelaskan bahwa pemberian gratifikasi kepada keluarga atau kerabat penyelenggara negara dapat dikategorikan sebagai perdagangan pengaruh. Sementara itu, juru bicara KPK Tessa Mardika dalam keterangan di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa menuturkan pihak yang masih menelaah laporan dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, dan dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ, Ubedillah Badrun. Penelaahan ini dilakukan untuk menyelidiki apakah bukti yang diajukan Boyamin dan Ubedillah dalam dugaan gratifikasi Kaisang ini sudah lengkap atau belum.
jika perlu, maka harus dilengkapi terlebih dulu. Di sisi lain, Tessa juga mengungkapkan proses persiapan undangan klarifikasi pada Kaisang tentang dugaan gratifikasi jet pribadi masih belum usai. Namun, ia enggan membeberkan tanggal pastinya undangan klarifikasi terhadap sosok yang juga menjabat sebagai ketum PSI tersebut. Terkait keberadaan Kaisang yang tak jelas, Tessa mengatakan bahwa KPK memiliki berbagai cara, satu di antaranya dengan monitoring lewat Disduk Capil. Dari makin terhadap Kaisang yang diduga menghilang, bahkan ramai di media sosial saat ini. Ya baik, sampai dengan saat ini dari Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat menginfokan bahwa proses pelaporan untuk pelapor atas nama saudara Boyamin dan satu lagi dari UNJ sudah masuk di tahap penelaahan. Jadi di sini akan dilihat kelengkapan dokumen pendukungnya maupun hal-hal yang bisa menjadikan pelaporan tersebut untuk bisa ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Kalau seandainya nanti memang ada kekurangan, tentunya akan dimintakan kepada pelapor untuk bisa melengkapi lagi. Sementara posisinya seperti itu. Mas, tapi kan di satu sisi kemarin Pak Mahfud juga bilang ada kesan bahwa KPK ini mengulur-ulur waktu sampai pimpinan KPK itu habis masa kepemimpinannya yang periode. Menurut tanggapannya gimana Mas dari KPK? Apa betul mengulur-ulur waktu untuk mengusut kasus Kaisang yang gratifikasi? Ya, semua pelaporan akan diperlakukan sama. Jadi setiap warga negara di Indonesia ini tidak ada yang dibeda-bedakan. Bila alat buktinya lengkap maka dapat ditindaklanjuti. Bila masih kurang tentunya bisa dikoordinasikan dari pihak penerima laporan kepada pihak pelapor. Jadi posisinya menunggu kelengkapan alat buktinya kalau seandainya memang layak untuk ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Masih dengan Kaisang pejabat publik. Tapi enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Keberadaan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep yang saat ini tengah disorot gara-gara dugaan gratifikasi akhirnya terungkap. Kaisang rupanya sudah berada di Jakarta sejak 28 Agustus lalu. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PSI Raja Juli Antoni saat dikonfirmasi pada Selasa 3 September. Raja Juli mengatakan Kaisang bahkan sudah memimpin rapat koordinasi finalisasi dukungan pilkada. Lebih lanjut, Raja Juli berujar bahwa dirinya dan Kaisang kerap bertemu untuk berdiskusi soal pilkada 2024. Kaisang belakangan ini memang tengah jadi sorotan publik lantaran dugaan gratifikasi jet pribadi yang dipakainya saat ke Amerika Serikat bersama sang istri Erina Gudono. Dugaan gratifikasi ini mencuat setelah Erina mengunggah story Instagram berupa foto kaca jendela pesawat. Warganet pun merasa curiga lantaran bentuk jendela yang tak seperti pesawat komersil pada umumnya. Selain foto, muncul pula video yang menunjukkan Kaisang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Tarif penggunaan pesawat tersebut ditaksir mencapai miliaran rupiah. Setelah kasus ini ramai, Kaisang bak hilang di telan bumi. Hal ini lantaran KPK mengaku tak tahu keberadaan Kaisang saat akan memberikan surat undangan klarifikasi. Pun sama halnya dengan pihak PSI, dalam hal ini adalah Wakil Ketua Dewan Pembina Grace Natali. Menanggapi ramainya kasus Kaisang, sang ipar, Bobi Nasution pun angkat bicara. Ditemui di DPRD Kota Medan pada Selasa 3 September, Wali Kota Medan ini mempertanyakan sikap KPK yang mengundang Kaisang untuk klarifikasi. Menurut Bobi, Kaisang bukanlah pejabat publik.
Pak, ini kan ramai Mas Kaisang mau disuratin KPK menurut tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaisang gimana? Kaisang pejabat publik. Berarti enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Pak Kaisang sekarang di mana sih Pak? Kaisang Katanya kabur Pak. kabur ada kabur. Enggak ya Pak? Bagi Pak, ini kan ramai Mas Kaisang mau disuratin KPK menurut tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaisang gimana? Kaisang pejabat publik. Berarti enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Pak Kaisang sekarang di mana sih Pak? Kaisang Katanya kabur Pak. kabur ada kabur. Enggak ya Pak? Bagi Pak, ini kan ramai Mas Kaisang Adapun Ketua KPK Nawawi Pemulangu dalam keterangan pada Selasa di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta menegaskan bahwa klarifikasi Kaisang sedang dijadwalkan. Nawawi juga menekankan bahwa lembaga anti rasuah yang dipimpinnya itu bisa mengusut dugaan gratifikasi pada Kaisang meski ia bukan penyelenggara negara. Menurutnya, Kaisang adalah bagian dari keluarga penyelenggara negara, yakni anak dari Presiden Jokowi, adik dari Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka, dan ipar dari Wali Kota Medan Bobi Nasution. Nawawi menjelaskan bahwa pemberian gratifikasi kepada keluarga atau kerabat penyelenggara negara dapat dikategorikan sebagai perdagangan pengaruh. Sementara itu, juru bicara KPK Tessa Mardika dalam keterangan di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa menuturkan pihaknya masih menelaah laporan dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, dan dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ, Ubedillah Badrun. Penelaahan ini dilakukan untuk menyelidiki apakah bukti yang diajukan Boyamin dan Ubedillah dalam dugaan gratifikasi Kaisang ini sudah lengkap atau belum. Jika belum, maka harus dilengkapi terlebih dulu. Di sisi lain, Tessa juga mengungkapkan proses persiapan undangan klarifikasi pada Kaisang tentang dugaan gratifikasi jet pribadi masih belum usai. Namun, ia enggan membeberkan tanggal pastinya undangan klarifikasi terhadap sosok yang juga menjabat sebagai ketum PSI tersebut. Terkait keberadaan Kaisang yang tak jelas, Tessa mengatakan bahwa KPK memiliki berbagai cara, satu di antaranya dengan monitoring lewat Disduk Capil. Dari makin terhadap Kaisang yang diduga menghilang, bahkan ramai di media sosial saat ini. Ya baik, sampai dengan saat ini dari Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat menginfokan bahwa proses pelaporan untuk pelapor atas nama saudara Boyamin dan satu lagi dari UNJ sudah masuk di tahap penelaahan. Jadi di sini akan dilihat kelengkapan dokumen pendukungnya maupun hal-hal yang bisa menjadikan pelaporan tersebut untuk bisa ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Kalau seandainya nanti memang ada kekurangan, tentunya akan dimintakan kepada pelapor untuk bisa melengkapi lagi. Sementara posisinya seperti itu. Mas, tapi kan di satu sisi kemarin Pak Mahfud juga bilang ada kesan bahwa KPK ini mengulur-ulur waktu sampai pimpinan KPK itu habis masa kepemimpinannya yang periode. Menurut tanggapannya gimana Mas dari KPK? Apa betul mengulur-ulur waktu untuk mengusut kasus Kaisang yang gratifikasi? Ya, semua pelaporan akan diperlakukan sama. Jadi setiap warga negara di Indonesia ini tidak ada yang dibeda-bedakan. Bila alat buktinya lengkap maka dapat ditindaklanjuti. Bila masih kurang tentunya bisa dikoordinasikan dari pihak penerima laporan kepada pihak pelapor. Jadi posisinya menunggu kelengkapan alat buktinya kalau seandainya memang layak untuk ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Mas itu kan Kaisang pejabat publik. Berarti enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Keberadaan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep yang saat ini tengah disorot gara-gara dugaan gratifikasi akhirnya terungkap. Kaisang rupanya sudah berada di Jakarta
sejak 28 Agustus lalu. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PSI Raja Juli Antoni saat dikonfirmasi pada Selasa 3 September. Raja Juli mengatakan Kaisang bahkan sudah memimpin rapat koordinasi finalisasi dukungan pilkada. Lebih lanjut, Raja Juli berujar bahwa dirinya dan Kaisang kerap bertemu untuk berdiskusi soal pilkada 2024. Kaisang belakangan ini memang tengah jadi sorotan publik lantaran dugaan gratifikasi jet pribadi yang dipakainya saat ke Amerika Serikat bersama sang istri Erina Gudono. Dugaan gratifikasi ini mencuat setelah Erina mengunggah story Instagram berupa foto kaca jendela pesawat. Warganet pun merasa curiga lantaran bentuk jendela yang tak seperti pesawat komersil pada umumnya. Selain foto, muncul pula video yang menunjukkan Kaisang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Tarif penggunaan pesawat tersebut ditaksir mencapai miliaran rupiah. Setelah kasus ini ramai, Kaisang bak hilang di telan bumi. Hal ini lantaran KPK mengaku tak tahu keberadaan Kaisang saat akan memberikan surat undangan klarifikasi. Pun sama halnya dengan pihak PSI, dalam hal ini adalah Wakil Ketua Dewan Pembina Grace Natali. Menanggapi ramainya kasus Kaisang, sang ipar Bobi Nasution pun angkat bicara. Ditemui di DPRD Kota Medan pada Selasa 3 September, Wali Kota Medan ini mempertanyakan sikap KPK yang mengundang Kaisang untuk klarifikasi. Menurut Bobi, Kaisang bukanlah pejabat publik. Pak, ini kan ramai Mas Kaisang mau disuratin KPK menurut tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaisang gimana? Kaisang pejabat publik. Berarti enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Pak Kaisang sekarang di mana sih Pak? Kaisang Katanya kabur Pak. kabur ada kabur. Enggak ya Pak? Bagi Pak, ini kan ramai Mas Kaisang mau disuratin KPK menurut tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaisang gimana? Kaisang pejabat publik. Berarti enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Pak Kaisang sekarang di mana sih Pak? Kaisang Katanya kabur Pak. kabur ada kabur. Enggak ya Pak? Bagi Pak, ini kan ramai Mas Kaisang Adapun Ketua KPK Nawawi Pemulangu dalam keterangan pada Selasa di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta menegaskan bahwa klarifikasi Kaisang sedang dijadwalkan. Nawawi juga menekankan bahwa lembaga anti rasuah yang dipimpinnya itu bisa mengusut dugaan gratifikasi pada Kaisang meski ia bukan penyelenggara negara. Menurutnya, Kaisang adalah bagian dari keluarga penyelenggara negara, yakni anak dari Presiden Jokowi, adik dari Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka, dan ipar dari Wali Kota Medan Bobi Nasution. Nawawi menjelaskan bahwa pemberian gratifikasi kepada keluarga atau kerabat penyelenggara negara dapat dikategorikan sebagai perdagangan pengaruh. Sementara itu, juru bicara KPK Tessa Mardika dalam keterangan di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa menuturkan pihaknya masih menelaah laporan dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, dan dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ, Ubedillah Badrun. Penelaahan ini dilakukan untuk menyelidiki apakah bukti yang diajukan Boyamin dan Ubedillah dalam dugaan gratifikasi Kaisang ini sudah lengkap atau belum. Jika belum, maka harus dilengkapi terlebih dulu. Di sisi lain, Tessa juga mengungkapkan proses persiapan undangan klarifikasi pada Kaisang tentang dugaan gratifikasi jet pribadi masih belum usai. Namun, ia enggan membeberkan tanggal pastinya undangan klarifikasi terhadap sosok yang juga menjabat sebagai ketum PSI tersebut. Terkait keberadaan Kaisang yang tak jelas, Tessa mengatakan bahwa KPK memiliki berbagai cara, satu di antaranya dengan monitoring lewat Disduk Capil. Dari makin terhadap Kaisang yang diduga menghilang, bahkan ramai di media sosial saat ini. Ya baik, sampai dengan saat ini dari Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat
menginfokan bahwa proses pelaporan untuk pelapor atas nama saudara Boyamin dan satu lagi dari UNJ sudah masuk di tahap penelaahan. Jadi di sini akan dilihat kelengkapan dokumen pendukungnya maupun hal-hal yang bisa menjadikan pelaporan tersebut untuk bisa ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Kalau seandainya nanti memang ada kekurangan, tentunya akan dimintakan kepada pelapor untuk bisa melengkapi lagi. Sementara posisinya seperti itu. Oke. Mas, tapi kan di satu sisi kemarin Pak Mahfud juga bilang ada kesan bahwa KPK ini mau mengulur-ulur waktu sampai pimpinan KPK itu habis masa kepemimpinannya yang periode. Menurut tanggapannya gimana Mas dari KPK? Apa betul mengulur-ulur waktu untuk mengusut kasus Kaisang yang gratifikasi? Ya, semua pelaporan akan diperlakukan sama. Jadi setiap warga negara di Indonesia ini tidak ada yang dibeda-bedakan. Bila alat buktinya lengkap maka dapat ditindaklanjuti. Bila masih kurang tentunya bisa dikoordinasikan dari pihak penerima laporan kepada pihak pelapor. Jadi posisinya menunggu kelengkapan alat buktinya kalau seandainya memang layak untuk ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Mas itu kan Kaisang pejabat publik. Tapi enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Keberadaan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep yang saat ini tengah disorot gara-gara dugaan gratifikasi akhirnya terungkap. Kaisang rupanya sudah berada di Jakarta sejak 28 Agustus lalu. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PSI Raja Juli Antoni saat dikonfirmasi pada Selasa 3 September. Raja Juli mengatakan Kaisang bahkan sudah memimpin rapat koordinasi finalisasi dukungan pilkada. Lebih lanjut, Raja Juli berujar bahwa dirinya dan Kaisang kerap bertemu untuk berdiskusi soal pilkada 2024. Kaisang belakangan ini memang tengah jadi sorotan publik lantaran dugaan gratifikasi jet pribadi yang dipakainya saat ke Amerika Serikat bersama sang istri Erina Gudono. Dugaan gratifikasi ini mencuat setelah Erina mengunggah story Instagram berupa foto kaca jendela pesawat. Warganet pun merasa curiga lantaran bentuk jendela yang tak seperti pesawat komersil pada umumnya. Selain foto, muncul pula video yang menunjukkan Kaisang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE. Tarif penggunaan pesawat tersebut ditaksir mencapai miliaran rupiah. Setelah kasus ini ramai, Kaisang bak hilang di telan bumi. Hal ini lantaran KPK mengaku tak tahu keberadaan Kaisang saat akan memberikan surat undangan klarifikasi. Pun sama halnya dengan pihak PSI, dalam hal ini adalah Wakil Ketua Dewan Pembina Grace Natali. Menanggapi ramainya kasus Kaisang, sang ipar, Bobi Nasution pun angkat bicara. Ditemui di DPRD Kota Medan pada Selasa 3 September, Wali Kota Medan ini mempertanyakan sikap KPK yang mengundang Kaisang untuk klarifikasi. Menurut Bobi, Kaisang bukanlah pejabat publik. Pak, ini kan ramai Mas Kaisang mau disuratin KPK menurut tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaisang gimana? Kaisang pejabat publik. Tapi enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. tapi Pak, Pak Kaisang sekarang di mana sih Pak? Kaisang Katanya kabur Pak. kabur ada kabur. Enggak ya Pak? Bagi Pak, ini kan ramai Mas Kaisang mau disuratin KPK menurut tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaisang gimana? Kaisang pejabat publik. Tapi enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Pak Kaisang sekarang di mana sih Pak? Kaisang Katanya kabur Pak. kabur ada kabur. Enggak ya Pak? Bagi Pak, ini kan ramai Mas Kaisang Adapun Ketua KPK Nawawi Pemulangu dalam keterangan pada Selasa di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta menegaskan bahwa klarifikasi Kaisang sedang dijadwalkan. Nawawi juga menekankan bahwa lembaga anti rasuah yang dipimpinnya itu
bisa mengusut dugaan gratifikasi pada Kaisang meski ia bukan penyelenggara negara. Menurutnya, Kaisang adalah bagian dari keluarga penyelenggara negara, yakni anak dari Presiden Jokowi, adik dari Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka, dan ipar dari Wali Kota Medan Bobi Nasution. Nawawi menjelaskan bahwa pemberian gratifikasi kepada keluarga atau kerabat penyelenggara negara dapat dikategorikan sebagai perdagangan pengaruh. Sementara itu, juru bicara KPK Tessa Mardika dalam keterangan di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa menuturkan pihaknya masih menelaah laporan dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI Boyamin Saiman dan dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ Ubedillah Badrun. Penelaahan ini dilakukan untuk menyelidiki apakah bukti yang diajukan Boyamin dan Ubedillah dalam dugaan gratifikasi Kaisang ini sudah lengkap atau belum. Jika belum, maka harus dilengkapi terlebih dulu. Di sisi lain, Tessa juga mengungkapkan proses persiapan undangan klarifikasi pada Kaisang tentang dugaan gratifikasi jet pribadi masih belum usai. Namun, ia enggan membeberkan tanggal pastinya undangan klarifikasi terhadap sosok yang juga menjabat sebagai ketum PSI tersebut. Terkait keberadaan Kaisang yang tak jelas, Tessa mengatakan bahwa KPK memiliki berbagai cara, satu di antaranya dengan monitoring lewat Disduk Capil. Dari makin terhadap Kaisang yang diduga menghilang, bahkan ramai di media sosial saat ini. Ya baik, sampai dengan saat ini dari Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat menginfokan bahwa proses pelaporan untuk pelapor atas nama saudara Boyamin dan satu lagi dari UNJ sudah masuk di tahap penelaahan. Jadi di sini akan dilihat kelengkapan dokumen pendukungnya maupun hal-hal yang bisa menjadikan pelaporan tersebut untuk bisa ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Kalau seandainya nanti memang ada kekurangan, tentunya akan dimintakan kepada pelapor untuk bisa melengkapi lagi. Sementara posisinya seperti itu. Mas, tapi kan di satu sisi kemarin Pak Mahfud juga bilang ada kesan bahwa KPK ini mengulur-ulur waktu sampai pimpinan KPK itu habis masa kepemimpinannya yang periode. Menurut tanggapannya gimana Mas dari KPK? Apa betul mengulur-ulur waktu untuk mengusut kasus Kaisang yang gratifikasi? Ya, semua pelaporan akan diperlakukan sama. Jadi setiap warga negara di Indonesia ini tidak ada yang dibeda-bedakan. Bila alat buktinya lengkap maka dapat ditindaklanjuti. Bila masih kurang tentunya bisa dikoordinasikan dari pihak penerima laporan kepada pihak pelapor. Jadi posisinya menunggu kelengkapan alat buktinya kalau seandainya memang layak untuk ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Mas itu kan Kaisang pejabat publik. Tapi enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Keberadaan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep yang saat ini tengah disorot gara-gara dugaan gratifikasi akhirnya terungkap. Kaisang rupanya sudah berada di Jakarta sejak 28 Agustus lalu. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen PSI Raja Juli Antoni saat dikonfirmasi pada Selasa 3 September. Raja Juli mengatakan Kaisang bahkan sudah memimpin rapat koordinasi finalisasi dukungan pilkada. Lebih lanjut, Raja Juli berujar bahwa dirinya dan Kaisang kerap bertemu untuk berdiskusi soal pilkada 2024. Kaisang belakangan ini memang tengah jadi sorotan publik lantaran dugaan gratifikasi jet pribadi yang dipakainya saat ke Amerika Serikat bersama sang istri Erina Gudono. Dugaan gratifikasi ini mencuat setelah Erina mengunggah story Instagram berupa foto kaca jendela pesawat. Warganet pun merasa curiga lantaran bentuk jendela yang tak seperti pesawat komersil pada umumnya. Selain foto, muncul pula video yang menunjukkan Kaisang dan Erina turun dari pesawat Gulfstream dengan nomor registrasi N588SE.
Tarif penggunaan pesawat tersebut ditaksir mencapai miliaran rupiah. Setelah kasus ini ramai, Kaisang bak hilang ditelan bumi. Hal ini lantaran KPK mengaku tak tahu keberadaan Kaisang saat akan memberikan surat undangan klarifikasi. Pun sama halnya dengan pihak PSI, dalam hal ini adalah Wakil Ketua Dewan Pembina Grace Natali. Menanggapi ramainya kasus Kaisang, sang ipar Bobi Nasution pun angkat bicara. Ditemui di DPRD Kota Medan pada Selasa 3 September, Wali Kota Medan ini mempertanyakan sikap KPK yang mengundang Kaisang untuk klarifikasi. Menurut Bobi, Kaisang bukanlah pejabat publik. Pak, ini kan ramai Mas Kaisang mau disuratin KPK menurut tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaisang gimana? Kaisang pejabat publik. Berarti enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Iya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Pak Kaisang sekarang di mana sih Pak? Kaisang Katanya kabur Pak. kabur ada kabur. Enggak ya Pak? Bagi Pak, ini kan ramai Mas Kaisang mau disuratin KPK menurut tanggapan terkait private jet juga Pak, tanggapan Bapak seperti apa Pak? Terus Mas Kaisang gimana? Kaisang pejabat publik. Berarti enggak, Bapak gimana nih Pak tanggapannya terhadap itu? Tahu saya kan Kaisang nggak pejabat publik ya. Iya. Ya udah, makasih Pak. Tapi Pak, Pak Kaisang sekarang di mana sih Pak? Kaisang Katanya kabur Pak. kabur ada kabur. Enggak ya Pak? Bagi Pak, ini kan ramai Mas Kaisang Adapun Ketua KPK Nawawi Pemulangu dalam keterangan pada Selasa di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta menegaskan bahwa klarifikasi Kaisang sedang dijadwalkan. Nawawi juga menekankan bahwa lembaga anti rasuah yang dipimpinnya itu bisa mengusut dugaan gratifikasi pada Kaisang meski ia bukan penyelenggara negara. Menurutnya, Kaisang adalah bagian dari keluarga penyelenggara negara, yakni anak dari Presiden Jokowi, adik dari Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka, dan ipar dari Wali Kota Medan Bobi Nasution. Nawawi menjelaskan bahwa pemberian gratifikasi kepada keluarga atau kerabat penyelenggara negara dapat dikategorikan sebagai perdagangan pengaruh. Sementara itu, juru bicara KPK Tessa Mardika dalam keterangan di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa menuturkan pihaknya masih menelaah laporan dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, dan dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ, Ubedillah Badrun. Penelaahan ini dilakukan untuk menyelidiki apakah bukti yang diajukan Boyamin dan Ubedillah dalam dugaan gratifikasi Kaisang ini sudah lengkap atau belum. Jika belum, maka harus dilengkapi terlebih dulu. Di sisi lain, Tessa juga mengungkapkan proses persiapan undangan klarifikasi pada Kaisang tentang dugaan gratifikasi jet pribadi masih belum usai. Namun, ia enggan membeberkan tanggal pastinya undangan klarifikasi terhadap sosok yang juga menjabat sebagai ketum PSI tersebut. Terkait keberadaan Kaisang yang tak jelas, Tessa mengatakan bahwa KPK memiliki berbagai cara, satu di antaranya dengan monitoring lewat Disduk Capil. Dari paket terhadap Kaisang yang diduga menghilang, bahkan ramai di media sosial ini. Ya baik, sampai dengan saat ini dari Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat menginfokan bahwa proses pelaporan untuk pelapor atas nama saudara Boyamin dan satu lagi dari UNJ sudah masuk di tahap penelaahan. Jadi di sini akan dilihat kelengkapan dokumen pendukungnya maupun hal-hal yang bisa menjadikan pelaporan tersebut untuk bisa ditindaklanjuti ke tahap berikutnya. Kalau seandainya nanti memang ada kekurangan, tentunya akan dimintakan kepada pelapor untuk bisa melengkapi lagi. Sementara posisinya seperti itu. Mas, tapi kan di satu sisi kemarin Pak Mahfud juga bilang ada kesan bahwa KPK ini mengulur-ulur waktu sampai pimpinan KPK itu habis masa kepemimpinannya yang periode itu. Tanggapannya gimana Mas dari KPK? Apa betul mengulur-ulur waktu untuk mengusut kasus Kaisang yang gratifikasi? Ya, semua pelaporan akan diperlakukan sama. Jadi setiap warga negara di Indonesia ini tidak ada yang dibeda-bedakan. Bila
alat buktinya lengkap maka dapat ditindaklanjuti. Bila masih kurang tentunya bisa dikoordinasikan dari pihak penerima laporan kepada pihak pelapor. Jadi posisinya menunggu kelengkapan alat buktinya kalau seandainya memang layak untuk ditindaklanjuti ke tahap berikutnya.